cara kita mengetahuinya tuh gini. Apa 296? Kurios. Tadi itu bahasa Yunaninya, ini kalau dibaca bahasa Latinnya ini begini, kurios. Itu angkanya ya 2962. Nah, kita masuk ke terjemahan. Apa itu kurios? Terjemahan Yunani Indonesia. Duh, kok tempel. Udah Bang Juma aja bunda belum lama kali bukanya. Silakan, kan kita tunggu Gurunda ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Iya. Oke, cek suara saya ada. Mantap. Ada, Bang. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ada yang bisa dibantu? Banyak. Salam kenal. Banyak kali lah basa-basi Mutedori, udah jelas-jelas tadi kau tengok Bang Juma tadi on cam, kau tanya lagi saya Bang. Gak usah banyak basa-basi, paling benci aku nih orang banyak basa-basi. Udah. Jadi tinggal langsung aja ke intinya. Apa intinya? Intinya Bang Juma ini ada Mbak Evelyn ini kan sedang mencari kebenaran dan dia memang sudah meragukan ajaran kekristenannya, di mana dia juga bingung, itu kok Tuhan begini ya, kok Tuhan begitu ya, dia juga bingung Bang. Nah udahlah Bang, cerahkan aja lah Bang, aku lagi masak air soalnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudari namanya siapa, saudari siapa ini? Salam kenal dulu ya. Evelyn. Ya, saudara Kevlin. Evelyn, Bang. Evelyn. Baik. Iya, Bang. Nah, agama yang pertama yang kita kenal itu adalah agama Yahudi. Kemudian muncul agama Nasrani. Ini agama samawi ya. Kemudian muncul Islam. Permasalahan ketika Nabi Musa alaihi salam itu datang, pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa itu nyata sampai hari ini. Ya. Kemudian Nabi Musa bergeser kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun ditolak oleh mereka. Akibat penolakan Bani Israel terhadap kenabian Nabi Isa alaihi salam, lahirlah agama Kristen. Itu dulu. Yang perlu dipahami, lahirnya Kristen akibat makar yang dilakukan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi ahli Taurat terhadap utusan Tuhan, utusan Allah kepada mereka. Mereka kemudian menolak Nabi Isa, membuat makar, membuat tipuan terhadap apapun yang bisa memperdayakan Nabi Isa pada saat itu, agar Nabi Isa bisa dilenyapkan di tengah-tengah mereka. Karena adanya ketakutan mereka terhadap bangsa penjajah Romawi, apabila Nabi Isa kemudian diberikan ruang untuk mengajak Bani Israel pada saat itu untuk menjadi pengikutnya, maka pengikutnya tidak akan lagi menyetor perpuluhan kepada mereka, sehingga mereka tidak ada upeti untuk penjajah Roma. Oleh karena itulah mereka bersekongkol melakukan makar penolakan terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka bersekongkol sepakat untuk menganiaya Nabi Isa. Nabi Isa kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan naik ke langit. Ketika kemudian mereka membuat makar, makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar yang mereka lakukan, mereka ingin membunuh Nabi Isa, mereka melakukan apapun supaya Nabi Isa bisa terjebak,
terjebak untuk supaya mereka bisa tangkap dan mereka bunuh. Mereka melakukan makar. Tapi Allah bilang, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci kemudian membalas makar mereka. Membalas tipuan mereka dengan balasan yang jauh lebih hebat. Dikarenakan karena pembangkangan mereka terhadap utusan Tuhan yang datang kepada mereka. Maka kemudian hasil daripada makarnya mereka ini, mereka menceritakan tentang kejadian mujizat yang terjadi pada Nabi Isa sebagai satu mujizat yang dilakukan oleh sosok Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Maka ajaran ini dilemparkan ke Roma, dilemparkan ke Yunani. Jadilah konsep agama Kristen dengan konsili-konsili yang diadakan kemudian. Nah, sehingga makar ini, agama ini membuat konsep sendiri. Konsep yang Tuhan berikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa, itu dihantam dengan konsep yang mereka buat sendiri. Makanya Kristen dan Yahudi nggak pernah bersatu. Padahal menurut Kristen asal mereka adalah Yahudi. Tetapi semua konsep ibadahnya itu tidak pernah dan tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natal, peringati kenaikan Yesus, peringati kematian Yesus. Itu tak pernah ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan tidak pernah dilakukan pada masa Yesus berada di tengah-tengah mereka. Ini adalah makar yang mereka buat sendiri. Cerita yang mereka karang sendiri. Makanya Mbak, antara ajaran Yesus, kalau Anda belajar Bible, dengan teliti, coba baca. Di dalamnya tidak akan pernah kita temukan adanya kesamaan antara seruan Yesus yang terlontar dari mulutnya dengan apa yang dipraktekkan oleh gereja hari ini. Gak ada kesamaan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Jadi lagi-lagi Al-Quran sebagai patokan, karena Al-Quran ini adalah standar akhir, maksudnya patokan akhir. Islamlah yang mengurai agama-agama sebelumnya, Islam yang mengurai sembahan-sembahan sebelumnya, Islam yang mengurai kitab-kitab mereka sebelumnya. Maka Al-Quran mengatakan apa? Dalam surah Al-Anbiya ayat 98, Bismillahirrahmanirrahim, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kata Allah, kamu wahai orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kalau Kristen ini pengikut Nabi Isa alaihissalam dan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pernah kemudian mengajarkan hal tersebut, maka menurut Al-Quran surah Al-Anbiya, Nabi Isa juga akan masuk ke dalam neraka. Karena Nabi Isa, kalau dia disembah, maksudnya Nabi Isa lah yang mereka sembah, maka Nabi Isa juga akan masuk ke dalam neraka. Karena Al-Quran mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Mereka orang kafir dan oknum yang mereka sembah sama-sama masuk ke neraka. Berarti yang disembah oleh umat Kristen ini bukan Nabi Isa, tetapi adalah Yesus. Tunggu dulu bang semua, Yesus yang mana? Nah ini dia. Apakah Yesus anak ibu Maria? Bukan juga. Berarti Yesus yang mana yang akan masuk ke neraka? Makhluk yang datang kepada mereka mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, itulah yang akan masuk ke neraka bersama dengan mereka. Berarti yang mereka sembah, yang mengatasnamakan Yesus ini siapa? Iblis. Apa buktinya? Kita buktikan melalui Bible. Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah sebab akan datang penyesat kepadamu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Saya ulang. Adik-adik di sini mungkin ada yang bisa menunjukkan, silakan aja buka kamera.
Tunjukkan Lukas 21 nomor 8, apa yang dikatakan di sana? Waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan menggunakan nama Yesus dan mengaku akulah dia. Pertanyaannya, setelah Yesus terangkat ke langit, ada tidak orang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Mbak siapa namanya? Mbak Novel? Evelyn, Bang. Ya? Muslim. Evelyn bang, Evelyn, ya maaf. Evelyn. Saudari saya Evelyn, ada enggak setelah Yesus terangkat di dalam Bible 20 tahun setelahnya ada orang mengaku bertemu dengan sosok Yesus yang berkata, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya? Ada enggak? Ada. Ada. Coba buka di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Rangkaian ceritanya itu terurai di sana. Ketika ada ada manusia yang menuju ke Damsyik, kemudian dia rebah ke tanah, lalu mendengarkan suara dari langit. Siapakah engkau Tuhan? Ini yang aneh. Misalnya Mbak ini tiba-tiba mendengarkan suara. Apakah pertanyaannya adalah siapakah engkau Tuhan? Misalnya saya datang nih di rumahnya Mbak, ketuk pintu ya kan, tok 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 tok. Apakah Mbak ini bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pastinya kita akan berkata, siapa di luar? Begitu ya? Betul. Siapa Pak atau siapa Bu? Tapi ini, siapakah engkau Tuhan? Loh, kok bisa kayak gitu? Ketika kemudian Paulus ini menuju ke Damsyik 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, dia bertemu dengan sosok makhluk yang mengaku Yesus. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Pertanyaannya, terpenuhi tidak apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 21 nomor 8, bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Tergenapi tidak? Tergenapi. Maka jelas ini Al-Quran mengatakan terinci lebih jauh dari itu. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku, memakai namaku dan mengaku akulah dia, janganlah kau percaya, kata Yesus. Nah, 20 tahun kemudian ada makhluk datang kepada Paulus. Aku Yesus yang kau aniaya. Apakah murid-murid Yesus ketika datang Paulus mengatakan, saya bertemu dengan Yesus loh? Kalau murid Yesus mengingat pesan Yesus, kalau ada orang mengaku pernah bertemu dengan aku dan membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia, jangan kau percaya. Apakah murid Yesus percaya kepada Paulus? Ketika Paulus mengaku, saya bertemu dengan gurumu loh, saya bertemu dengan Yesus loh, apakah murid-murid Yesus akan percaya kepada Paulus? Tidak kan? Tidak. Karena Yesus sudah berpesan, apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 7 nomor 23, 24, 25, 26. Coba dibuka kitabnya. Matius berapa, Bang? Matius 7 nomor 23 sampai nomor 26. Dibuka aja Matius 7-nya. Mau dibacakan? Iya, silakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, oke, sorry ya, belum sampai ke sana, maaf ya.
Kita di Matius 24, sorry, bukan Matius 7. Matius 24. Matius 24. Iya. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Oke. Saya boleh jelaskan? Boleh ya? Mbak, boleh saya jelaskan ya? Nah, Yesus kan berpesan tuh sebelum dia terangkat ke langit. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ini kan Yesus ya? Ya, artinya pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, atau lihat ada Yesus di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Kenapa bisa ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana? Kenapa bisa? Karena Yesus mengatakan sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi menurut Yesus, pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, artinya Yesus palsu. Lalu dikatakan di dalam data nomor 26-nya, dikatakan 25-nya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Dia di sini artinya Mesias, Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi maksudnya, kalau ada orang mengaku setelah saya ini, mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersinar, memancar dari timur sampai ke barat. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah orang yang pernah mengaku pernah bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah tidak ada di bumi? Ada kan? Ada, yaitu Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti Paulus ini bertemu dengan Yesus palsu. Sebab kata Yesus, kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, itu semua adalah Mesias palsu. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak? Suaranya nggak ada ya? Mungkin termute. Paham, Bang, paham. Paham kan? Nah, makanya ajaran Yesus yang asli dengan ajaran Kristen itu berbeda. Kenapa? Karena ajaran Yesus tidak pernah meninggalkan hukum Taurat. Tetap saja muridnya melakukan hukum Taurat. Di dalam Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Terangkatlah Yesus kemudian ke langit.
Apa yang terjadi? Ada oknum mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ajarannya bertentangan dengan Yesus ketika Yesus ada di bumi. Contoh, di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun lalu mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Berarti kalau ada orang yang menghilangkan hukum Taurat meskipun setitik yang paling kecil, lalu mengajak orang lain juga, maka dia akan menempati tempat rendah alias neraka. Tapi kalau ada orang mengajarkan tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Betul ya? Menurut Yesus kayak begitu ya? Nah, mari kita lihat, bandingkan. Makhluk yang datang kepada Paulus berbeda ajarannya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Gila. Coba. Dia mengatakan hal yang demikian. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil sebelum dunia ini lenyap, maka dia akan menempati tempat terendah. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Kira-kira yang Kristen ikuti yang mana? Yesus atau Paulus? Menurut Mbak? Jadi kebanyakan ajaran si Paulus. Berarti Yesus yang dijual oleh Paulus ini adalah Mesias palsu yang datang kepadanya. Mesias palsunya datang mengaku sebagai Yesus, dan Paulusnya sendiri adalah nabi palsu itu sendiri. Karena hanya Yesus yang kemudian mengaku pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku Yesus di padang gurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Hanya Paulus, yang lainnya tidak. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Paulus. Ketika dia menuju ke Damsyik. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 22 nomor 8, nomor 9. Di mana lagi? Kisah Para Rasul 9, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paulus menuju ke Damsyik. Dari Yerusalem ke Damsyik itu padang gurun. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani itu adalah taimeon. Taimeon, artinya taimeon itu bilik rahasia atau kamar rahasia, alias penjara. Paulus ketika di dalam penjara menulis beberapa kitab dan mengatakan bahwa isi kitab yang dia terima itu bukan dari orang, tetapi dari pernyataan Yesus kepadanya. Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli tidak pernah bertemu Paulus. Berarti Yesus yang mengajarkan Bible, perjanjian surat-suratnya Paulus adalah Yesus yang mengaku Yesus kepada Paulus itu sendiri. Makanya bertentangan antara Yesus yang asli dengan ajaran Mesias atau Yesus yang palsu. Makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Kristen adanya di mana? Di Roma. Kenapa demikian? Karena Roma pada saat itu memang penyembah dewa-dewa. Itu jelas itu. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus berpesan kepada muridnya apa?
Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari ajarannya kau bisa mengenal mereka. Apa ajarannya yang disebut Yesus di situ? Pertama, memanggil aku Tuhan. Kedua, bernubuat pakai namaku. Ketiga, bermujizat pakai namaku. Keempat, mengusir setan pakai namaku. Kata Yesus di Matius 7 nomor 23, pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau saudari ini selama hidupnya sampai dia meninggalkan dunia ini memanggil Yesus Tuhan, ya, maka kelak akan diusir oleh Yesus. Mana buktinya? Ya itu tadi dalil. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh nanti. Kenapa menjadi musuh? Karena Nabi yang diutus kepada mereka yang asli ini tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk menyembah dirinya. Tidak pernah dia memerintahkan kemudian kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk sembahlah aku. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan mereka menjadi musuh mereka. Sesembahan di sini maksudnya yang disembah mereka Kristen ini kan Yesus. Sesembahan mereka akan menjadi musuh mereka. Dan sesembahan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Menurut Al-Quran, ternyata di Bible terbukti Yesus mengusir orang yang menuhankan dia. Yesus kemudian mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap dirinya. Ini 1400 tahun silam Al-Quran sudah bahasakan. Subhanallah. Jadi kalau sudah terjadi hal demikian, saudari saya, maukah saudari diusir oleh Yesus? Itu pertanyaan saya dulu. Gak mau? Gak mau kan? Gak mau. Nah, di dalam pengajaran Yesus, Matius 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di dalam iman Islam, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Makanya ketika hari penghakiman nanti, Nabi Isa dipanggil oleh Allah, dihakimi di tengah-tengah manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah kemudian berkata kepada Nabi Isa, wa isqalallahu Isa Maryam, ya Isa, anta qulta linnas. Sorry, saya agak lupa ayatnya gara-gara Dinda Yonatan muncul ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah kalau nggak salah ya teman-teman. Ada yang ingat? Ada yang ingat dalilnya? Wa isqalallah ya Isa bin Maryam, itu ya. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultu ma faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ini, jadikanlah dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa kemudian menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama seperti di dalam kitab Yohanes 12:49. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itulah aku melakukan apa yang diperintahkan. Itu kata Yesus. Sama dalam Al-Quran.
qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkau lah yang maha mengetahui segala apa yang gaib. Jadi Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah untuk membuktikan bahwa orang-orang Kristen ini salah, telah menyembah manusia. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau mengajarkan, mengatakan kepada manusia ini, sembahlah dirimu? Tidak ya Rabb, maha suci Engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Sama seperti di dalam Yohanes 4 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, sama. Yesus yang mengajar selama 3 tahun dengan yang ada di dalam Al-Quran itu sama. Ajarannya sama. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Berarti Yesus itu adalah Abdullah, hamba Allah, abdi Allah. Sama seperti pengakuan Yesus, sama seperti Al-Quran. Nanti Yesus ini berubah menjadi Tuhan lah, mati dan bangkit hari ketiga lah, dialah terang dunia lah, dia sang bintang fajar lah, dialah yang alfa dan omega, dialah awal dan akhir. Setelah ada oknum yang datang mengaku-ngaku Yesus kepada Paulus dan teman-temannya. Makanya Yesus mengatakan sebelum dia terangkat, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa bisa? Kan orang Farisi akan mengajarkan ajaran yang jauh lebih sesat daripada ajaran yang ada pada masa itu, yang ada pada masa Nabi Musa, yang ada pada masa Nabi Isa, dan setelahnya ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Di mana diterangkan? Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya Mbak, kata Yesus, ada orang ahli kitab, ada orang Farisi yang akan meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte, dan pengikutnya dijadikan 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri, dan pengikutnya adalah orang-orang neraka. Pertanyaannya, ahli Taurat, orang Farisi mana yang mendirikan agama di luar agama Yahudi? Mungkin Mbak boleh bicara. Ahli Taurat mana, orang Farisi mana yang keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama baru di luar agama Yahudi? Dan apa nama agamanya, dan siapa orang Farisinya? Bisa dijawab? Belum bisa dijawab. Nah, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. 1. Benar ya? Coba dilihat. Benarkah di sana Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 ayat 5. Iya. Filipi 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, benar ya? Betul ya? Farisi. Iya, betul kan? Nah, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi. Betul ya?
Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai Oke. kamu orang nafik. Oke. Sekarang pertama, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7, dia adalah ahli Taurat. Dia mengaku dalam hal Taurat aku tidak bercacat, berarti dia adalah ahli. Ahli Taurat, kemudian dia mengaku orang Farisi. Dalam Filipi 23 nomor 6 juga dia mengaku orang Farisi. Filipi 3 nomor 5 juga dia mengaku orang Farisi. Di mana bisa kita ketahui bahwa Paulus itu munafik? 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Boleh dibuka, Mbak? Satu Korintus 9 1 Korintus 9 ayat ya 20 sampai 21. 20 sampai 21. Siap. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lebih lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sampai 24 ya Bang? Ya, silakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sampai situ Bang. Oke, baik. Nah, yang dipertontonkan Paulus di sini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Menurut Mbak, ini orang apa ini yang mengaku sebagai penganut Taurat padahal bukan penganut Taurat? Ini orang benar atau orang munafik? Nggak tahu. Bermuka dua mungkin ya. Kalau orang bermuka dua, di sini dia mengatakan saya mengikuti rupa-rupa apapun supaya aku bisa memenangkan. Berarti ini bukan bermuka dua, ini bermuka 8. Ini orang munafik. Ahli Taurat terpenuhi, orang munafik terpenuhi, orang Farisi terpenuhi. Lalu dia mengatakan, Yesus mengatakan, engkau menyeberangi lautan. Baca di dalam Kisah Para Rasul 27, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Paulus menyeberangi lautan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajah, engkau menyeberangi lautan. Jelas dia melaut lautan dalam Kisah Para Rasul 21, 27, nomor 1, nomor 2, dan nomor 20. Engkau menjelajahi daratan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang. Di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 16 sampai nomor 34.
jelas di sana dia mentobatkan seseorang bernama Damaris dan juga Dionysius. Jadi tergenapi semuanya. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Farisi, ahli Taurat, seorang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, semuanya tergenapi. Satu lagi yang terakhir. Kata Yesus, semua ini akan tergenapi oleh angkatan ini. Maksudnya apa? Apa yang saya nubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15 ini akan digenapi pelakunya orang yang sesaman dengan saya, seangkatan dengan saya. Kalau belum yakin sekali, silakan buka Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49 Iya, nomor 27. ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Oke. Sebelum kita bahas itu, kita baca dari nomor 1 dulu. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya, berarti memanggil ke-12 anaknya, dan berkata, datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepada kalian apa yang kamu alami di kemudian hari. Artinya Yakub ingin menubuatkan anak-anaknya. Betul? Oke. Berhimpunlah, berkumpullah kamu dan dengarkanlah, ya anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel bapakmu. Maka Yakub meramalkan anaknya, menubuatkan anaknya satu-satu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Itu anak yang pertama, namanya Ruben. Anak kedua, Simeon dan Lewi bersaudara. Jadi langsung 3 ini anaknya. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Jadi Yakub mengatakan terkutuklah Lewi dan juga Simeon, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub ayahmu. Terus dikatakan Yehuda, menyerahkan mereka di antara anak Israel. Yehuda, jadi dia sebut semua. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan bla 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 sampai kepada Sebelon, sampai kepada Gad, sampai kepada Naftali dan Asher, Yusuf, dan juga sampai kepada Benyamin. Apa kata Yakub setelah sampai kepada Benyamin? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia akan membagikan rampasannya. Lihat, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti dia akan berlaku seperti serigala. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Betul? Benar sekali. Betul. Jadi Paulus dikatakan di sini, Benyamin dikatakan engkau menerkam pada waktu pagi, kau makan mangsamu, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Lihat, Paulus mengambil materi-materi dari hukum Taurat miliknya orang Yahudi, lalu rampasannya itu dilemparkan, dibagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Betul? Benar ya? Betul ya?
Dia mengatakan berbicara mengenai hukum Taurat, berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai Bani Israel, dan itu semuanya diberikan kepada Romawi dan Yunani, tergenapi semuanya. Jadi ini Bible yang kita pelajari menghantarkan kita kepada pengetahuan bahwa Kristen ini adalah pengikut keturunan Benyamin, dan kemudian Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Itu saja kesimpulannya. Silakan kalau ada ingin menambahkan, kalau ada pertanyaan. Sebentar ya Bang, saya periksa dulu anak-anak bentar. Iya, silakan. Masya Allah. Mantap. Masya Allah. Masya Allah. Tadi Bang, saking ngobrolnya sama dia ini oten-oten banyak banget kepanasan Bang, sampai rantai perak datang ke sini. Terus si penghujat siapa lagi tuh, ada 4 orang datang ke sini. Terus si sang debater datang ke sini minta naik, aku nggak naikin. Aku bilang kalau si Bom-Bom yang minta naik, aku naikin. Lapor sana sama Bom-Bom. Tuh. Tapi kalau saya sudah ada, dinaikkan aja siapapun dibawa yang mau naik. Hilang perpuluhan. Hilang perpuluhan. Oke, yuk yang agama Kristen agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya. Masya Allah, semoga dia mau bersahadat malam ini ya. Masya Allah. Coba ya agama Kristen ya. Typing di bawah agamanya Kristen. Ya. Ini room diskusi lintas agama di mana kita lebih mengutamakan saudara Kristen karena saudara kita yang Muslim sudah ada beberapa di atas. Coba yang Kristen typing di bawah. Yuk, yang mau diluruskan otaknya sama Bang Juma silakan. Tadi kelas ibu minta naik. Ayo 10 naik. Yo, oten-oten yang kepanasan di bawah silakan kalian minta naik. Sudah dijambak juga kalian tidak mau terima jambakannya. Ayo. Tolong ya, ya agama Kristen ya. Oke, ya selesaikan LP. Jadi dia ini Bang, anaknya anak yatim loh Bang. Jadi dia single parent, anaknya 5, 2 dari suami, bawaan suami. Terus 3 anaknya kandung. Suaminya di mana? Sudah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Yuk yang agama Kristen silakan naik. Minta permintaan. Yuk 10. Mana? Ayolah ya, kalian kenapa sih malu-malu? Ini dibilang ini diskusi lintas agama ya, kita mengutamakan saudara Kristen. Ada Kristen. ayat sebelum datang Mbak Evelyn ya, ada ayat di sini sangat bagus ini Ustaz Gurundah Bang Juman di Az-Zumar ya. Ada ini bagus nih, aku baca nih. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka di 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya itu di pintu-pintu neraka, pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, penjaga neraka ya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Ternyata dia sadar ya, iya kan, orang-orang kafir sadar bahwa tidak ada Rasulullah. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Nanti artinya kalau sudah sampai pengabaran tentang Islam, sudah sampai ke telingamu, terus kau tidak beriman kepadanya. Nikodemus, selamat malam. Nikodemus. Iya, malam. Assalamualaikum. Tadi barusan sama Uni Rifa.
Saya ngomong itu kan tentang salib nih. Saya ngomong sama Uni kan, Uni, semenjak kapan mulai mengenalnya adanya salib? Itu siapa mengenalkan itu kan? Abad keberapa? Jadi tentang yang terkutuk itu kan, memang di hukum Taurat nggak ada tuh tercatat. Jadi yang terkutuklah di tiang kayu salib itu kan buatan ahli-ahli Taurat. Ya kan, pada masa itu kan memang orang penuh tekanan dalam hukum Taurat. Siapa yang bersalah itu harus dihukum. Kira-kira menurut Mbak Permanen gimana? Yang dihukum Kok salib nggak sopan ada Bang Juma? yang dihukum salib itu orang yang terkutuk karena melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati atau hukuman salib. Iya, iya. Ya, jadi sudah jelas itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa itu, bukan manusia suci yang datang kepada Bani Israel, tapi itu adalah manusia terkutuk. Bisa jadi itu adalah yang terkutuk itu yang makan suap, yang terkutuk itu yang makan suap, sementara yang makan suap itu adalah Yudas. Itu jelas itu. Ya, berarti Mas Juma ya, berarti tidak membunuh, tidak berbohong dan ininya tidak bersalah tuh ya. Nabi Yesus tidak bersalah. Nabi Yesus tidak terkutuk. Makanya dia diselamatkan. Yang menggantikan dia adalah orang yang makan suap, orang yang berkhianat. Nah, itu dia. Siapa itu? Yudas. Berarti yang disalib pada saat itu menurut Bible adalah Yudas. Oh iya. Nah, berarti yang disembah oleh orang Kristen adalah Ya, begini Mas Juma, kalau di ini kan cuma dijaga nih kuburannya, itu kan takut dibawa sama murid-muridnya. Kalau diganti dengan Yudas, nggak pernah ketemu ya? enggak, karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya yang dikubur dan dirinya yang bangkit pada hari ketiga. Yesus hanya mengatakan anak manusia. Dalam Matius 12 nomor 38 dikatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda satupun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yudas anak manusia bukan? Yudas, ya. Ya. Semua kan anak manusia nih. Berarti yang keluar dari kuburan pada hari ketiga itu adalah Yusuf. Yusri. Yudas. Iya. Oh, Yudas. Yusuf. Yusri. Dasar otet kuclok. Iya, Mas Juma. Bukan Yusuf, ini apa? Yesus itu dari benih Yusuf bukan ya? Orang setengah miring. Ya, biar kita luruskan. Ya, bagaimana Bukan. Saudara Nikodemus? Yesus itu dari benih Yusuf bukan? Bukan. Oh, ya udah. Tapi itu menurut Al-Quran. Tapi saya tidak tahu menurut kitab Anda. Karena kenapa? Yusuf itu sudah bertunangan dengan Maria. Dan Yusuf ingin menceraikan Maria. Ada apa dia mau menceraikan padahal dia belum kawin? Iya, tahu saya. Ya, jadi benih Yusuf juga ada ya dari Maria ya? Bunda Ada, Maria kan? mungkin ada Iya. Yudas. Termasuk siapa? Yudas, Simon. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Nikodemus. Termasuk dirimu. Siapa lagi satu? Yakobus. Kan ada 4 tuh saudara Yesus. Berarti kalau Yesus Tuhan, 4 saudaranya juga Tuhan dong, karena dia berasal dari rahim yang sama. Ayo. Sepertinya aman. Iya. 6 ya. Jadi Yesus itu anak sulung bukan dari benih Yusuf kan? Terus? Iya, kalau di situ untuk keasliannya itu kalau di Al-Quran siapa ya saudara dari benih Yusuf? Ya itu dia tadi yang saya sebutkan. Yakobus. Ada di Al-Quran? Enggak. Ada nggak di hadis? Enggak ada juga. Nggak ada juga. Oh ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda. Jadi Abah di sini saya mau bertanya sedikit. Itu kan Iya, boleh. ada yang mau saya tanyakan nih. Nah, jadi kalau semisal keempat saudara Yesus itu lahir di satu rahim yang sama, berarti manusia itu bersaudara dan dengan Tuhan. Iya, betul Seperti itu. sekali. Iya. Benar-benar. Itu Oh, mereka seperti saling, ya seperti itulah. Dalam dulu zaman memang suka Loh, memanggil saudara. berarti manusia juga bisa memiliki hubungan persaudaraan dengan Tuhan. Ya Seperti itu. itulah yang terjadi. Makanya anaknya Yudas, anaknya Yakobus itu kalau dipukul di sekolah, dia bilang apa? Awas kok kulapor ku sebentar di omku itu Tuhan. Aku laporin lo sama paman gue ya. Asal lu tahu paman gue Tuhan lo. Mampus. Artinya di luar konteks nih. Enggak. Kan Yakobus enggak. sudah pasti beranak cucu. Berarti anaknya Yakobus ini adalah ponaan Yesus. Berarti ketika Yesus bertemu dengan ponaannya, pasti ponaannya memanggilnya Om Yesus. Ya, saya sekarang mau nanya Mas Juma, masih ada nggak hasil-hasil dari saudara Yesus sampai sekarang? Itu kita kehilangan arah, tapi pasti keturunan dari Yakub itu masih ada. Makanya masih ada orang-orang Yahudi itu masih ada. Kalau Yakub sih sudah jelas ada sampai sekarang. Yang saya tanya itu anak dari Bani Yusuf, ada nggak sampai sekarang hasil-hasil mereka? Saya kurang tahu kalau itu. Selidiki itu kan Tuhanmu. Selidiki kau. Ih, Jangan terlalu kejam. Katanya tadi orang mandi kasih lurus, jadi tekan. Ya Mati kau nanti tanya, aja. kau tanya Pak RT-nya di sana. Ini lagi tambah parah. Disuruh tanya sama Pak RT. Begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada cucunya Yakobus, cucunya ini ketemu dengan Yesus, kakek mau kemana? Iya, Mas Juma. Sekarang Mas Juma ini bukan dari keturunan Nabi Muhammad nggak? Kalau saya Habaib bukan. bukan, Habaib bukan. Bukan. Habaib bukan. Iya. Tapi Jadi ya Mas gimana? Juma saya kasih Habaib juga, Habaib Adam lah ya. Adam Iya. itu kan Nabi kan? iya betul. Nah, jadi lebih tua Habaib Mas Juma ya. Jadi Abang Nikodemus kalau ketemu saya panggil Habib ya. Habib Suma, gitu ya. Habib Juma bin Adam. Ya, pintar. Coba saudara Nikodemus syahadat dulu. Saya pingin dengar. Ayo. Udah, ya, udah. Saya rasa Mas Juma tahu udah. Sudah masih ada waktu kok. Oh iya masih ada waktu. Allahu Akbar. Bang Handi. Jangan-jangan sepupuan sama Om Yesus ini. Kalau Bukan, Nikodemus Cuma- ini ada ndak hubungan darah dengan Yesus? Hubungan ini aja sih Yahudinya ya. Oh. Ini apa keluarga dari rohani Yahudi. Oh, jadi sepupuan rohani ya. Ya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi akrab lah ya dengan Yesus secara rohani, iya. Iya. Banyak saya ngomong dia guru saya kan. Aku ngomong dia sebatas guru aja kan. Jadi kan dia kan sampai sekarang masih diajarinya kan pengajar. Iya, betul. Sekarang pernah nggak apa? ngajak secara rohani untuk ngopi atau apa gitu? Secara rohani pernah nggak? Kalau ini kan keinginan daging kita kan Heeh. beda ya. Ya. Jadi belum pernah ngajak Yesusnya ngopi, belum? Ya, saya yakin kok Juma ini ya guru Juma ini kan Nabi Muhammad ya, Nabi apa? Ya Rasul lah, Rasul Baginda kan, termasuk Aurora guru Mas Juma ya. Iya, betul. Iya. Tapi Allah itu kan bukan manusia. Kalau Yesus kan manusia. Pernah nggak ngajak beliau ngopi?
Iyalah sampai sekarang Oh. orang kita lihat gimana sih sosok manusia kan, dibilang makhluk juga, iya kita ini juga makhluk kan. Jadi pernah ngajak beliau ngopi? Om Yesus ngopi yuk, pernah gitu? Ya gimana, sebaliknya dengan Mas Juma pikirin sendiri deh. Iya kan, Yesus manusia, dia bisa datang kapan saja, dia ada di Iya. mana-mana kan. Berarti Iya. berarti pernah Om Yesus ngopi dong, pernah gitu? Iya kan tentang rohani tadi. Ya. Apakah Juma itu ada juga ruhnya Allah, ruhnya Muhammad, ada nggak seperti itu yang Mas Juma Iya 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 katakan? iya. Masya Allah, iyalah hebat kali lah. Ya Om udah, Yesus ngopi aku dong. nggak lama-lama ya. Nah, Iya iya. Bagi sana hebat. Ya nanti kalau ketemu sama Yesus secara rohani, saya penasaran dia pakai sendal nomor berapa? Oh, sudah ketemu. Makanya di Bunda Rose mungkin belum ini ya. Oh gitu. Sepatunya atau sendalnya pakai nomor berapa? Mana tahu bisa dibelikan nanti kalau beliau datang lagi. Nah, ya makanya seperti omongan ini ya, seperti omongan kamu tuh bener lah katanya yang apa Al-Hijr tuh artinya apa sih? Apa? Al-Hijr tuh artinya apa sebenarnya? Masya Allah, itu Al-Quran itu. Iya, Apa? kan ada artinya. Tidak maksud saya. Itu Al-Quran kenapa larinya ke sana? Emang ada apa? Iya, kamu kan masa nggak boleh kamu nanyain Al-Hijr nanyain itu- saya nanyain kamu. Sekarang Al-Hijr bukan, saya pengen tahu Al-Hijr. aja artinya Al-Hijr. Al-Hijr itu apa? Al-Hijr itu suatu tempat. Al-Hijr itu suatu tempat yang artinya bukit, Bukit Hijr. Ya sudah. Ya banyak juga ya Mbak permanen ini ya. Kita semua di sini baik-baik, ingin menyapa kalau misalnya Om Yesus datang, kita ada yang mau kasih kacang telur, ada yang mau kasih pisang ngepek, ada yang kalau saya sendiri sendal, kalau Bang Handi mau kasih selimut, banyaklah. Bunda Rahma mau kasih gimana skincare. kalau Saya kita mau kasih ya, Mas Juma. skincare. Ya, Saya mau kita beli bicara skincare. soal zat ya. Coba Ya. Mas Juma dibaca semua ya saya. Ada nggak di situ zat? Di mana? Di mana Bang? Di Dikit. Yesaya. Di Yesaya 43 nomor 10. Hakikat Ada, ya? Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Hakikat Tuhan tidak bisa dibentuk. Ya, disebutin zat itu ya. Iya, betul. Hakikat Oh, kan? iya. Itu bacanya di mana? Yesaya 43 nomor 10. Oh iya, di Alkitab ya. Iya, betul. Oh, ya udah. Ada juga di Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Di mana lagi ya? Ibrani 1 nomor 3. Ada. Iya ada ya. Berarti zat itu Allah kan ya. Entahlah kalau di dalam kitabnya saudara, entah itu apa. Karena dikatakan Iya. Sat di sana. Sateos. Iya. Oh iya, sekali lagi Mas Juma. Iya. Nanti aku tinggal dengar aja. Kan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan rasul-rasul itu kan sudah jadi nabi semua dan rasul semua nih. Nggak perlu Iya. disakiin, nggak Iya. perlu dilihat lagi, nggak perlu diucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Kenapa sampai sekarang hanya satu nih? Ya maaf ya, memang bukan baru sekarang aja saya dengar itu. Ini kan memang rasul dan Nabi Muhammad. Iya. Kenapa Iya. sampai sekarang 1445 harus menyaksikan dan mengakui Nabi Muhammad rasul? Gimana ya? Iya, begini, karena jangan sampai nanti ada orang ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku ketemu dengan makhluk, maka umat Islam harus mempersaksikan bahwa Rasulullah wa khataman nabiyyin, nabi penutup para nabi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sudah teguhkan iman kami tidak akan percaya ketika ada orang yang datang ngaku-ngaku nabi seperti itu. Paham sampai sini ya, Saudara Nikodemus? Ya Paham ya? Oh iya. Oke. Itu paham saya. Boleh saya Jadi- tanya satu hal?
Boleh. Oke, baik. Yesus itu laki-laki ya? Tahu ya? Aku nggak tahu. Yesus laki-laki atau perempuan? Tahu. Hah? Nggak usah ditutup, nggak usah di-mute. Enggak tahu. Yesus perempuan atau laki-laki? Saudara Nggak Nikodemus tahu. nggak tahu. Enggak tahu. Tapi di dalam Lukas 2, di situ dia disunat. Apanya yang dipotong? Ya menurut Juma laki-laki atau perempuan? Kalau saya sih karena dipotong berarti dia laki-laki. Oh ya udah, jadi nggak usah ngomong dia laki-laki atau perempuan ya. Enggak, dia laki-laki. Karena dia dikatakan putra Maryam, berarti Iya. dia laki-laki. Kalau dia Mas Juma dikatakan tadi kan ngomongin saya enggak, nih, bukan. itu laki-laki atau Kalau perempuan. kalau disebut putri berarti perempuan. Nah, artinya Yesus ini Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki. Bagaimana sekiranya kaum wanita juga protes supaya didatangkan Tuhan perempuan? Yesus berubah nama menjadi apa? Sinta, Marta, Shirley. Yesi. Oh, Yesi. Tentang sunat tadi ya. Mas Bukan Juma Yuni. ya. Bukan. Yesi, tentang, Bang. ya, tentang sunat tadi Mas Juma. Yesuswati bukan Yesuswati. Iya, kita tentang Oh, sunat tadi Yesi. ya. Kita samakan. Makasih zaman Hidayah, Abraham Bang dengan- Hidayah, makasih. Bukan, kita samakan waktunya ya. Nabi Abraham sama Ibrahim. Apakah sama waktunya, Mas? Iya sama, karena itu adalah satu orang saja. Oh, ya sama ya. Ya. Itu satu orang itu. Ya, satu orang ya udah duluan sama-sama duluan ya. Cuman kan Yesus laki-laki ya. Nggak tahu aku. Masa dikatakan Yesus putra Bapa, masa anda tahu putra itu berarti laki-laki. Kalau putri Ya perempuan. udah, Abah, kalau Abah. dia tahu laki-laki nggak usah Abah. diomongin lagi. Tidak masalahnya. Katanya Tuhan itu kan harus netral. Berarti dia tidak boleh berupa laki-laki karena ada perempuan. Dia juga nggak boleh berupa menjadi perempuan karena dia laki-laki. Berarti dia harus setengah-setengah. Kalau dia berbentuk manusia maka dia harus setengah perempuan, setengah laki-laki gitu loh. Abah. Ya. Gimana, Nak? Jadi tentang kekayaan Nah. tentang kekayaan Alkitab kan, saya udah banyak Bang kok, Niko, bukan Bang di Niko. sini aja. Bang Niko, anak Saya saya ada mau koneksi. bertanya, Bang Niko. Saya ada koneksi lain ya tentang saya sayang kok. Memang itu Ismail kami ya, Ismail Tunggu saya Bang ya. Niko gini. Bang Niko, anak saya mau bicara. Bang Niko. Nah, kalau Yesus itu laki-laki, pasti itu nggak adil karena ada diskriminasi gender kan di situ. Masa iya gitu Tuhan itu nggak adil? Iya, jadi harus ada Nah, perempuan. Ya, Jadi- begini, ya tahu. Tentang ini Ya, berarti- apa seperti kemarin Juma masih Oke. enggak tentang jurusita itu tentang nama-nama yang disita. Malu dia bahas jenis kelamin, malu dia. Mati Mija. Iya, sahabat- jadi supaya semua- adil, bukan, semua maka itu nama ya Yesus ada di bagaimana Mazmur, kalau ya. diganti aja namanya supaya adil? Siti Yesus. Ya, jadi dia ya, dapat cuma, perempuannya, ya, dia juga begini dapat ya. laki-lakinya. Bisa enggak? Coba kamu buka Matius 5 Siti, ayat 1 Siti. ya. Siti Yesus. Ya, Bisa enggak? ya, kamu bukan tentang fitnahan dia tuh kan di Matius 5 ayat Dengar 11 ya. dulu Niko, Siti Yesus, dengar dulu. Jadi dua-duanya Iya, dapat. tentang jurusita nih yang saya ngomongin tentang nama kan yang disita itu kan yang disita itu kan namanya Jurusita kan uang itu palsu. Biasanya yang kolektor. disita kan uang palsu nih, kita sita nih ya. Misalnya seperti ini saya kasih contoh ya. Ini Juma kan? Iya. Satu orang yang sama Juma kan? Iya. Ada nama Juma tuh misalnya ya Yanto ya. Yanto itu Juma juga sebenarnya. Nah, Kamu itu ini kemana arah pembicaraannya? iya, cita itu kan biasanya harta nih diambil ya. Menurut Juma, harta Juma tuh apa saya mau tanya? Di dalam harta, di dalam kemanusiaan Juma. Harta saya
Itu lapangan terbang Makassar itu, Sultan Hasanuddin itu harta saya. Oh iya. Heeh. Rencana bulan depan saya mau gadaikan. Oh iya iya. Iya, Berarti iya. Bukit Golgota itu nggak jadi bang dibeli. Sudah tawar menawar, tapi Belum dapat sertifikatnya. iya belum ada Cuma sertifikat. tentang ini juga saling mengasihi, saling mencintai kan. Udara ini kan saya bilang kan ciptaan dia nih. Kan udara itu kan kita punya hidung nih. Ya kan, saling mencintai. Hidung itu mencium hidung, ya udara itu mencium hidung Udara. sama manusia kan, begitu juga ya, Betul. begitu juga. Iya. Begitu Nah, juga ya. Yesus kalau hidungnya ditutup bisa nggak bernapas? Oh, ciuman Oh, nggak tahu ya. kudus. Dia mau bahas ciuman kudus. Oh. Enggak tahu aku. Kalau hidungnya ditutup Aku dilakban, aku- mulutnya juga bisa nggak dia? Aku juga ditutup hidungnya, aku juga nggak tahu ya. Nggak ngerasa ya. Kalau hidungnya ditutup dilakban, mulutnya juga gimana tuh Yesus? Masih hidup? Oh iya. Ya paling kencang Eli lama sabaktani. Itu Tahu nggak maksimal arti itu. L itu apa? L itu apa? Nah, mungkin di dalam tubuh kalian itu mungkin ya ada seperti harta L Nah, itulah tolong ya. Pak Niko, kau itu kayak orang stres lompat-lompat bahasanmu. Fokus kau itu Alamak, namanya. nak kasih Kan? jelas lagi bunda we, Ah. rahasia anak tahu. Nak kasih jelas lah, halo. Bang Niko, Bang Pernah Niko. baca nggak cuma anak-anak Bang Eli? Niko. Bang Anak-anak Niko. Eli. Saya mau nanya Bang Ada Niko. ya. Nah, itu anak saya mau nanya. Evelyn. Bang Niko. Itu adanya Evelyn. Adanya Evelyn dulu. Mbak Evelyn, tadi dia buka kamera. Maaf Jumaya, selama ini ya harus begitulah ya. Apa yang Apa ya. itu? Jadi saya pikir Iya, cuman satu untuk Mas Juma apa tuh? ya. Jadi Iya. Hebat. ya hanya satu untuk Mas Juma. Ya Mas Apa Juma pasti ngerti kan soal tentang Sita nama tadi ya. Apa itu? Sita, juru Sita. Ya juru Sita nama kan. Ya biasanya yang disita itu kan palsu, seperti uang palsu kan disita. Itu Iya. ada Seperti Evelyn. tadi saya ngomong kan Juma nih namanya. Nama Juma kan satu orang Juma kan. Iya. Nah, ada juga Yanto. Yanto tuh orang lain tapi Yanto itu nama Juma sebenarnya. Hmm. Ngerti nggak? Itu Yanto kalau siang, kalau malam Yanti, betul? Oh iya iya. Iya, iya. Allahu Yang Akbar. juru masih ingat juru ini yang juru masak tidak ketahuin. Iya, juru Itu kan- masak, juru parkir. Nah, itu kan semua agama nih, nggak satu aja kan. Saya ambil paling mentok lah ya. Entah itu nabi agama, apa raja agama. Saya ambil raja lah, raja-raja. Jadi semua raja-raja agama ini duduk satu meja, ya. Juru masak yang tidak diketahui, masak semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Pasti apa, kau masak semua kemana-mana kan. itu. Ah, Pasal- pasti tahu, pasti ngerti. Pasan Tommy. Pasti ngerti Mas Juma ya. Niko, Jadi satu dulu pertanyaan jadi Niko. ada Kalau yang semua dimasak Apa nih. bedanya Iya. Niko? Jurus Saya selamat ngerti dan kalau Yang yang lain halal tidak. yang haram itu dimakan semua tuh. Dia nggak tahu nih juru masak yang tidak ada Juru tuh nggak selamat ini dengan cuma damkar. masak aja semua ciptaan itu. Habislah dimakan semua raja-raja agama itu. Mengerti nggak? Ngerti, Nah, ngerti, itu ya. ngerti. Tapi masalahnya mereka makan sampai kenyang tapi tidak ada toilet dan tidak ada air. Gimana itu solusinya? Iya. Ya, menurut Mas Juma sebanyak itu habis gimana? Iya, sampai betisnya berisi nasi ke bawah kan? Ya. Seperti Juma nih. Udah kenyang. Iya, Masih nambah lagi. Dilihat orang kan iya. orang ngomong Juma itu apa? Cuma ini kalem, makannya sedikit. Ya udah. Udah. Ya lanjut. Iya, lanjut. Saya tanya Nah, dikit, satu Assalamualaikum. saja pertanyaan Aduh. ke Niko. Oke, Niko, lanjut dulu, Bunda. Dikit dulu sayang, dikit bisa. Iya, Saya tanya Bunda. satu pertanyaan. Apa bedanya juru selamat dengan damkar? Sama-sama menyelamatkan. Toh? Jadi kalau juru selamat Ya, itu ya damkar. selamat itu kan Bu, juru selamat untuk ya Allah kan juru selamat nih. Saya ambil
apa Nabi Udah, Muhammad lah juru kembali ke selamat. Mbak Evelyn. Silakan Mbak Evelyn, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada dengar dari tadi, Bunda ngurus anak tadi. Dilanjut aja dulu. Oh, gitu ya. Masya Allah. Iya, Silakan Gurunda. enggak Nikodemus tadi yang ditanya. Tuhannya laki-laki apa perempuan? Nikodemus. Apa tahu? Kan Siti Yesus. Siti Yesus. Laki-laki Laki-laki. disunat. Disunat. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai keadilan, adil nggak tuh Tuhan datang dalam rupa laki-laki sementara ada juga manusia perempuan? Nikodemus. Ya cukup adil apa yang ada ya. Di situ ada juga nabi perempuan loh di Alkitab. Itu Nabi ya, saudaranya Harun ya, saudarinya Nabi Musa ya. Itu satu aja saya sebut Nabi ya. Tuhannya maksudnya, Tuhannya kalau Tuhannya laki-laki kan harus ada Tuhan perempuan juga biar adil. Ya seperti itulah. Kalau biasanya laki-laki itu pemimpin dari ini ya, dari perempuan kan. Ya kepala keluarga lah. Kalau biasanya kepala keluarga selama ini saya belum dengar sih kepala keluarga itu perempuannya. Pasti Nah ini laki-laki orang ngomong. saudara kita ini, saudari kita Elin ini belum dengar kalau saudara Nikodemus ini biasa ketemu Yesus dan ngopi bareng. Biasa ngopi bareng katanya. Iya Nikodemus. Biasa ketemu Yesus. Ya. Iya kan? Sampai sekarang ya selalu connecting napas saya dengan dia. Selalu connecting. Dia mengajarin saya kok di sana. Tahu kan tempatnya di sana? Ya, pernah ngajak ngopi nggak? Ya kan saya ngomong tadi, itu kan rohaninya itu kan, ya saya ambil contoh Jumani serohani dengan Muhammad. Ada nggak waktu Juma ngopi sendirian? Nggak ada rohani Muhammad, Nabi Muhammad. Oh, jadi maksudnya secara rohani Yesus diajak ngopi ya, begitu ya? Ya udah, kalau kamu ngomong saya begitu saya terima. Berarti Juma ngopi selama ini nggak ada rohani Muhammad, taman rohani Golo ya. Walaupun setiap hari makan dan minum ya. Iya. Iyalah, begitulah mungkin, saudara Nikodemus. Ya udah. Nah, aku mau nanya. Cari Boleh uang nggak? aja Assalamualaikum, ya. aku mau nanya. Nah, jangan menghalangin rezeki Nih. orang ya. Bang Niko, boleh nanya nggak? Cek. Nah, ini nih, saya mau nanya gini. Ya, aku Pas dengar. peristiwa penyaliban yang menurut orang Kristen yang disalib itu kan sisi kemanusiaannya Yesus. Nah, pertanyaan saya, kan sudah tidak ada lagi itu sisi ketuhanan yang ada dalam diri Yesus, tapi kenapa sampai sekarang masih disembah, Bang? Nah, gitu. Terima kasih. Iya, sampai sekarang ya. Memang di itu kan ada kenaikan Bang Niko, dia itu kan disaksikan. Ya. Anggap aja dia bukan Tuhan ya. Ya, kenaikan dia. Seperti ini loh. Juma ini kan daging nih. Kedagingan, bukan seperti kita melihat zat ya. Tubuh Juma ini ya. Sekarang ini juga daging ini kan tubuh Mas ini Juma kan. Mas Juma naik nih ke sorga. Sekarang saya tanya tentang sorgawi dan ini. Di neraka itu kan daging ini kan ada rasanya. Di neraka itu ada rasa kedagingan termasuk ada rohani nggak? Kalau bahasa ini kan ruhnya ada termasuk ruh nggak? Apanya kau ini jawabnya? Entah kemana kau ini cara jawabnya? Enggak kuat pondasimu dasar ajaran. Iya tadi kan Ajaran agama. saya sudah jawab. Saya nggak ngambil dia Tuhan lah ketuhanan tadi kan. Nah cuman saya ngomong Iya, ini pondasi tetap kamu ketuhanan jawab dia aja. itu berdasarkan pengajaran siapa kau? Entah kemana-mana jawabanmu ini.
Kemana-mana. Tadi saya jawab Mbak itu kan. Memang saya keluarin sebagai ketuhanan. Sampai sekarang kok di ini Tuhan ini kan. Di situ kan ada kenaikan dia nih. Ya kan. Seperti saya Mas. Sekarang ini kan daging. Nah gimana menurut Mas itu suatu amazing nggak? Seperti ini. Daging Mas itu naik ke surga. Naik ke atas. Saudara Nikodemus kok nggak jawab pertanyaan saya? Tadi barusan saya mau dijawab. Oke, tapi barusan saya bertanya pakai Lanjut, Abang. rohani loh, secara rohani kok nggak nangkap? Iya, rohani itu kan saya sudah tadi kan itu kita ini kan hidup keinginan daging nih. Ada juga tadi Bunda ngomong di neraka kan. Pertanyaan saya secara rohani nggak didengarkan ternyata. Dengar tadi. Saya Tadi tanya Bunda apa? Rama Melalui melalui rohani soal tadi saya bertanya neraka. apa? Bukan. Iya. Secara rohani Ini saya juga. bertanya Ini yang saya ngomong ini rohani. berapa harga Jadi pisang di sekilo? Nah, jadi kan Secara kita rohani ini kan saya tanya itu ternyata hidup nggak kedagingan dijawab. nih. Rohaninya nggak mendengar. Selalu ada berarti. keinginannya, selalu ada keinginannya. Walaupun dua lah saya tuntut kan. Ada juga kita rasa lapar, ada juga waktu haus ya. Itu untuk kehidupan aja ya. Untuk keinginan dagingnya ya. Kira kita Nah, mau jadi ngapain? tentang Bunda Rama itu ya di neraka itu saya mau tanya. Saya mau tanya di neraka itu ada rasa daging termasuk ada isi ruh nggak? Kalau nggak ada yang ngomong nggak ada ruh, berarti mati dong, nggak usah di ini kan? Gigi palsu itu sudah berjatuhan. Berarti kau ngomong. Oh banyak gigi palsu saya ya. Entah apa-apa yang kau jawab ini. Udah ke neraka lah, udah ke surga lah, bau daging di neraka Allahu lah. Akbar. Iya, saya nerusin. Juru masak, omongan- juru parkir, Tadi kan Bunda juru Rama sita. ngomongin, mau kurban ini. soal kafir kan masuk di neraka. Kau udah pernah ke neraka kau? Saya kan enggak bela semua orang. Itu untuk kehidupan Ku tanya dulu, Mereka kau kok udah pernah ke neraka kau? Andras yang gue tanya. Awi pasti. Iya, saya cuma nanya ilustrasi aja, ya. Ya kan ada rasanya nih di surga maupun di neraka. Apakah di neraka itu rasa kedagingannya kan ada? Apakah termasuk roh juga, rohani atau ini? Di mana ada ayat tertulis ada rasa kedagingan di neraka? Tak apa-apalah kau ini. Oh, berarti Bapak belum paham ya. Bertanya pun kau nggak ngerti. Bagaimana orang menjawab? Tersiksa saya. Ya, saya yakin kok Bapak. Jarra kok. Nurase toh lempar ke host. Mana Biko dong? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak apa-apalah jawabannya. Sebenarnya dia ini orang pinter. Fakta buktinya kalau ditanyai jenis kelaminnya Yesus, dia pura-pura ini kan? Dia pintar cepu pura-pura oon. Supaya apa? Dia nggak mau ditanya serius. Dia buat kita juga stres. Penonton netizen juga stres. Oke teman-teman Kristen silahkan. Gimana Mbak Evelyn? Tadi pernyataan si Niko yang turun tuh katanya sering ketemu Yesus, Mana ngopi benar bareng itu? Yesus, Mana betul itu? ya kan? Jadi sedikit, tolong tanggapannya sedikit apa ya tentang apa yang dijelaskan tadi Bang Zumba tentang si Paulus itu. Kira gini ya, Evelyn, kalau apa yang kita lihat selama ini saudara-saudara Kristen ini lebih condong kepada pengajaran naik lagi. Kenapa? Jangan ini, aku seneng kok. Kenapa di ini? Aku seneng kok ngobrol ya.
Dia lebih, kau kalau ngobrol kau gantian sama orang. Emang kau mau didengar di sini? Oh, Ya, gigimu aku juga dengerin ompong. sekarang. Oh, diam dulu. Nah, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu sangat sangat bertolak belakang seperti yang dijelaskan tadi Bang Zuma ya. Udah nyimak kan bagaimana dia mengaku seperti orang bunglon. Dia menyelesaikan keadaannya di mana dia berdiri. Kemudian pengajarannya kata Yesus tentang hukum Taurat masih berlaku, tapi tiba-tiba si Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Taurat nih. Artinya dua bertentangan antara Yesus yang saudara-saudara Kristen Tuhan kan dengan rasulnya yang Paulus ini dianggap rasul. Enggak sejalan nih. Kira-kira gimana tuh? Tanggapannya tadi penjelasan uraian Gurunda, Bang Zuma. Ya, yang dibilang Bang Zuma tadi banyak masuk akalnya. Dan memang yang saya pelajari kan ada hukum Tauratnya seperti yang kita kedua itu jangan menyembah patung bagimu. Dan kenapa kalau saya perhatikan kami orang Kristen atau Katolik lah ya, maaf untuk Katolik, semuanya ada patung-patungnya. Di situ aja kita udah melanggar. Dan Terus akar yang- kekristenan itu Katolik loh. Belakangan itu baru ada Protestan kan setelah Martin Luther. Lanjut. Oh, Katolik dulu ya, baru Protestan ya. Iya, Katolik tuh. Kan Mbak Evelyn ini menyinggung tentang patung kan. Di Katolik itu banyak patung di dalamnya, patung Bunda Maria, macam-macam lah di gerejanya itu. Protestan ini kan turunan dari Katolik tuh. Ketika Martin Luther memprotes-protes tuh kan, pecahlah Protestan ini. Kemudian menjadi banyak lah dari Protestan ini menelurkan banyak denom sampai puluhan ribu. Itu. Jadi akar awal kekristenan itu Katolik. Sementara dalam Bible itu jangan membuat bagimu patung, ya kan? Nah, ternyata mereka membuat, bahkan sangat mengapa namanya ya, memuja-muja gitu loh. Nah, silakan Mbak, apalagi yang bisa Oh, dipakai. Taurat orang Yahudi Nabi Musa ya. Dan Kau ini- ini mengenai soal makanan, maaf untuk soal makanan. Di Perjanjian Lama di situ dilarang untuk memakan yang haram. Ya, Imamat 11. Ya, kenapa kami malah melanggarnya di sini? Dan apalagi kami orang Batak kan di pesta-pesta pasti banyak itu. Itu yang saya nggak masuk akal sekali. Kenapa ada hukum tapi dilanggar gitu? Ya kan itu mengikuti surat-surat Paulus. Kata tadi di Efesus kan dengan matinya Kristus, Yesus dijadikan tumbal. Misalnya di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita. Ya, Yesus ini menurut Paulus, sudah suratnya di Galatia 3:13. Yesus ini dijadikan tumbal untuk menebus kalian tuh ya orang-orang Kristen tuh dari kutuk hukum Taurat. Dengan menumbalkan Yesus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus yang ngambil kutukan itu. Ya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di Korintus 1 Korintus berapa ya? Nah, maklum ya usia sudah ini. Di Korintus itu apa kata Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun. Padahal apa kata Yesus tadi disampaikan Gurunda ya Bang Zuma. Di Matius 7 tuh, Matius 7 21 sampai 23 tuh, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, ini perkataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, Deko, diam dulu. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat sekalipun yang terkecil, barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah. Bisa jadi neraka. Ini perkataan Yesus di Matius 7, 21 sampai 23. Yohanes 7 ya. 17. Apa saya salah ya? Yohanes 5 apa Yohanes 7? Astagfirullahaladzim, sini kok ini. Gitu. Yohanes 5 ayat 11, Bu. Yohanes 5:11.
Apa ya coba? Salah. Salah. Matius tuh. Oh iya Matius 5 ayat 11 ya. 11. Matius 7. Oh, yang Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu nyala kau daripadaku. Kau Ya. diam dulu. Nanti ku ambil lakban itu ku plester. Iya. Jadi gitu Mbak Evelyn ya. Kalau kita melihat betapa bertentangannya ajaran Paulus dengan ajaran Yesus gitu. Kemudian di Lukas 16 17 tuh, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Lebih mudah kiamat terjadi. Dan tiba-tiba datang si Paulus ini mengatakan semuanya sudah tidak berlaku. Segala sesuatu ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Ini. Makanya itu orang-orang Kristen bisa memakan segalanya. Karena ajaran Paulus. Seperti si Niko ini kan makan segala sih. Ya makanan sih nggak mengganggu ya, kelakuan perbuatan itu yang. Iya, karena kata kalau kita ke perjanjian lama kan Imamat 11 tuh babi itu haram. Kemudian Yesus berkata, Jangan aku babi datang aja ada itu Bu, ciri-ciri ikan ada yang haram. cerewet kali ande dekat aku di kau ini gigimu di ku anu, ini HP. Bang Niko. Bagaimana itu yang Alkitab revisi 1998 yang di situ ada larangan tentang memakan babi. Nah, tapi pada Alkitab versi tahun 2000-an yang dijelaskan cuma babi hutan tuh. Ya, makanya itu kan ada tentang mama biak. Yang babi mama biak itu enggak ini kan. Berarti Berarti ayat yang di Alkitab itu enggak konsisten dong. Dikit Kok ada dulu, kesalahan di situ, Bang? Dinda, Oke. dikit dulu ku sampaikan. Tadi Ya, itu Matius 5 ya. Matius 5:17 ya Mbak Evelyn, bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Matius 5:17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi itu artinya dicukupkan. Apa yang dicukupkan? Dengan ajaran kasih. Ketika hari Sabat, dia memetik gandum. Artinya ada orang ingin dirajam. Ricu kali kau Nikodemus. Kau ini otakmu di mana? Sorry Bu, ada motor lewat tadi. Jadi kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, bukan aku datang untuk menggenapinya, mencukupkan, melengkapi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iot atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sementara apa kata si Paulus, dengan matinya Yesus maka hukum Taurat dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi ini saja menjadi membingungkan ya, bertentangan nih ajarannya. Silakan yang lain. Oke. Nah, ini di luar. Pertanyaan saya gitu, Bang. Alkitab versi 1998 ya kayaknya di situ ada tentang larangan memakan babi. Tapi pada Alkitab tahun 2000-an gitu. Nah, yang netizen, dikatakan Gurunda itu itu babi butuh istirahat juga. Ini netizen, kupikir Gurunda itu robot. Dia juga manusia butuh Cek. istirahat ngomong. Kalian ini egois. Silakan lanjut, Nah, mohon maaf. Jadi gimana tuh Bang Niko? Berarti ayat yang ada di Alkitab itu nggak konsisten dari Ya, soal diturunkan. makanan itu ya, soal makanan itu anggaplah jadi masalah ya. Memang ini. Ya, memang tidak membatalkan hukum Taurat. Oleh karena apa? Itu untuk kebersihan terhadap dia ya, yang tidak melakukan pembunuhan, zina maupun bohong itu kan. Itu tetap sampai sekarang berlaku. Sampai sekarang pun masih banyak kok orang yang salah terhadap ini. Kita ambil contoh, anggap aja polisi itu baik. Nah, pada saat bentrok dengan ini kan, mereka saling bunuh, ada ini juga. Sedangkan
ya ada situ apa soal makan juga kan itu ya apa yang masuk di dalam mulut kita itu kan bukan najis. Yang najis itu waktu kita Itu bukan konteksnya makanan, itu perkataan. Yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Misalnya kau berkata-kata kotor. Itu iya di menajiskan. Di situ hatinya itu tidak, kan. Iya. di situ Niko, di situ tidak berbicara makanan. Oh, kalau di Wah, situ dia berbicara makanan, Ya, sebentar. penampakan Kalau ini di Petrus situ- ya. Aduh. Bukan Paulus, Bu. Penampakan Petrus ya kan ada di Kisah Para Rasul Saya semua yang tahu itu isi Bible. Di situ bukan Iya. masalah makanan, di situ apa kata di situ? Bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, namun yang keluar dari mulutmu, perkataan-perkataan yang kotor tuh yang menajiskan kamu. Bukan makanan di situ Iya, dibahas. yang masuk dalam mulutnya sekarang apa, Bu? Lah, makanya kan tidak dibahas di situ tentang babi. Yang nyatanya itu Yohanes 11 itu, Yohanes 11. Imamat 11 babi haram. Kata Yesus, aku datang bukan untuk membatalkan, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kata di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada Bu, jangan satu salah titik paham, hukum Bu. Taurat. Jangan salah, Pak. Hukum salah Taurat itu 10 perintah itu yang enggak yang di ini. Kalau makanan Kita enggak, Bu. para nabi 10 hukum Taurat itu lah. Perjanjian lama itu kau pikir 10 perintah hukum-hukum di hukum perjanjian Taurat lama bukan itu. makanan Ini- yang dicatat ini- tentang ini. Izin, mohon maaf saya potong. Ya kalau izin. kalau Yang dijawab itu ini tentang pertanyaan saya makanan Bang kan Niko. ada memang yang haram itu. Yang hukum Taurat itulah yang di dalam jangan ada kamu ilah-ilah pada ini. Itu yang 10 hukum Taurat itu yang nggak boleh dihapus. Bukannya Loh. makanan tuh masuk di 10 hukum Taurat 10. Bunyinya begini, Niko, dengar bunyinya. Aku datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, Yesaya, Yeremia, itu kan semua hukum-hukum Taurat itu. Apapun di situ, tapi kenapa cuma perpuluhan yang abadi sampai sekarang? Cuma perpuluhan yang kalian lakukan. Giliran untuk nubuatan-nubuatan kalian melirik perjanjian lama. Hukum-hukumnya kalian tolak. Kalian munafik memang. Kayak si Paulus tadi ajarannya. Memang kalian Ya, Bunda, oten-oten itu- munafik. Bunda mending ini aku tanya yang ringan-ringan aja Ya, untuk kalau ngomong munafik Bu ya, itu kan ada di katanya itu satu ayat aja di Paulus. Matius 6 ayat 5. Paulus Itu perkataan Yesus loh. Paulus munafik. Ya itulah kau ikuti si Paulus. Kenapa? Kau tolak hukum-hukumnya di perjanjian lama. Tapi giliran nubuatan, itu kan penggenapan Yesaya ini. Lah, kenapa? Kalau sekalian kau tidak imani, kau tidak mau lagi berlakukan hukum-hukumnya, udah jangan kau lari lagi perjanjian lama. Iya, itu Kenapa kan semua perpuluhan ini. masih berlaku? Kenapa perpuluhan yang masih kau yang lakukan? sumbernya aja makan onta Bu. Kok ke Tentang onta makanan lagi? nih. Iya kan haram Kok itu ke kan. onta? Ya Nah, kan kami ngomongin tidak makanan mengikuti. haram. Kami Gini, kan Bang dengar. Niko, Bang Niko. Sebentar dulu, sebentar. Aduh, udah, lanjutlah. Lanjut Bunda, ini agak ngelek nih. Lanjut Bunda, gak apa-apa. Enggak lah, malas sih sama si Oon ini. Lah kalau ngomong on itu kan yang tinggi direndahkan pasti kok. Memang kalau di 1 Korintus Ya, 4:10 semua ada kok Oten yang itu botol. dikatanya. Iya. 1 Korintus 4:10 Oten botol karena Kristus ya kau ini. Ya bagi saya ibu ini nggak ada apa-apa ya. Ya, Ya. saya tanya kau 10 hukum Taurat. Pertama, apa kata gini? Ketika seorang murid ini jawab ya, saya uji Iya, kecerdasanmu ya. satu ya, Mute saya dulu, jelasin mute. ya. Mute dulu. Kenapa kok berisi itu kok di tengah jalan kah? Nah, ketika seorang murid menemui Yesus, bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapat kerajaan surga? Guru yang baik. Dia bilang muridnya tuh, dia jawab Yesus, hei jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik itu Bapakku di surga. Hanya satu yang baik. Yesus tidak mau disebut baik. Kau harus lakukan pertama, jangan membunuh. Oke, itu ucapan Yesus. Hukum yang pertama, jangan membunuh.
Sekarang kenapa kau imani pembunuhan secara kejam kepada Yesus ini, kau imani sebagai karya keselamatan? Padahal larangannya Yesus yang pertama diucapkan jangan membunuh. Pembunuhan yang sadis ini dipaku, ditombak, ditempeleng, dilucuti pakaiannya, kau imani sebagai karya keselamatan. Kenapa? Di mana otakmu? Otak sekarang saya ini biar nggak Saya tanya disihir. kenapa kau imani Iya. pembunuhan ini? Kan kau lari-lari ke 10 hukum Taurat. Kenapa kata Yesus jangan membunuh? Terus kenapa kau imani pembunuhan sadis ini, berdarah-darah ini, kau imani sebagai karya keselamatan? Kenapa? Oke, ibu kan ngomongan itu kan dalam satu agama dijadiin satu kan. Saya tanya. tidak bicara satu agama, botol. Mana telingamu? Iya. Saya berbicara 10 hukum Taurat yang ingin kau angkat ini. Yang pertama dia katakan Yesus jangan membunuh. Terus kenapa Iya, pembunuhan memang ini kau jangan imani membunuh. sebagai karya keselamatan? Kenapa? Kenapa kau imani pembunuhan Yesus anak Maria ini secara kejam, keji? Kau imani sebagai suatu karya keselamatan, penebusan? Kenapa? Oh enggak ya, oh salah ibu. Apa? Jangan pikirin Apa? semuanya sama. Terus Inilah. Terus apa Sekarang itu? saya Apa? tanya. Memang Yesus tidak Saya dibunuh? tanya. Enggak, Nabi kau jawab Muhammad dulu. itu Kau jawab dulu. Kau mengikuti jawab dulu. perkataan. Kau ku tengok. Iya, sekarang Kau ku tengok. Dengar. Kau ku tengok pura-pura botol. Sebenarnya kau mau lari dari pertanyaan-pertanyaan. Saya tanya kau. Kenapa Sorry ya. pernyataan Yesus, bentar. Pernyataan Yesus, hukum pertama jangan membunuh. Pembunuhan Yesus sangat kejam, dipaku, ditombak, ditempeleng, diludai, dilucuti pakaiannya. Kau imani sebagai karya keselamatanmu. Kenapa? Itu kan Bukan orang dulu. Saduki bu. Saya bedain Kenapa nanti kalau ya. orang Saduki? Kenapa ke Saduki? Seorang murid bertanya kepada Yesus, untuk Ya, mendapat kerajaan sorga, apa yang harus aku lakukan? Kata Yesus, jangan membunuh. Hormati kedua orang tuamu, tapi saya angkat dulu yang pertama diucapkan Yesus, jangan membunuh. Tapi kenapa oten-oten kafir ini, pemakan babi, mengimani pembunuhan, penyaliban, pemakuan, ditombak lambungnya sebagai karya keselamatan bagi kalian? Kenapa? Di mana Ya udah, otakmu? ibu jangan makan diri lagi ya. Wah, kau jawab itu kenapa? Soal Kenapa? pembunuhan itu memang jangan membunuh. Ya kenapa kok itu kan imani? ada Sudah disampaikan ada orang Yesus Kayafas jangan ya bu membunuh. ya. Kenapa Ya, saya Yesus ngomong orang melarang? Saduki nih. Kenapa Yesus melarang jangan membunuh? Terus pembunuhan yang sadis ini, kok imani sebagai karya keselamatanmu, penebusanmu? Kenapa? Di mana otakmu itu semua itu? Kok dodol? Ibu ini yang Ya, kau yang terkontaminasi kena sihir. Iya, Oh yang otak ibu ini. dodol. Larangan Yesus Sekarang jangan saya tanya. membunuh. Iya, jangan larangan membunuh Yesus nih. jangan membunuh. Kenapa kau imani pembunuhan yang sadis ini, kejam ini, kau imani sebagai karya keselamatan? Kenapa? Apa otakmu hilang? Kok saya imanin? Dia terbunuh Terus? saya imanin. Terus kematian Iya. Yesus kau imani sebagai apa? Sebagai guru. Kematiannya. Sekarang saya Botol, tanya. Kematiannya. Iya, botol. Kematiannya. Ibu, saya- Kematiannya Iya. Yesus di tiang salib itu kau imani sebagai apa? Oh banyak bu ya, saya ambil dalam posisi Penebusan dia toh? sebagai guru. Penebusan. Sebagai guru Kenapa ya. kau lari ke guru? Sekarang saya tanya Saya tidak nih. berbicara, saya tidak bicara pengajaran, saya berbicara kematian. Kau kan Iya, memang. mengangkat 10 hukum. 10 hukum yang diucapkan Yesus, jangan membunuh. Kenapa pembunuhan sadis ini, berdarah-darah ini, ya ditombak lambungnya, dipaku-paku, sadis toh? Terus kenapa kalian Emang imani saya adalah karya mengimani yang keselamatan? membunuh bu. Terus Emang kenapa saya mengimani pembunuhan yang ini? membunuh. Ya, Makanya pembunuhan toh. ibu dengar dulu. Pembunuhan toh. Emang saya mengimani yang membunuh, begitu? Bukan pembunuhan ini, pembunuhan manusia Yesus ini kau imani sebagai suatu karya keselamatan. Padahal kata Yesus Iya, jangan membunuh. selamat. Namanya aja juru selamat kok. Namanya aja cukup. Di mana juru selamat? Di mana Yesus juru Artinya- selamat bagi orang kafir pemakan babi kayak kau? Di mana? Artinya itu Mana? cukup bagi saya ya. Di mana? Sekarang saya Di tanya, mana? memang dia Di berkata mana jangan Yesus? membunuh. Nggak bisa kau nggak ada kau jawab. Saya tanya kau di mana Yesus juru selamat bagi kafir pemakan babi kayak kau? Di mana Yesus berkata, saya juru selamat bagi Kristen pemakan babi kayak si Nikodemus ini? Di mana? Pernahkah Yesus mengatakan dia juru selamat bagi Kristen pemakan babi? Pernah? Tunjuk datanya.
Yesus di dalam di Bibelmu itu Yesus juru selamat bagi orang Israel. Iya, cukup ya. Yesus Dia juru selamat bagi orang Israel. senantiasa pada Saya tanya kau senantiasa yang pura-pura saya sampai tanya akhir kau yang zaman, pura-pura udah. botol. Kau Ya. ini pura-pura botol naik kombal muslim, ngomong terus ngoceh terus, padahal kau pinter, pura-pura botol kau. Saya tanya kau, di mana di Bibelmu Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi kayak kau? Di mana juru selamat Yesus bagi karesteng mana? Ibu paham nggak? Saya ngomong Di cukup mana? arti Saya tidak namanya. mau paham-paham. Saya minta di mana itu Yesus cukup. juru selamat bagi karesteng mana? Ya ngerti nggak ibu Di nih? mana? Ibu Tunjuk nih datanya. mungkin ngomong saya Di mana botol, ibu ini Yesus kepala. Dengerin dulu kepalanya jawabannya, bukan dengerin. kepala. Coba jawab Apa nih pertanyaannya. kepala ibu nih. Biarkan dulu ya menjawab. Biarkan dia menjawab. Sekarang saya tanya kan, memang dia ngomong jangan kau tanya, membunuh. jawab. Iya tadi kan sudah saya jawab. Oten. Jawab. Kan kau bilang juru selamat. Kan kau bilang Yesus juru selamat. Saya minta pertanggungjawaban ucapanmu. Mana Yesus berkata dia juru selamat bagi karesteng? Mana? Aku cukup, Mana? aku nggak semua ngambil orang Kristen ya, cukup mengerti nama arti namanya itu sudah cukup Di bagi mana saya ya. datanya Yesus juru selamat bagi karesteng pemakan babi tidak bersunat mana? Sekarang saya tanya tentang sunat nih Bu. Saya ambilkan sama bertanya ke kau. sama nih zamannya tadi Jawab. seperti Juma, ya. Lari Jangan ke soal gunung. Bu, aku nggak Saya suka ya suka bertanya ke niru-niru kau karena niru-niru kau orang kutengok ya, nggak mau aku ya. pura-pura bodoh. Ya aku nggak ditanya mau si niru-niru Yesus. orang. Sekarang saya minta jawabanmu. Jawabanmu mana? Kalau Yesus, kau bilang Yesus juru selamatmu. Sekarang kau minta saya datang. Iya. Di mana iya, Yesus begini. juru selamat Iya ini bagi mau saya karesteng jawab denger nggak? pemakan babi? Ngomong aja nih, udah silakan. tahu ibu apa mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya dia warahmatullahi berkata situ Coba kan. kita dia fokus akan- ke Mbak Ervin dulu ini Nikodemus nggak usah dilayani. Ya Mbak Erlin dulu, Mbak Erlin aja. Nikodemus diem aja dulu. Halo Mbak Erlin, salam kenal Mbak Erlin. Salam kenal. Nah, gimana Mbak Erlin? Ada yang mau ditanyakan Mbak Erlin? Bingung jawabnya. Enggak, saya suruh tanya aja. Apa yang mau ditanyakan? Jangan di mute dong. Tentang Islam boleh, tentang Bible boleh. Apa yang mau ditanyakan Kak Erlin? Udah dikasih chat tadi suruh bertanya tapi nggak ada yang dia mau ini pertanyakan. Jadi sini kok ini ngomong jadi kita tanggap di sini. Iya, saya sedikit aja Pak. Nah, tentang Yesus berkata itu Udahlah, jangan kau diam. membunuh. Ada nggak di Al-Quran tentang Injil Isa itu, tentang semuanya itu? Oke, saya jawab ya. Disempurnakan Jadi- berarti harus ada Oke, kan? oke, diam. Saya jawab. Jadi gini, di dalam Al-Quran, Injil itu disebut kitab. Kata kitab itu dalam bahasa Arab belum tentu yang artinya adalah sebuah buku. Tidak ada orang Islam yang punya pemikiran bahwa Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu sudah ditulis. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam surah Al Imran ayat 48, di situ dikatakan selain disebut Injil dia juga disebut hikmah. Apa artinya hikmah? Artinya masih dalam ucapan dan perbuatan. Nah, kembali kepada kata kitab. Kata kitab itu tidak mesti berupa buku. Contoh, ketika orang Islam itu diperintahkan untuk menjalankan bulan puasa, menjalankan puasa di bulan Ramadan, itu juga menggunakan kitab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dari kata kataba, hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepadamu untuk menjalankan puasa. Jadi kitab bisa berarti ketetapan atau hukum-hukum. Nah, contoh lagi, saya kasih contoh lagi. Ketika surah Al-Quran ayat 2 turun kepada Nabi Muhammad, itu juga disebut kitab. Padahal malaikat Jibril itu datang tidak membawa kitab dia. Yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah firman wahyu. Nah, di situ dikatakan dalikal kitabu la raiba fih.
Di dalam kitab ini tidak ada keraguan padanya, hudalil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab bukan sebuah tidak selalu merujuk sebuah buku, tapi melainkan ketetapan. Begitu, Bang. Ya, makasih Pak. Yang pertama kali menerima Al-Quran kan jelas Muhammad, Nabi Muhammad ya. Betul. Nah, jadi yang menerima Al-Quran kan Islam. Jadi bagi saya, terimalah Al-Quran Nabi Muhammad. Kristen juga terimalah Alkitabnya. Ya. Ya, Salah silakan. lagi dia, Pak De. Salah lagi dia tuh. Ya silakan, biar aja Bang Andi. Kalau dia mau mengimani ya silahkan. Itu hak dia, iman dia. Nah, Kita saya tidak. ngomong untuk orang Kristen itu, ya kan Alkitab itu kan orang Kristen. Iya, makanya Salah, saya Bang. bilang Terimalah orang Kristen dan Alkitabnya. Salah, Pak De. Alkitab Ya, itu yang buat Islam- yang Islam Alkitab itu adalah adalah dengerin. Alkitab itu Al-Quran. Kristen itu tidak punya Alkitab, tapi Kristen itu punyanya Bible, Biblos atau Biblik. Kalau nggak punya Alkitab, paham sampai sini? Jadi oke, saya terangkan Bang Nikodemus, saya terangkan. Sebenarnya ketika Bible itu diterjemahkan menjadi Alkitab itu sangat ngaco. Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu artinya sebuah buku. Ya, al itu menunjukkan kata satuan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin sejajar dengan the. Ya, the artinya menunjukkan kepada satu. The book, sebuah buku. Ya. Nah, kalau mau dipaksakan pakai bahasa Arab, itu bukan Alkitab. Kutubun. Kumpulan buku-buku. Nah, gitu. Jadi jangan kitab Anda disebut Alkitab. Nggak nyambung, karena kitab Anda itu terdiri dari kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru. Kalau boleh kita simpulkan, Bible ini seperti perpustakaan kecil, di mana di situ ada kitab Musa, ada 5 kitab, kitab para nabi, kitab Mazmur, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, dan seterusnya. Itu ada 66 kitab untuk Protestan. Kalau Katolik ada 72 kitab. Nah, jadi berbeda 6 kitab ya antara Katolik dan Protestan. Nah, itu dia, makanya Bang Andi tadi itu protes. Nggak cocok itu disebut Alkitab. Cocoknya kutubun. Nah, begitu baru cocok itu. Artinya kumpulan buku-buku. Begitu ya. Iya. Cocok itu. Makasih Pak. Artinya kumpulan Jadi buku-buku. kutubun itu kita seperti nyangkut di kepala Pak ya, ubun-ubun untuk pikir-pikiran Pak ya. Ya itu Ya, Bible mau itu kau makan itu. Pak, ya, kalau cocok- Itu Bible yang kau Ya, makan kalau- kutubun. Makan kan. Kalau cocok-cocokan kan seperti ada ubunnya itu kan. Iya. Kutubun itu yang ada di kepalamu, yang kau makan tiap hari. Karena kalau dijelaskan nggak ngerti, Ini malah kau pelesetkan. ilmu yang saya Bukan, sampaikan bukan. tidak dipahami. Bentar. Tolong orang kayak gini diturunkan saja. Dia melecehkan ilmu. Padahal saya itu bicara pakai kaidah. Tolong turunkan. Turunkan aja. Nggak guna orang kayak gini, nggak guna. Kita nggak butuh orang kayak gini. Tolong pendeta yang paling pintar naik hadapi saya. Ya, orang-orang kayak gini ngapain? Dikasih ilmu bukannya masuk ke otak, tapi turun keluar ke dubur. Nah, orang kayak gini nggak bisa nyimpan Ustadz, ilmu. Bukan, Izin. maaf Pak. Izin. Kan tadi kan memang kan masuk ke otak. nih, Udah Pak. diam. Yang Tolong kita- bisa diturunin dah ini. Tunggu, Bisa tunggu, nggak? jangan dulu mau nanya Enggak ke ada gunanya. Ustadz. Izin, Jangan. Ustadz. Ya, turunin. Ya, mau nanya apa? Tadi aku mau nanya gini, kan di Bible itu kan, nah yang keluaran tahun 1998 itu ada larangan tentang memakan babi. Tadi aku sempat mau nanya itu, tapi dia ngerocos Udah. terus. Nggak perlu Nah, ditanya orang kayak terus. gitu, otaknya error. Nggak bisa diajak diskusi. Saya menerangkan dengan baik, dengan sopan. Diplesetin ke ubun-ubun. Orang kayak gini minta diinjek lehernya.
Ya. Begitulah tadi Pak D, begitulah tadi saya naik sedikit ini kepala batu dia ngeyel. Tadi Ya, udah udah. turun kok dinaikkan lagi. Udah, nggak usah dinaikkan orang kayak gitu. Nggak ada guna. Kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Babi. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Lihat sendiri tadi kan, ilmu saya sampaikan dengan cara yang sopan. Ya dasar anjing, babi, ya nggak diterima. Justru cuma diinjak-injak saja. Memang kelakuannya seperti itu. Ya, Mbak Erlin, silakan Mbak Erlin. Apa yang mau ditanyakan Mbak Erlin? Saya perhatikan semalam itu lama di tempatnya Bunda apa ya, ngomong terus ngelor ngidul. Kalau ada yang mau diskusi, artinya apa ya? Dia menghalang-halangin Mbak Evelyn ini. Tadi itu dia Ya. menghalang-halangin. Ya, silakan Mbak Erlin. Apalagi yang mau ditanyakan Mbak Erlin? Masih menyimak, Bapak. Bang Andi, bisa apa Bang Andi? Dipancing-pancing dikit Bang Andi, ini jago kalau suruh mancing. Ntar dulu Bapak Desa selesaiin makan, baru saya makan malam. 10 menit, 5 menit lah. Makan aja kerjanya nih. Bener aja lu. Makan aja lu. Jadi Ustadz, Ya. Ustadz. Nah, izin. Tadi kan itu yang saya mau tanyakan tuh. Nah, itu kan sebelum ada direvisi di Alkitab kan itu ada larangan tentang memakan babi. Nah, tapi pas Alkitab yang versi tahun 2000 tuh di situ dia bilang cuman babi hutan. Nah, tadi saya mau nanya nih, berarti bukan Alkitab tapi Bible-nya itu enggak konsisten dong. Seperti itu. Karena masa setiap aku Tadi sebutnya kan nih sudah, semacam benar. generasi Tadi setiap kan- tahun Alkitab. Tadi kan dia lari kepada yang keluar itu yang najis. Sudah kamu nggak dengar tadi dia bilang. Iya, tadi aku nanya seperti Ngelesnya itu. mereka, iya ngelesnya itu mereka ke situ kan kita bahas tadi Imamat 11. Tapi dia lari ke, padahal kita sudah sampai itu kan bukan masalah makanan di situ yang dibahas. Itu adalah ucapan yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan, bukan konteksnya makanan. Cuma kan oten-oten tahu lah tuh. Jadi gini. Berarti- Gini bentar saya kasih tahu ya. Dicatat aja, dimasukkan ke ke otak ya, biar jadi ilmu. Jadi gini, ketika Yesus itu ngomong bukan setiap masuk ya ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dan dibuang ke jamban itu yang menajiskan, itu konteksnya berbicara tentang murid-murid yang tidak cuci tangan. Lalu ditegur oleh orang Farisi dan Saduki, mengapa murid-muridmu itu makan dengan tangan najis? Mereka tidak lagi mengikuti budaya nenek moyang kita. Bla bla bla, panjang ceritanya itu. Di akhir ayat dikatakan bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang najis, melainkan yang keluar dan dibuang ke jamban. Nah, kalau memang Yesus di ayat ini maksudnya ingin menghalalkan babi, yang jadi pertanyaan, apakah setelah Yesus mengatakan hal itu para murid makan babi? Tidak. Nggak ada para murid itu makan babi setelah Yesus ngomong itu. Nah, itu bisa kita lihat dari pernyataan si Petrus di dalam Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 10 ya. Di situ di ayat 11. Coba diperhatikan nih, di ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Ingat? Kalau memang maksud Yesus di dalam ayat itu tadi, yang bukan setiap masuk ke mulut yang najis, melainkan yang keluar dan dibuang ke jamban yang najis, itu maksudnya untuk menghalalkan binatang-binatang yang diharamkan, ya seperti babi, anjing, tikus, dan sebagainya.
tentulah Petrus rakus. Tentulah Petrus akan makan babi. Ya, tidak mungkin dia ngomong, "Oh, tidak Tuhan. Ya, tidak, aku tidak pernah memakan makanan yang najis." Ini membuktikan bahwa ajaran yang diajarkan Yesus itu tidak pernah menghalalkan babi. Nah, di sini apa benar ini yang ngomong sama Petrus itu Tuhan? Tidak. Ya, ini bisa saja Lucifer, bintang timur. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan itu konsisten. Tuhan itu tidak mungkin merubah-rubah hukumnya. Kalau di dalam kitab Imamat dikatakan babi itu haram, ya, di dalam Imamat 11 ayat 6, ayat 5, ayat 6, babi itu haram, bahkan menyentuhnya saja tidak boleh. Bagaimana mungkin di sini ada suara Petrus disuruh makan babi? Apalagi kalau kita lihat di dalam Imamat 11 ayat 45, di situ dikatakan janganlah kamu makan makanan yang diharamkan, yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu, sebab Allah itu maha kudus. Berarti kalau Tuhan itu menyuruh makan babi, Tuhan nggak kudus lagi berarti. Karena sudah membolehkan makan babi. Berarti orang dibolehkan makan hidup secara najis. Ya, di dalam Imamat, kalau tidak salah di Imamat 11, bentar saya buka ya. Imamat 11 ayat 45. Ini saya bukakan, tadi saya belum buka. Kita baca dari ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Kalau Tuhan itu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11 itu membolehkan Petrus memakan babi, berarti Tuhan menyuruh orang tidak hidup kudus. Apakah Tuhan sudah tidak kudus lagi sehingga menyuruh orang tidak hidup kudus? Konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau kita korelasikan dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Lah ini kok tiba-tiba Petrus dengar suara Tuhan? Apa benar itu suara Tuhan? Jangan-jangan Lucifer. Karena memang sifatnya Lucifer itu ingin menyesatkan manusia, ya, untuk jauh dari Tuhan. Ketika Adam dilarang makan buah, terlarang di dalam kitab Kejadian 3, iblis datang kepada Hawa menyuruh makan. Ya kan? Disuruh makan buah terlarang itu. Ketika Tuhan melarang memakan babi, mengharamkan babi, pasti iblis membolehkan makan babi. Karena antara Tuhan dan iblis pasti bersimpangan, bertentangan. Tidak mungkin iblis itu mendukung ajaran Tuhan, itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya kan di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Pada Kisah Para Rasul 16 ayat 16 ya, kita baca dari ayat 15. Kisah Para Rasul. Nah, ini ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tengok, mungkinkah iblis roh tenung ini, kalau memang Paulus ini utusan Tuhan, bagaimana mungkin iblis mendukung Paulus? Seharusnya kalau memang
Paulus ini benar-benar utusan Tuhan, Rasul Tuhan, seharusnya iblis jangan percaya kamu sama Paulus. Paulus itu pendusta, Paulus itu penipu. Seharusnya seperti itu toh. Kalau memang Paulus itu Rasul Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh roh tenung ini, roh iblis ini, justru mempromosikan Paulus. Apa yang dikatakan di situ? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Gak masuk akal. Tidak mungkin iblis menunjukkan bahwa dia itu utusan Tuhan, jalan keselamatan. Itu tidak mungkin. Ya, karena iblis tidak mungkin mau manusia itu hidupnya itu benar di mata Tuhan. Maunya iblis adalah manusia itu hidup tersesat. Tapi ini justru didukung. Kenapa ini roh tenung dukung Paulus ini? Jangan-jangan Paulus komplotannya. Nah, di ayat berikutnya hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Wah, berhari-hari. Terus promosi, ini Paulus hamba Tuhan, jalan keselamatan. Ya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kenapa ya Paulus kok merasa terganggu ya? Takut kedoknya kebongkar. Takut kedoknya kebongkar kalau dia ini mengajarkan ajaran Lucifer. Takut. Sehingga diusir. Nah, itu dia ya. Jadi waspada, karena memang iblis itu selalu menyesatkan manusia. Dia akan berbagai macam cara, akan menyesatkan manusia, termasuk tadi mendatangi Petrus, ya berkata kepada Petrus, Petrus disuruh menyembelih makan-makan binatang yang diharamkan. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih. Oke, mohon maaf tadi. Oke, silakan Bang. Taruh lo. Jadi Mana cewek tadi? turun dia Pak, dia nggak apa-apa. Jadi teman-teman Kristen itu kalau dikasih ilmu ya diterima, jangan ngejek. Herannya ini Kristen ini, terutama yang tadi siapa Niko apa tuh tadi Nikolah gitu ya. Dikasih ilmu ngejek, dikasih babi diembat. Heran saya ini orang-orang, dikasih yang positif dimuntahin, dikasih yang negatif diembat gitu loh. Ini maunya apa gitu? Kenapa? Karena yang dibawa oleh Belanda itu bukan Alkitab. Ya. Roma sebagai sumber daripada segala sumber tempat konsili termasuk Vatikan gitu, tidak mengenal Alkitab. Lu kalau ke sono bilang Alkitab, lu digamparin bolak-balik. Artinya apa? Kristen yang ada di Indonesia berbeda dengan Kristen sebagaimana sumbernya dari Roma, beda. Itu satu ya. Jadi di sana itu dikenal adanya Bible, Biblos atau Biblika. Di bawah Belanda masuk ke Republik ini dirubah namanya menjadi Alkitab sampulnya agar mudah dipakai nipu-nipu. Baik menipu orang Islam yang nggak mau belajar, lebih lagi tertipu bagi orang yang percaya itu. Jadi penipu menipu tertipu berjamaah, seneng dia. Diberitahu ilmu dimuntahin, dikasih babi ngepet diembat kan gitu. Jadi rubahlah itu. Kalau dibilangin Alkitab itu nama lain Al-Quran, bisa sebuah buku, bisa sebuah ketetapan, perintah, cahaya dari Allah sang pencipta alam semesta. Itu maksudnya. Kalau Bible itu kumpulan buku-buku. Nah kalau Anda mau ke Arab-Araban, ya betul kata Pak Desugi, kutubun. Bukan kutu busuk yang ada di kepalamu yang kau makan tiap hari Nikodemus, bukan itu. Ya, diskusi ya begitu. Pakai ilmu dikit. Makanya Pak Desugi minta diturunkan ya nggak ada memang gunanya diskusi sama orang pemakan kutu babi kan gitu. Nggak ada gunanya tiap hari makan kutu babi. Bukan kutu lagi babi, moncong babi diambat tiap hari kan gitu.
Itu pengantar dari saya, teman-teman. Hai Kristen yang ada di Indonesia, sadarlah. Sadarlah. Yang kau pegang berbeda dengan apa yang dipegang sumbernya tempat konsili itu. Beda. Beda yang kau pegang itu. Jadi kalau kau merasa Kristen punya jati diri, harga diri, identitas, ya pakailah sebagaimana sumbernya. Jangan masuk di Indonesia diedit ke Islam-Islaman. Jangan masuk ke Jepang diedit ke Jepang-Jepangan. Jangan. Konsisten dong. Jangan dijual, disetel dengan sesuai dengan kemampuan atau apa budaya setempat. Gak bisa begitu. Islam itu diajarkan ya tetap Islam, Al-Quran ya Al-Quran, sama semua seluruh dunia ini. Nggak bisa ajaran Islam itu disetel sebagaimana apa kemauan budaya India, apa kemauan budaya Cina, apa kemauan budaya Indonesia. Nggak bisa. Islam ya Islam, ada budaya tidak sesuai, get out. Bukan Islam laku dipakai berpolitik, nipu-nipu, nggak bisa. Islam diajarkan nggak boleh nipu-nipu, apa adanya, karena ini wahyu dari Allah. Ya, dinul Islam itu nggak boleh pakai nipu-nipu kayak Anda itu. Jadi diberitahu, ya dengarkanlah. Anda ngeyel ya kami tabok. Ya, kami SP1, SP2, SP3 masih ngeyel ya, kita tabok, kick, selesai. Itu kira-kira pengantar dari saya, semoga kalian berakal. Lanjut, Tos. Oke, nah aku tadi ada ini ya, ada gitu lah itu ada Ini kerjaan. apa Mbak Esti, sedot WC itu turunkan Ya. aja, suruh ganti nama, nggak enak. Manggilnya pun tak enak kita. Entah apa yang harus kita panggil. Kalau sebelum dia ganti Sedot nama WC nggak usah manggilnya. dinaikkan. Nggak enak, nggak Sedot enak. WC namanya. Ya, kadang Sedot ada WC orang kok ganti makan itu nama kita kok jadi ya, Sedot Paulus. turunkan aja. Ganti-ganti. Nggak enak kadang kita pas ngomong sedot WC ada orang makan di yang netizen kan jadi nggak enak jadinya kan. Panggil Baduam. Oke, aku sapa dari Pak Pulung. Selamat malam, agama apa Pak Pulung? Pak Pulung. Oi Pak Pulung. Pak Pulung. Ya udah kalau nggak ini di bawah aja. Oke. Insya Allah ya kita doakan ya Filin besok naik lagi, insya Allah dia bisa bersahadat ya, karena dia sudah mencari kebenaran sudah lama, tapi dia belum berani bersahadat dikarenakan dia pikirkan nanti keluarganya, saudaranya gitu, banyak yang dipikirkan dia gitu. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ahmed Ibrahim, selamat malam, agama apa? Selamat malam, assalamualaikum. Suaranya pelan kali lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Nah, ini saya cuma mau tanya, ini kan saya lagi belajar juga. Bisa dikuatin nggak Bang suaranya, Bang? Suaranya terlalu kecil Bang. Ya. Halo. Turun dulu Bang, gak ada Ya, suara ya, dulu ya. Bang. Udah, coba. Udah. Ya, gimana Bang? Nah, saya cuma mau tanya aja sama guru-guru yang ada di sini mengenai Ananias, saksi Paulus. Siapa sebetulnya Ananias? Itu aja sih Bang. Duh, rusak YouTube ini ah. Turun nih Pak De kalau rusakin YouTube siapa? Pak De, Bang Andi. Oke. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, apa yang mau disampaikan? Saya ada pertanyaan nih tentang Islam ya. Anda Islam Kristen Bang? Iya, saya orang Islam. Saya mau bertanya gitu ke orang-orang yang Islam. Mau bertanya, kan Allah itu tidak memiliki kelamin kan ya? Tidak memiliki jenis kelamin. Dan dia itu tunggal gitu, Maha Esa. Nah, di dalam Al-Quran tuh ada kalimat menggunakan kata kami, apalagi di
surat Al-Ikhlas ada kul huwallahu ahad, ada huwa itu kan dia laki-laki tuh, gimana pencerahannya tolong? Ya, kata kami, Bang, itu kan Al-Quran itu kan bahasa Arab. Seharusnya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu juga menggunakan kaidah bahasa Arab. Jangan menggunakan kaidah bahasa Indonesia, nggak masuk, Bang. Contoh misalnya kata wujud, ya itu terdapat di dalam Al-Quran. Itu kalau kita pahami secara kaidah bahasa Indonesia, artinya wujud nampak barangnya, ya kan? Ya. Oh, itu wujud, nampak barang, ini wujudnya. Padahal dalam bahasa Arab wujud artinya bukan nampak barangnya, bukan. Wujud itu artinya ada. Itu dalam bahasa Arab ya. Wujud artinya ada. Nah, kami dari bahasa nahnu itu di Arab sana itu tidak pernah ya dimaknai secara jamak. Jangankan ke Arab, Bang, nggak usah jauh-jauh deh. Anda main ke tempat saya di Siak sini, ya ini ada orang Siak banyak di sini. Saya nggak berani bohong. Ada penonton saya tetangga saya banyak di TikTok ini. Kata kami untuk orang Siak itu kata ganti aku, Bang. Kami untuk orang Siak untuk menunjuk, aduh. Nice, Bang. Untuk menunjukkan kesopanan. Itu di Siak, Bang. Di Manado sana kita, aku diganti kata kita. Kita itu kalau kita pahami secara bahasa Indonesia artinya kan kumpulan orang-orang, ya kan. Lalu satu orang mewakili di antara orang-orang itu. Jadi kita itu jamak. Di Manado sana enggak. Kita artinya aku. Nah di Arab kami itu artinya apa? Jamak keagungan. Ya ya jamak keagungan lah, nggak usah pakai bahasa yang tinggi. Contoh lagi nih, majestic, ya. Contoh lagi kalau di kitabnya orang Kristen, bara Elohim itu jamak, Bang. Tapi kenapa di kitab mereka itu diterjemahkan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Seharusnya ya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi kalau dipahami secara jamak. Tetapi karena di situ jamak keagungan, plural majestic, ya itu makanya di situ pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata El ditambah im, jadi Elohim itu tadi itu menunjukkan apa? Keagungan Tuhan. Begitu, Bang. Kemudian kata hu. Untuk bahasa Arab, kata huwa itu tidak harus merujuk kepada orang laki-laki. Sesuatu yang tidak jelas, ya, pokoknya untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, itu menggunakan kata hu. Tidak harus, hu itu tidak harus untuk laki-laki, enggak. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk sesuatu yang belum jelas kelaminnya apa. Itu menggunakan kata hu. Nah, bagaimana Allah itu mau dikatakan laki-laki? Sementara di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Kalau dia itu laki-laki, entah bagaimana kejadiannya, baik dia kejadiannya itu tanpa melalui seorang ayah, tiba-tiba ada perawan hamil, ataupun dia terjadinya itu tanpa melalui perempuan dan laki-laki, contohnya Adam, tetap saja dia laki-laki, dia ciptaan Allah, makhluk. Semuanya yang ada di dunia ini makhluk. Mau Tuhan nujul ke dunia, jadi manusia sekalipun, statusnya makhluk. Ya. Tidak bisa dia mempertahankan statusnya sebagai Tuhan. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin menempati ciptaannya. Tuhan tidak tergantung kepada ciptaannya. Tuhan tidak mempunyai hajat terhadap ciptaannya. Tidak punya kepentingan terhadap ciptaannya. Allah itu husomat, tempat bergantungnya segala makhluk.
Kita yang munajat kepada Allah. Kita yang butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Jadi tidak mungkin Tuhan datang ke dunia, enggak penting. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen dalam 2 Tawarin 6 ayat 18, benarkah Tuhan enggak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi, yang menaungi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Ini dalam akidah Yahudi, Tuhan nggak bisa datang ke dunia. Ya, Tuhan itu tidak seperti ciptaannya. Sama akidah orang Yahudi dengan akidahnya orang Islam dalam konteks ketuhanan sama. Siapa yang berani menyesatkan saya seperti logika? Katanya menyamakan akidahnya Yahudi dan Islam. Sesatnya di mana? Secara ketuhanan memang benar akidahnya sama. Mereka mengakui Allah itu Esa. Mereka mengakui Allah itu tidak seperti ciptaannya. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu tidak mungkin datang ke dunia. Secara akidah ini sama dalam konteks ketuhanan. Nah, bedanya dengan kita, dengan Yahudi adalah syariatnya. Yahudi, ya, dia menjadi kafir bukan karena konsep ketuhanan, tetapi karena Yahudi tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW. Itu dia. Ya, begitu Bang, keterangan saya Bang. Oh ya, berarti masalah yang kami dan dia laki-laki itu perihal bahasa aja ya, di bahasa Enggak begitu. gimana? Bunda Rama dimet dulu Bunda. Saya minta di sana ya, nggak apa-apa ya, saya tidak bawa nama api, saya pakai akun, sama ada di sana. Jadi, aduh, Pak Desuki udah menjelaskan itu tadi, jelas itu. Nah, masalah saya nyari sendiri. Cek, karena itu perihal bahasa aja katanya. Kalau misalnya di Arab itu, dengerin dulu Bang. Iya. Bang, dengerin dulu Bang. Lanjut. Pak Desuki udah jelaskan loh. Itu kalau Al-Quran itu kan ada namanya ilmu syarat, seluk beluk atau morfologi bahasa, ada yang namanya izim domir gitu ya. Kalau di Al-Quran itu, kalau di bahasa Arab itu, kalau laki-laki itu muzakkar, kalau perempuan itu muannas. Ya, kalau huwa itu bisa memang ke laki-laki, tapi tidak menunjukkan. Ya, Pak Desuki udah jelas jawabannya, laisa kamisli isya'un. Jadi kalau mau mempelajari Al-Quran itu harus ngerti dulu, ada nggak sih persamaan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Karena nggak ada samanya. Jadi kalau kata huwa ya, Anda harus berpikir ya. Disitulah namanya Al-Quran itu bahasa Arab, sastra yang paling tinggi. Perlu ada ilmu yang mempelajarinya. Jangan diputuskan sendiri. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai pikiran kita Allah itu makhluk. Itu udah dijelaskan pada Sungi, sangat bagus sekali. Makasih Pak De. Ya. Lanjut. Kalau begitu, jazakallah khairan katsiran. Semoga menambah keimanan saya. Amin. Ya, boleh diturunin saya. Makasih Bang. Iya. Makasih ilmunya. Halo Kak, selamat malam Kak Bang yang ada di atas ini. Selamat malam Bang Kelvin. Islam Kristen Bang? Posisi Bang sekarang Kristen Bang. Oh iya. Ya Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Sebenarnya bukan mau menyampaikan sih Bang, cuman kan karena ibaratnya kayak pembahasan di sini kan saya kurang paham juga kalau masalah kitab-kitab kayak gini. Ibaratnya kayak segala macam kayak kalau dibanding-bandingkan pun kayak aku masih kayak karena kan masih berumur, ibaratnya kayak masih belum tahu soal agama atau kayak mana pun belum vakum lagi bilang gitu. Umur berapa Bang? Masih 22 tahun Bang. Oh 22 tahun. Oke. Apa yang mau dibahas Bang? Sekarang yang kutanya itu realitas sekarang untuk zaman sekarang. Kalau ibaratnya kayak kita membahas agama dari Bible atau dari kitab sana sini kan kita menjurut ke hal yang udah bulan kejadian baru kita bahas. Sekarang intinya fungsi dari agama bukan hanya dari agama Muslim atau Kristen atau Alkitab segala macam. Kita hanya mau bertanya fungsi dari agama sekarang itu apa? Ibaratnya kayak tujuan dari agama contohnya kayak menjanjikan masuk surga contohnya gitu kan. Sekarang yang kutanya, ada nggak bukti orang manusia itu menjanjikan agamanya itu bisa masuk surga? Karena kalau kita bicara soal kitab ataupun Bible atau segala macam, jawab sendiri. bentar bang ya. Kalau kita pun saling menyalahkan agama ini paling benar, ini paling betul,
Setiap manusia pun pasti menemukan namanya agama dia. Gini bang, sebenarnya bukan menyalahkan bang. Kita itu justru mempertanyakan gitu loh. Oh, jadi mempertanyakan. Ya, mempertanyakan. Contoh gini bang, Anda kan masih sekolah bang ya, atau kuliah bang? Posisi kerja bang. Oh, udah kerja. Anda kan ini anak muda ini anak yang smart ya. Ah iya bang. Smart dia. Contoh gini bang, saya tanya nih sama Anda. Iya bang. Mungkinkah ada terang tanpa adanya benda penerang bang? Enggak mungkin bang, wajib pakai lampu. Kalau ada kitab yang mengatakan ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat, itu masuk akal enggak bang? Itu tadi bilang sama abang, kalau masalah pembahasan di situ aku masih belum ini bang, makanya itu bang, ya ketika kita beragama itu jangan cuma modal imani saja. Saya kasih tahu Anda, iman tanpa akal itu buta, akal tanpa iman itu pincang. Orang yang terlalu percaya dengan imannya tanpa menggunakan akal, dia soal beragama dia dalam kebodohan bang. Orang yang tidak mau menggunakan iman tetapi hanya modal akal saja, dia akan jadi ateis. Makanya ketika kita beragama, iman dan akal harus seiring sejalan sehingga sinkron bang. Ya, jangan ketika membahas agama otak kita parkir. Justru seharusnya ketika kita membahas agama, otak kita berfungsi. Karena salah satu fungsi agama adalah mencerdaskan manusia akan ketuhanan. Bukan malah menjadi bodoh, Bang. Anda tentu tahu sejarah, Bang, ya. Abad-abad pertengahan. Ketika orang-orang Kristen ini percaya penuh dengan Bible, mereka mengalami zaman kebodohan, Bang. Salah satu contoh yang menjadi kebodohan di masa itu, kebodohan gereja pada masa itu, seorang ilmuwan yang namanya Galileo. Anda tahu kan itu? Kalau udah aku bilang tadi sama abang, aku masih vakum. Aku sekarang mau menjuru ke ateis bang, bukan mau belajar agama. Aku pengen penjelasan, penerangan. Karena kenapa Anda pengen ateis bang? Karena posisi aku sekarang belum percaya yang namanya surga. Karena belum ada yang pernah membuktikan surga itu di posisi mana dan neraka itu di posisinya mana. Oh, jadi kalau Anda tidak pernah melihat, Anda nggak percaya? Itu sekarang pemikiran aku, bukan karena memang aku masih muda atau gimana bang. Soalnya aku... Iya, saya tanya. Anda tidak percaya adanya surga dan neraka karena belum kelihatan, kan begitu? Iya bang. Oh iya. Boleh enggak saya itu mengatakan Anda nggak punya akal karena saya nggak pernah melihat akal Anda? Boleh bang, boleh. Karena memang belum pernah lihat otak kita pun. Kita belum pernah melihat otak jadi kita. Anda nggak berakal berarti bang? Bukan nggak berakal, tapi kalau dibilang nggak ada otak pun. Enggak, saya tanya, Anda berakal tidak bang? Kalau untuk sekarang bang, posisinya pun kalau masalah berakal, semua manusia pun pasti berakal. Nggak ada yang namanya manusia. Anda ngaku berakal. Anda pernah melihat akal Anda? Kalau masalah itu belum pernah lihat bang, makanya aku sekarang. Kenapa Anda berani membuat statement bahwa Anda berakal? Karena memang setiap manusia diciptakan dengan akal. Dah, dari mana Anda tahu orang akalnya nggak kelihatan kok? Karena kan bukan hanya sama kami diceritakan kayak gitu, pun sama orang abang pun diceritakan, karena setiap manusia diciptakan pasti memiliki akal gitu. Tapi yang aku tanya sekarang bang, soalnya posisinya aku sekarang mau mencuri ke ateis. Yang namanya agama ini, kalau aku tengok sekarang agama pun bukan hanya di agama abang atau agama kami pun, yang lebih mayoritas semua menggunakan agama sekarang banyak yang menyuruh hal-hal yang nggak baik. Contohnya kayak kemarin ada yang namanya di tempat pesantren kejadian kayak gini, bukan hanya di tempat abang, juga di tempat kami gereja. Tapi gini bang, inilah kesalahan Anda bang. Kesalahan Anda melihat agama itu dari oknum. Kalau Anda melihat bentar. Kalau Anda mencari agama yang benar dari oknum, menyalahkan agama dari oknum, itu nggak adil bang. Kenapa? Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang namanya oknum ini bang, ya, ini sifatnya itu relatif.
Bentar, agak berisik. Ya, jadi namanya oknum penganut sebuah agama itu relatif, Bang. Di Kristen ada oknum yang baik, di Kristen ada oknum yang jahat. Di Islam ada oknum yang baik, juga ada oknum yang jahat. Jadi kalau kita ingin mengetahui agama itu benar atau salah, jangan dilihat dari oknumnya, tapi lihat yang diajarkan. Begitu seharusnya Anda, Bang. Itu namanya orang yang berpikir cerdas. Kalau Iya, Anda melihat agama dari oknum, nggak ada agama yang benar, Bang. Nggak ada agama yang benar. Logika. Aduh, ini Bunda Rama apa sih maksudnya? Bentar. Apa maksudnya ini? Diam ya. Mute. Kapir, Bunda diam. Rama mute. Aduh, ganggu aja nih. Ya, jadi gini, memilih agama itu jangan dilihat oknum, tapi lihat ajarannya, Bang. Itu yang saya sarankan. Oke Bang, kalau masalah melihat ajarannya sekarang tuh, kalaupun kayak aku lah masih labil lah dibilang kalau masalah agama masih vakum lah, masih belum. Berarti kayak aku pun posisinya sekarang Kristen, entah sekali 1 tahun pun itu ke gereja pun, kalau enggak, aku aja kadang sekali 1 tahun pun itu kok udah syukur kali ke gereja, karena memang sekarang pertanyaan yang masih terbayang-bayang di otakku sekarang itu, yang namanya agama ini kalau diperdebatkan terus kayak gini, apa masih ada orang mau percaya? Karena saling menjatuhkan agama yang satu, menjatuhkan agama yang lain. Agama yang lain juga menjatuhkan agama yang satu. Karena saling menjatuhkan kayak gitu membuat saya berpikir, mendingan saya ateis, nggak ada yang ganggu kayak gitu. Anda salah, Bang. Perdebatan ini tidak membuat orang semakin meninggalkan agama. Anda salah. Justru dari perdebatan ini setiap malam kita mensyahadatkan orang. Hampir tiap malam ada orang masuk Islam. Kenapa? Karena menerima kebenaran Islam. Islam itu sesuai dengan akal dan logika kita. Makanya mereka itu menerima. Contoh tadi sudah saya ungkap. Kalau kita baca Bible dari buka ayat pertama saja, di situ banyak sekali kesalahan. Contoh nih, saya kasih contoh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ dikatakan belum berbentuk dan kosong, kok ada air. Bener enggak itu, Bang? Ya itu masalah kitab tadi, Bang, aku masih belum paham. Kalau belum pernah aku buka pun belum paham. Saya tanya, Anda kan punya akal katanya nih. Orang yang berakal ketika dikatakan kosong berarti belum ada apa-apa. Dikatakan belum berbentuk berarti ya nggak ada bentuknya, masih semerawut. Nah, di sini dikatakan belum berbentuk dan kosong, kok ada air, Bang? Bagaimana, Bang? Ya mudah-mudahan lah, Bang, tapi aku masih berpegang teguh dengan agak pemikiranku sekarang. Kalau memang belum ada yang bisa membuktikan secara nyata di depan mata kalau agama itu betul-betul ada, bakal sampai sekarang aku bakal berpikir mendingan saya jadi ateis, nggak ada perdebatan sama sekali. Karena belum ini kesalahan Anda di sini, Bang. Anda belum belajar agama dengan sungguh-sungguh. Anda hanya mengenal kulitnya, ya kan? Lalu Anda menyalahkan agama dan ingin jadi ateis. Ini konyol, Bang. Seharusnya Anda belajar betul-betul, pelajari Islam, pelajari Kristen, pelajari Hindu, pelajari Buddha. Setelah Anda nggak menemukan jawaban, baru Anda ateis. Itu baru benar. Ini kulitnya saja belum nggak ngerti bagaimana ada ini ateis, gitu loh. Coba deh belajar dulu, belajar. Silakan Anda beragama mana saja silakan, tapi pelajari dengan sungguh-sungguh. Begitu, Bang. Kalau masalah itu, Bang, sekarang fungsi yang paling penting sama aku tuh fungsinya adanya agama itu ada nggak yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Kalau memang ada agama berarti itu agama salah. Tapi sekarang belum ada agama yang menjerumuskan ke dalam dosa. Tapi kenapa masih diperdebatkan gitu? Komentar dimatikan, sikap si tolol. Sebentar Bunda Rama, orang lagi ini. Bunda Rama. Dari tadi 3 kali ngacau Bunda Rama ini. Udah, saya bentar Pak De, izin. Alvin ya, Calvin. Nah, kalau kamu keberatan dengan perdebatan agama ini, orang urus, bodoh amat. Kamu mau masuk ateis ke mau siapa, bodoh amat. Gak urus, kami mah gak urus. Itu urusan kau.
Yang terlalu kenceng. Santai. Jadi gini, Kita edukasi Pak lah, Deka sudah edukasi. mengajarkan, ya Pak Deka sudah mengajarkan panjang kali lebar, lebar kali panjang, ya kan? Asih itu aja yang kau ulang-ulang, itu aja yang kau ulang-ulang. Kalau ya sudah. Ya sudah, terserah kamu. Yang penting Pak Ade sudah menjelaskan, sudah memberitahukan. Kau mau jadi ateis terserah urusan. Cuman yang kamu harus pikirkan, kalau ateis itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kau tidak percaya pada Tuhan, mending kau mati aja. Itu saranku bro, mati aja. Kenapa aku bilang kau mati aja? Penciptanya aja kamu tidak percaya. Kamu mau jadi ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, kamu mau jadi ateis, artinya di sini kau nggak tahu diri. Kau udah diciptakan sama Allah, diciptakan sama Tuhan, kau nggak tahu diri. Udah kau diciptakan, kau mau bilang kau mau jadi ateis, nggak percaya adanya Tuhan, ya mati aja kau sekalian, karena kau nggak tahu diri. Tuhan udah ciptakan kau supaya kau berbuat baik, supaya kau tahu ibadah. Nah, datang kau ini karena perdebatan agama ini, saya mau jadi ateis aja. Aduh. Nggak tahu diri. Sudah. Udah biar Bang Andi, silakan. Biar Bang Andi, kasih Bang Andi. Enggak juga sih, cuman ya Kelvin ini kan dia masih belajar juga. Gitu loh. Kelvin, sekarang kamu masih agama Kristen ya, Bro? Posisi sekarang mah di KTP masih Kristen, tapi kalau ibaratnya kayak debat-debat kayak gini, ada yang membuat mata saya terbuka. Mungkin akan Enggak cuma itu doang yang saya tanya. Taruh dulu. Ya, kalau kamu masih Kristen, kamu masih nyaman jadi orang Kristen sekarang sampai saat ini masih nyaman? Itu kan aku bilang sama abang, itu kan posisi sekarang KTP bang. Jadi sekarang aku lagi mencari yang namanya kebenaran itu, yang adanya kalau memang betul agama itu benar, berarti saya berhenti. Enggak, bukan itu pertanyaannya, sederhana. Anda sekarang masih Kristen, masih nyaman menjadi orang Kristen atau lagi galau menjadi Kristen gitu loh? Sekarang posisi nyamannya sekarang karena memang belum pernah ke gereja bang. Nyamannya paling karena memang di KTP nyaman aja udah, tempel di KTP gitu. Nah, ya, jadi sampai saat ini Anda masih nyaman jadi orang Kristen? Ya kalau dibilang nyaman, nggak nyaman juga bang, karena memang masih bertanya-tanya, bertele-tele lah soal agama. Oke. Tentang masalah apa kira-kira yang membuat Anda tidak nyaman? Masalah nggak nyaman gini bang, kemarin aku juga sempat bertanya gini sama yang beragama lah gitu kan. Bisa nggak buktikan sama aku sekarang yang namanya, soalnya dia kemarin debat sama aku nih. Masalah topik apanya? Ada satu-satu. Apa yang membuat Anda tidak nyaman jadi Kristen? Apa? Masalah ketuhanan kah? Apakah gitu loh? Bukan sama-sama ketuhanannya Pak, karena kemarin samanya agama, sama agama Kristen, cuman dia lebih menjatuhkan agamaku yang dasar, contohnya kayak agamaku sekarang kan Protestan. Datang karismatik menunjukkan kayak gini segala macam. Itu dipertanyakan dari situ. Apalah bedanya agama kita karismatik dengan Protestan sekarang? Sama-samanya kitabnya sekarang, kenapa lebih menjuru lagi ini yang lebih betul, ini yang agamamu ajarkan yang salah? Nah, sama-sama. Jadi Bro Kelvin masih sering ke gereja? Enggak. Kemarin kan ibaratnya kayak Injil itu sering jumpa di jalan ngomong kayak gini, abang ini agama ini. Aku Protestan, aku bilang kayak gini lah Pak. Ini Oke, cukup kayaknya Bang Juma harus turun tangan dulu nih. Bang Juma monitor nggak Bang Juma? Oke. Dia frustasi. Bang monitor nggak bang? Frustasi Bang, dengan monitor apa? Ajarannya. Iya, betul. Silakan Bang Juma. Ini ada seseorang yang frustasi nih Bang Juma. Bagaimana caranya untuk kasih obat? Silakan dulu Bang Juma. Sakit kepala aku ini. Makan bodrek. Iya, frustasinya kenapa? Karena Gara-gara abang diam aja dari tadi. Karena sesama Kristen saling menyalahkan, karismatik menyalahkan Protestan, begitulah intinya. Carut marut di dalam kekristenan Bang Anwahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam dari sejak 1400 tahun silam, bahwasanya orang-orang yang mengaku sebagai penganut agama Nasrani, Allah menggambarkan bahwa mereka akan berselisih dan saling membenci sampai hari kiamat. Itu kata Al-Quranul Karim. Artinya apa yang ditorehkan kemudian Al-Quran itu benar adanya. Karena sudah 1400 tahun hal ini masih terjadi sampai sekarang. Menandakan bahwasanya
apa yang Allah sampaikan kepada kami umat Islam, ya kami masih melihat sampai hari ini. Ini fakta. Seperti yang Anda saksikan pun itu juga kami saksikan, bahwasanya mereka saling membenci satu sama lain. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wa aqraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nasrani, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh Nasrani, tokoh dari sekte Nasrani. Itu diceritakan di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus sekte Nasrani, pengikut Paulus ada Advent, ada apa lagi? Ada Protestan, ada Katolik, apalagi Pantekosta, apalagi semuanya mereka adalah pengikut Paulus, dan Paulus tokoh Nasrani. Al-Quran mengatakan, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami, kata Allah, timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Maka jadi kalau saudara melihat di dalam tubuh agama Anda terjadi kebencian antara satu sama lain, itu karena Allah pencipta alam semesta sudah mengiyakan dan menyatakan 1400 tahun silam. Bukti bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Dari mana? Kalau ini karangan Nabi Muhammad, dari mana beliau tahu kalau orang Kristen antara sekte yang satu dan sekte lainnya saling membenci dan saling bermusuhan? Karena ini adalah firman Allah. Allah tahu apa yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah torehkan di dalam Al-Quran. Memang orang Kristen sama Kristen saling membenci. Kita tidak pernah melihat kan bagaimana mereka berkumpul dalam satu gereja, semua sekte dalam datang beribadah ke situ. Enggak. Kenapa? Karena tidak ada perkongsian fulus. Ini yang Al-Quran katakan. Jadi tidak mungkin kami umat Islam itu mengada-adakan sesuatu yang tidak kami ketahui. Wa sawfa yunabbi'uhum humullah bima kanu yasnaun. Kata Allah, kelak Allah akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Memberitakan hal itu, menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, apa yang terjadi? Di dalam Matius 7, 22, 23, ternyata Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Ini yang dimaksud oleh Allah. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang keliru. Maka Allah mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Kalau tidak mau meninggalkan agamanya menuju kepada Al-Quran, maka mereka akan selalu berselisih sampai kiamat. Tapi kemudian ketika mereka masuk Islam, maka mereka dikatakan oleh Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Umat Islam itu bersatu padu menyatakan ya ma'ruf dan menolak kepada yang mungkar. Itu Islam tuh. Persatuannya sangat luar biasa. Ketika umat Islam di Indonesia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Anda jalan ke Afrika sana, bertemu dengan orang Islam, ketika membaca ayat itu akan sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama. Sampai ke Asia pun begitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Sama bunyinya. Mereka bersatu padu, tidak pernah terpisah. Tapi kalau Anda lihat di Kristen, antara Bible cetakan yang tahun berapa dengan tahun berapa itu sudah berselisih paham. Ini menandakan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak salah, tidak keliru, tapi sahih, valid.
Nah, jadi kalau dikatakan saling membenci, kitab suci kami sudah menyatakan itu ila yaumil kiamah, sampai dunia ini kiamat. Orang Kristen antar sekte akan saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Demikian. Oke lah Bang, kalau ibaratnya segitu pun pemahaman saya mungkin agak termonitor sedikit soal agama ini. Cuman untuk belajar agama ke depannya mungkin agak saya lebih mendalami lagi. Cuman yang sering jumpai sekarang yang orang ngomong kalau Kristen itu mengajarkan kasih sayang dan Islam itu mengajarkan damai. Berarti dua-duanya menurut saya memang paling bagus Bang, karena saling mengajarkan damai dan kasih sayang gitu. Jadi aku mau akan mempelajari kedua agama tersebut, mana yang nanti menurut saya memang betul-betul dapat jawaban dari situ. Mungkin saya akan mengikuti agama tersebut. Itu suara musik dari mana? Bisa dimati musiknya nggak? Oh, itu dekat apa ini Kak? Ini dekat tempat apa juga kafe gitu, kafe untuk nongkrong karaokean. Oke, bisa di mute. Bisa di mute. Ya, silakan, silakan. Jadi bagaimana tentang LDI yang dibubarkan di Indonesia? LDI apa tuh? Lembaga Ulama Indonesia, apa? Lembaga Dakwah Islam. Ada dibubarkan gitu ya? Jadi aku nggak pernah dengar gitu. Ya. LDI Jadi dibubarkan. kalau berbicara mengenai LDII dibubarkan, itu pernah saya dengarkan. Kenapa LDII itu kemudian dibubarkan? Karena menganggap di luar kaum mereka itu sesat, di luar kaum mereka itu adalah kafir. Itu sekte atau apa? Itu aliran yang mengatakan bahwa di luar aliran mereka itu sesat dan kafir. Sedangkan di Al-Qur'an itu tak ada yang kayak gitu di Al-Qur'an. Tunjukkan. Nggak ada. Di hadis ada Bang, di hadis. Mana ada. coba tunjukkan. Sungguh umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Nah, di situ ada nggak pernyataan bahwa satu boleh mengkafirkan yang lain? Ada nggak? Ada nggak? Tapi mengatakan bid'ah. Maksudnya? Kan? Lain. Seperti Wahabi Salafi. Salah. Anda salah. Jangan bernarasi sesuai di luar daripada konteks. Nah, sekarang ada tidak di dalam pengakuan Al-Quran bahwa di luar dari satu kelompok itu adalah kafir? Ada nggak? Nggak ada kan? Dalam hadis itu ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan Al-Quran mengatakan, sabar dulu. Al-Quran mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ini sudah keluar dari konteks Islam. Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, orang itu benar-benar mengerjakan kebajikan, Allah mengatakan Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih dan sayang. Bagaimana mungkin ada seorang yang menyembah kepada Allah, mengkitabkan Al-Quran, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dianggap sesat dan dianggap kafir? Sedangkan Islam yang benar, jangankan kepada sesama penyembah Allah, orang kafir yang tidak menzalimi umat Islam, orang kafir yang tidak memusuhi dan memerangi umat Islam, wajib hukumnya diperlakukan sebagaimana saudara. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Islam tapi di luar jamaahnya dianggap kafir, itu tidak mencerminkan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Pahami itu dulu supaya belajar LDI ini apa. Saya mantan LDII, asal kamu paham. Saya orang dalam yang keluar dari aliran tersebut, karena saya melihat setiap orang yang datang, orang baru begitu keluar, kamu tahu tempat duduknya dicuci, tempat dia berpegang itu dibersihkan, dicuci dengan air. Ini apa ini? Dianggap najis, dianggap bukan dari golongan mereka. Saya orang mantan dari sana,
asal Anda tahu, semua aliran saya masuki. Oke, saya dari tabligh, saya dari salafi dan seterusnya. Saya belajar. Saya orang belajar. Diam kalau dijelaskan. Saya belajar. Saya orang belajar. Saya tidak beriman dengan cuma nonton dan seterusnya. Saya belajar. Yang mengatakan dirinya benar, saya masuk. Mengatakan dirinya benar, saya masuk. Dan saya temukanlah LDI. Mohon maaf nih, teman-teman LDI. LDI kamu tahu? LDII dari rumah saya ini jaraknya cuma 70 meter sampai 100 meter. Asal kamu tahu. Ya. Saya orang dari sana, ex dari sana. Bayangkan aja, tugasnya ada di Kabupaten Maros. Begitu mau salat, dia harus ke masjid yang ada di Goa. Ini apa ini namanya ini? Ribuan masjid dilalui. Dia nggak mau salat karena di situ bukan golongan dia. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekira cukup. Ini hanya ingin memecah. Silakan turunkan. Turunkan, hanya ingin memecah. Kalau ada orang yang kemudian menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi tidak ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan karena Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Saya 24 jam di sini di TikTok karena ada rasa kasih sayang saya terhadap saudara-saudara saya non-muslim. Bukti bahwa kami adalah orang Islam yang beriman dan beramal saleh. Tapi ada orang yang sibuk mencari kejelekan yang menurut dia jelek, mencari sesuatu yang tidak sepaham dengan dirinya, lalu diumbar, digibahin, mengamuk sendiri, emosi sendiri, sampai ludahnya kemana-mana, hanya untuk menceritakan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Itulah tanda-tanda orang munafik, orang miskin yang mendekati kekafiran. Silakan saudara, mungkin ada pertanyaan. Lanjut. Oh iya, tadi saya tanggapi dulu. Anda mengatakan Islam itu damai dan Kristen itu kasih. Iya bang, betul bang. Saya belum pernah menemukan ada kasih di Kristen. Yang mana yang Anda maksud kasih di Kristen itu? Tunjukkan satu aja. Itulah namanya kemarin saya pernah dengar, bukan pernah buka bang, cuman pernah kebaca sama apa yang paham agama, ibaratnya kayak pendeta atau gembala contohnya gitu. Kasihlah musuhmu. Berarti mengajarkan biarpun dia musuhmu, kasihilah musuhmu, karena di situ tertera saling mengasihi. Biarpun dia musuhmu atau segala macam, kasihilah dia. Makanya aku ngerti kalau gitu berarti kalau di Islam itu bang, kalau di Islam itu nggak ada musuh. Di Islam cuma ada satu musuh, yaitu iblis. Nah di Kristen iblis musuh atau bukan? Sama ya bang, setiap agama mengajarkan pun yang namanya iblis itu pasti musuh bang. Ah, berarti orang Kristen disuruh mengasihi musuhnya kan? Berarti Kristen disuruh mengasihi setan. Wajar aja mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang ada dalam kitab mereka sendiri. Terima kasih Anda sudah mengaku Kristen mengasihi musuh. Musuh Kristen adalah setan, musuh Kristen adalah iblis. Wajar saja Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka berkongko-kongko untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Pantas saja ternyata mereka mengasihi setan. Jadi setahu aku lagi bang, bukannya itu yang diajarkan juga sama kan, karena saya posisikan Kristen pas di sekolah pun diajarkan juga kayak gitu. Jika pipi kananmu ditampar, kita kemarin, jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Ibaratnya karena posisi di situ kita contohnya dianggap kayak gini segala macam, tapi perlihatkanlah kasih sesungguhnya itu pada sesamamu. Contohnya ada yang membenci kau, doakan dia. Itu yang diajarkan sama kami. Kalau masalah ibaratnya mengasihi iblis, kami belum pernah membahas itu. Cuman yang dibahas kemarin pas masih di sekolah, jika ada yang berbuat salah, berbuat contohnya kayak yang nggak senang gitu, kasihlah dia dan bawa dia dalam doa supaya
dia sadar atas kelakuannya itu. Intinya jangan membalas, itu aja lah inti dari pembicaraan kemarin itu. Intinya jangan pernah membalas apapun kejahatan yang dilakukan manusia itu samamu. Jangan pernah membalas atau segala macam. Intinya kasihilah dia dan bawa dia dalam doamu supaya dia sadar, karena itu yang memang yang diajarkan sama kami. Makanya karena agama muslim belum pernah aku juga masuk di situ, karena aku posisinya agamanya sekarang pun masih meraba-raba, karena kalau dibilang Kristen pun paling dibilang KTP aja gitu. Tapi yang pernah diajarkan di sekolah selagi masih sekolah, karena saya Kristen, ada ajaran agama Kristen kan, jadi diajarin di bagian situ bang. Nah. Iya, maksud saya kalau dikatakan bahwa kasihi musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, bila mana kamu ditampar kiri kanan, ya berikanlah yang kanan kiri. Ini ajaran yang tidak bisa dipraktekkan. Ini ajaran teori, sehingga kasih itu hanya teori. Itu hanya teori itu teori. Mana ada orang mau di atas muka bumi ini ditampar pipi kirinya kasih yang kanan. Itu teori aja untuk nipu, supaya dianggap dirinya itu ajaran kasih. Maka dia mengambil slogan tertinggi, apabila kamu ditampar pipi kiri kasih yang kanan, itu cuma tipuan. Orang Kristen, khususnya Belanda yang beragama Kristen, tidak pernah ditampar. Jangan ditampar, dikenal aja sama pribumi kagak pernah. Kok datang dia membonyokkan warga negara warga pribumi yang ada di Indonesia ini? Hah? Mana? Itu cuman tipu-tipuan itu yang kayak begitu. Kalau di Islam mah jelas apa yang dikatakan oleh Islam itu terurai di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun, kata Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut pada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran memerintahkan kepada kami untuk memaafkan. Itu baru betul, itu baru benar. Umat Islam seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam punya kaidah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'a mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, kata Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi faman afa wa aslah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Apa kata Allah? Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini baru kaidah yang betul. Ini kaidah yang betul. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Ini baru. Tapi kalau yang tadi, apabila pipi kirimu ditampar, kasihlah yang kanan. Siapa yang mau mempraktekkan itu? Kalau orang Kristen ini bukan orang-orang munafik, tolong besok pagi berbaris depan saya orang-orang oten ini, saya mau tampar satu-satu. Mau enggak mereka? Ku tampar satu-satu pakai scoop. Mau enggak? Pasang pipinya, ketepak, ketepak, ketepak. Sampai ujung sana, balik lagi pipi yang kiri. Ketepak, ketepak, ketepak. Habis itu mereka cium tangan saya. Mau enggak? Itu cuman politik, itu cuman teknik nipu. Gak ada itu, gak ada. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Orang Kristen sama orang Kristen aja saling gigit kok. Bagaimana dengan musuhnya? Tak ada itu cerita. Itu cuman teori untuk nipu aja itu. Ada seorang jenderal, Pak. Hah? Nembak anggotanya sendiri. Apa agamanya? Agama kasih. Kuclok. Tipuan. Jadi umat Islam gak bisa tertipu yang kayak gitu-gitu. Iblis memang selalu memperlihatkan yang baik-baik saja. Nampak kelihatan, oh di depan baik. Selamat
papi, apa kabar? Tapi isinya ulat. Kalau di Islam itu kagak. Wajaza'un sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu kejahatan, ya kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, memaafkan, habis sudah memaafkan, berbuat baik lagi. Ah, ini baru kaidah yang tepat, ini manusiawi. Kalau yang tadi itu hewani. Oh, tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Mana coba. Suruh berbaris pendeta-pendeta ini yang suka minta perpuluhan. Mohon saya sampaikan kepada mereka, Bang Suma mau datang mau kasih tamparan pipi kiri. Habis itu balas pipi kanan. Mari kita lihat. Apakah mereka mampu melaksanakan isi kitabnya atau mereka hanyalah manusia yang bertopengkan kasih. Suruh berbaris. Orang-orang Kristen itu coba, mau kulihat, mau kutunjang pipinya tuh. Itu cuman cuman trik aja itu, Bung. Trik untuk supaya dianggap iya tahu bagusnya, tahu cantiknya. Begitu dibuka sarungnya ternyata betisnya berbulu. Mape. Nampaknya cantik, bibirnya merah, matanya, bulu matanya panjang, senyumnya aduhai, diangkat kainnya sedikit, betisnya berbulu. Palsu. Jadi yang palsu-palsu itu pasti sesat. Ya, pasti sesat. Itu dari saya. Sekali lagi, teori kalau ada orang Kristen mau ditampar pipi kirinya, kasih pipi kanan. Kalau ada mau mempraktekkan itu, silakan datang ke tempat saya berbaris. Mau ku tampar kalian pelan-pelan, tapi dengan penuh tenaga. Jadi itu cuma teori itu, Dek. Teori yang tidak ada orang Kristen yang akan mempraktekkan. Itu teori. Oke, Bang, sekarang aku boleh nggak ini barang kayak sekarang ini posisi aku kan sekarang di perantauan nih. Cuman kawan-kawan aku sekarang kebanyakan yang Muslim nih. Siap. Cuman kan posisi anak muda sekarang ada juga yang memang beragama, ada yang enggak. Barang kayak teman-temanku sekarang lah, contohnya kayak bukan semua, oknum sebagian sih. Iya. Tadi kan menyinggung di sini namanya yang makan babi gitu kan. Ya. Izin dulu bang ya, izin dulu. Ya, silakan. Bukan semua Bang, cuman oknum aja Bang, Iya, silakan. Kan kemarin kayak cerita gini lah, aku di Lapotua gitu sama kawan-kawan. Kebetulan ada kawan kami Muslim dia. Yang namanya juga Lapotua kan, yang makanan khas Batak gitu. Aku tanya, "Leku kok di sini? Kok bisa makan ini?" Katanya sama aku, apa yang keluar dari mulut terus dimakan itu yang namanya haram. Jadi aku agak shock juga dengarnya kayak gitu Bang. Itu betul atau enggak ya Bang? Itu yang kutanya dulu Bang. Kalau di Islam itu hukum-hukumnya jelas. Haram-haram, halal-halal, makruh-makruh. Itu jelas itu. Itu jelas. Soalnya kemarin oknumnya kayak gitu ngomong sama aku Bang. Jadi aku bingung juga. Betul atau enggak? Itu adanya di dalam ajaran Kristen di Matius 12. Itu kekerasan kena YouTube pada jangan. Lanjut. Ya. Itu adanya di Bible Matius 12 itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan babi, nggak ada tuh cerita. Itu hanya akal-akalan teman Anda aja. Di Islam itu kalau haram. Berarti kemarin kata kawanku tuh bukan semuanya, cuman oknum. Terus dia ngomong kayak gini sekarang sama aku Bang, kemarin masih mending aku makan babi daripada makan uang masyarakat kayak penjabat sekarang. Namanya takut yang namanya makan penjahat yang paling ditakuti di Indonesia yang namanya Muslim ini paling makan babi, makan uang haram, uang masyarakat. Gampang kali sekarang. Berarti kelakuannya sama. Satu makan sesuatu yang haram berasal dari babi, yang satunya makan haram dari uang rakyat. Sama posisinya tuh. Sama-samanya dia. Status sama. Jadi aku ikut sesat juga pas pemikiran kayak gitu. Berarti betulnya yang dibilang kawan ini soalnya kan aku belum belajar juga masalah agama-agamanya kan. Berarti dia ngomong kayak gini, apa yang dimutakan itu yang namanya haram terus kalau dimakan lagi. Oh ya udah aja lah makan gitu kan. Itu ajaran di dalam kitab Matius itu. Di Islam itu tidak bisa akal-akalan. Islam tidak boleh kemudian membuat sebuah narasi akal-akalan. Gak boleh. Sama seperti
ketika kita membantah sesuatu tidak boleh juga akal-akalan. Sekarang ini lagi ribut-ributnya ya, ribut-ributnya orang munafik sedang menceritakan Bang Suma sesat karena menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya umat Islam. Ini kalau ilmu minim ya kayak gitu. Minimnya ilmu seseorang bisa membuat orang itu semakin memiliki penyakit dengki, hasad, benci, iri dan seterusnya. Kenapa? Karena minim ilmu. Ingin tenar, ilmu tak ada. Ingin dikenal tapi tidak terkenal. Padahal kalau kita melihat dan kita belajar, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil." Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa qalallahu inni ma'akum. Lalu aku Allah berfirman kepada mereka, aku bersamamu. Dia mengatakan bahwa saya salah telah menarasikan bahwa yang disembah oleh orang Yahudi dan yang disembah oleh umat Islam itu sama. Dia mengatakan itu keliru katanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang Yahudi yang saya maksud di sini adalah orang yang mengikuti apa yang diinstruksikan Allah melalui kitab Taurat. Tapi orang yang minim ilmu mengatakan saya menyesatkan. Loh, Al-Quran menarasikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa barang siapa yang beriman dari Yahudi maupun Nasara atau orang Sabi'in, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih hati dan mereka mendapatkan pahala dari Allah. Innalladzina amanu walladzina hadu. Yahudi yang dimaksud. Wan Nasara was-Sabi'in man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, coba orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, berarti Yahudi ini beriman kepada Allah. Ada di antara orang Yahudi yang beriman kepada Allah, tapi ada anak kecil yang baru lahir dari tadi, baru tumbuh jenggot 1 senti, sudah kemudian bernarasi menyesatkan orang yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada orang-orang Yahudi mengajarkan bahwa dirinya tiada Tuhan selain dirinya. Ini dia katakan saya keliru, saya sesat. Itu fitnah yang kejam. Itu adalah tuduhan yang sangat luar biasa yang menyesatkan umat manusia. Kita lihat saudara-saudara di dalam Al-Quran, sabar ya. Di dalam ayat 130 surah Al-Baqarah sampai 133 ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian Nabi Yakub bertanya kepada keturunannya, ini noise-nya di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Am kuntum syuhada is hadar Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah kepada Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ada dalam Al-Quran. Dia ingkari Al-Quran ini. Siapa yang sesat sebenarnya? Nah, itulah ya teman-teman, kalau minim ilmu kemudian mensesat-sesatkan orang, ya menyatakan orang. Bahkan saya melihat tadi ya, dari potongan video yang dikirim oleh salah satu saudara kita, beliau memfitnah bahwa saya dan orang-orang yang
menjadi netizen Bang Suma itu sudah memiliki syahadat yang berbeda. Dia karang-karang sendiri syahadat kita. Dia membawa-bawa Yahweh dan mengatakan bahwa saya ini adalah Rasulullah. Dia sendiri yang mengatakan itu, artinya dengan sendirinya dia telah kafir, telah ingkar kepada Al-Quran karena menyatakan saya ini adalah Rasulullah. Nah, inilah yang teman-teman yang perlu saya ajarkan, bahwasanya orang tersebut itu sudah jauh kemudian dari apa yang kita harapkan. Bukannya dia semakin sehat, malah semakin sakit, dan saya melihat dia depresi. Dia ada penyakit stres, yang mana stresnya itu sudah tidak bisa dia kendalikan sendiri. Kebenciannya membawanya kepada kekufuran. Tengok aja nanti kalau dia nggak selesai, maka dia akan jatuh kepada golongan orang-orang yang kufur. Tengok aja nanti. Bang, dia Jadi, stres bang, sedikit karena nggak ada duit saya buat tambahin. bayar kontrakan bang. Mbak Blogger, sedikit saya tambahin ya. Jadi kalau dia menyesatkan Bang Juma, sama saja dia menyesatkan Al-Quran. Anda baca baik-baik di dalam Quran surah Ali Imran ayat 64. Kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawaim baina wa bainakum. Ala nabuta ilallah wala nusyrika bihi syai'a. Wala yatajida ba'dona ba'don arbaba min dunillah. Al-ayah. Katakanlah hai ahli kitab. Ahli kitab ini termasuk Yahudi bukan? Katakanlah ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kamu dan aku. Ya, antara kami dan kamu. Bahwa kita tidak sembah kecuali Allah, dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Allah ini Tuhannya ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bahkan di situ dikatakan mari kita memegang peraturan yang sama, ketetapan yang sama. Apa itu? Sembah Allah. Itu memang diajarkan di dalam kitab mereka. Kan jelas nih ayatnya nih. Ya. Katakanlah hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Bahwa kita bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Al-Quran jelas loh. Betul ya Bang Juma ya? Nih. Iya, benar Ahi. Menyesatkan Bang Ali Juma sama Imran. saja menyesatkan Al-Quran. Menyalahkan Bang Juma sama saja menyalahkan Al-Quran. Bukan maksudnya Bang Juma itu Al-Quran. Bukan. Maksud saya adalah Bang Juma berbicara berdasarkan Al-Quran. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Masya Allah. Kalau Bang, satu lagi bang, ini aku Ntar dulu. Izin dulu, ini penting juga nih. Apa cuma diterangi sekali lagi gitu ya. Kaumnya Nabi Musa itu dan kaumnya Nabi Isa alaihissalam itu emang sembahannya beda dengan kita ini. Ya, kalau ada orang mengatakan beda, berarti dia hoten dia itu. Ya, kalau Kafir beda dia. berarti dia tidak mengakui Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, tidak menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ya udah kalau dia begitu ya. mengakui Tuhan kita beda. Kalau begitu saya simpulkan dia udah, kalau begitu saya simpulkan dia udah kafir dia itu. Silakan Pak Juma. Allahu Akbar, masalah. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa orang ini masih minim ilmu, masih perlu banyak belajar. Mungkin kaget dia ya ketika dia melihat TikTok, ini apa yang terbang-terbang banyak nih. Oh, ini gift. Bikin juga TikTok dah. Ikut-ikutan tanpa ada pengetahuan sama sekali. Nah, sekarang dia memusuhi abangnya sendiri, menggibahi abangnya sendiri, saudaranya sendiri, seukhuwannya sendiri. Apa tujuannya kira-kira? Oh, Bang Suma menyesatkan. Oke, saya menyesatkan. Lalu kamu tidak.
Kamu orang baik. Kamu lebih hebat ibadahnya. Kamu lebih bermanfaat banyak kepada orang lain dibandingkan saya. Kamu lebih hebat dari orang-orang yang ada di api gitu. Jadi kami harus bilang wow gitu. Hah? Oh, ya udahlah kalau gitu. Kirim nomor rekeningnya biar tak kirim duit untuk cukur kumis dan jenggot. Izin Iya, Gurunda, izin Gurunda. Tadi kan saya minta naik, tapi saya tidak pakai akun api ya, pakai akun yang biasa. Terus saya naik, saya bilang gini sama kafir-kafir di atas tuh. Yang kafir-kafir penjilat ini tolong diam ya. Saya mau dengan logika bicara. Susah di-kick. Jadi Kenapa disebut namanya lagi sih, Bunda? Apa itu, Bang? Ya. Jangan usah disebutin namanya lagi, udah. Ya, saya rasa tidak perlu kita perpanjang ya. Saya cuma tadi bernarasi bahwasanya orang ini minim ilmu. Dia menyatakan, saya dikatakan sesat karena saya menyamanyamakan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan yang disembah oleh umat Islam itu adalah sama. Katanya saya sesat. Ya, kalau orang Yahudi menyembah kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, sesatnya di mana? Al-Quran pun mengatakan itu. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita Nabi Musa datang kepada Bani Israel. Nabi Musa datang kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan mereka menyembah kepada Allah. Dan di kalangan mereka ada yang menyembah kepada Allah. Ada yang menyembah kepada Allah. Ya, silakan. Ya itulah yang ingin ku pertanyakan ke dia, di mana penyesatannya kan. Terus saya mau kasih data ayat-ayat Al-Quran. Saya memang dibawakan saya nyimak bagaimana ininya. Ya ilah ilallah. Saya memang apa ya, ingin sekalian dipermalukan lah dia kalau begitu. Ngapain lagian ke sana ngapain? Iya, udah. Nggak ada gunanya juga. Gini, Orang dalam kemunafikan itu nggak perlu kita datangi. Bertambah-tambah kemunafikannya nanti. Udah biarin aja. Syukur dia mau tobat, nggak mau tobat ya mudah-mudahan mati kafir kan gitu. Ini stop dulu, stop. Aku typing di bawah. Botol, kau itu Udah sudah stop dulu, Bunda. Udah bersekutu cukup, dengan Bunda. kafir. Bunda, ini tadi Bang Juma ini membahas ini bukan arah kemana-mana, berdasarkan pertanyaan Kelvin ini secara makro, jadi nggak usah diperunci menyebut nama, nanti tambah populer gitu kan, udah disepakati gitu ya, apalagi mendatangi mereka. Ini ilmu yang bermanfaat buat kita semua secara makro ya, bukan ditujukan pada satu orang, banyak orang yang kayak begini gitu loh ya. Kita kembali ke topik, oke? Makasih. Iya. Silakan Mbak Jawa. Sedikit lagi ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ini bukti. Jadi mengherankan kemudian ya. Mengherankan kemudian ketika ada orang mengatakan, sesatlah orang yang mengatakan bahwa apa yang saya narasikan bahwa orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama. Ya, tapi tidak semua Yahudi sama. Ada Yahudi yang kemudian jadi pengikut Nabi Musa, ada juga yang tidak. Bukan berarti semuanya ikut, bukan berarti semuanya tidak ikut. Jelas itu. Ya, Musa menyeru kepada kaumnya, Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya, lalu kemudian inna arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepadanya siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka juga ada yang bertakwa, berarti mereka juga ada yang menyembah kepada Allah. Jadi seperti itu ya. Silakan dilanjutkan sementara saya ada telepon dulu. Silakan Bang Handi dan Akhi Sugi dan yang teman. Silakan.
Jadi kalau boleh disampaikan ya teman-teman, ini edukasi, benar memang edukasi, bahwa kalau ada seseorang siapapun dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu memerintahkan kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sejalan dengan ini, artinya dia adalah bukan muslim, dia kafir dia. Ya, karena sembahan para nabi itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan kaumnya Nabi Musa tidak menyembah Allah, ini artinya waduh, sudah jauh daripada keislaman. Ini perlu diproses secara blender orang-orang yang kayak begini. Orang yang kayak begini sudah berjamaah kelompok-kelompok pemakan babi, ya lebih baik sekalian dibayat aja, sekalian dibeliin baju baru gitu, terus diberi mahkota berduri, ya sekaligus dituhankan atau disalib dulu baru dituhankan. Kalau saya lihat mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendukung dia adalah di luar daripada Islam. Karena faktor koin, faktor beras, faktor apa ya, gitu ya kira-kira teman-temannya. Untuk itu ya semoga saja orang-orang kayak begini kembali ke Islam. Mari berjamaah. Mencari rezeki itu nggak perlu nyerang-nyerang. Mencari rezeki itu banyak caranya kok. Insya Allah rezeki sudah diatur, nggak kemana-mana. Mencari popularitas itu memang gampang, kalau ingin ngetop itu gampang. Langsung aja pergi ke depan istana, teriak-teriak di malam hari, langsung disorot media itu. Atau pergi ke pasar di pagi hari, teriak-teriak kayak orang gila itu, langsung ngetop itu. Atau pergi pagi-pagi pergi ke rumahnya Pak Desuki deh, teriak-teriak apa kayak di situ. Jadi Itu gini aja Bang sih. Andi. Ya silakan. Kalau mereka mengatakan bahwa Yahudi itu menyembah Yahweh bukan menyembah Allah, itu mereka kok sudah jadi Kristen ya? Yang mengatakan Yahudi menyembah Yahweh itu Kristen. Orang Yahudi nggak kenal namanya Yahweh, nggak kenal. Tanya Bang Billy. Bang Billy kenal Yahweh enggak? Oh itu tukang kacang katanya. Nggak kenal Bang Billy, Yahweh itu nggak kenal. Berarti kalau dia mengatakan Yahudi nyembah Yahweh ya Kristen dia. Karena yang mengatakan Yahudi nyembah Yahweh itu Kristen. Orang Yahudi itu nyebutnya bukan Yahweh, Yahwah. Artinya apa? Dia yang pertama kali ada dan selalu ada dan tetap akan ada. Ya, dia kekal. Ini kalau kita lihat itu setara dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu, yang maha hidup, yang maha kekal dia. Dia lebih percaya kepada kitab orang Kristen perjanjian lama yang entah asalnya dari mana, sehingga dia itu percaya bahwa Yahudi itu nyembah Yahweh. Padahal kitab itu entah dari mana, siapa penulisnya nggak jelas, karena itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Ya, 1500 tahun setelah Musa. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri yang saya bacakan tadi, di situ diperintahkan ya. Dikatakan begini, hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah selain Allah. Masa Allah salah sih ngomong begini? Mengatakan bahwa mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang Israel itu menyembah Allah. Dia lebih percaya Bible, lebih percaya perjanjian lama daripada apa yang dikatakan Quran. Quran jelas-jelas mereka menyembah Allah. Ya, kenapa mereka menyelisih Al-Quran? Hanya berdasarkan kebencian kepada Nabi Muhammad, kepada Bang Juma, sehingga otak mereka jadi dol, nggak ngerti Al-Quran begitu jelas. Apa yang dikatakan? Mari kita berpegang pada kalimat atau ketetapan yang sama, bahwa kita tidak menyembah selain hanya Allah saja. Salah Allah itu.
mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel juga Allah. Nah inilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ayat Quran. Mau disesatkan juga ayat Quran gitu. Karena Al-Quran mengatakan orang ahli kitab itu menyembah Allah. Salah. Aduh benar-benar kasihan mereka. Ya, karena bodoh, karena kebencian yang timbul bukan pikiran yang jernih, bukan pikiran yang sehat, tapi justru yang timbul adalah kebodohan. Begitu. Silakan Uni Rifa, apa yang mau disampaikan? Saya minta izin dulu kepada bapak-bapak baptis saya, Bang Handi izin, Bang Zuma izin, Pak Desugi izin, antum bertiga bapak baptis saya, salah saya berarti antum yang salah. Maksudnya gini, saya mau agak sedikit menghimbau, boleh nggak izin banget? Ini keluar dari topik. Ini dari sisi pribadi saya, boleh nggak? Kalau diizinkan saya lanjut, kalau nggak saya turun. Oke. Saya mohon dengan sangat, ya, nih, wallahi demi Allah saya bergetar hati ini. Saya minta mohon dengan sangat, ikhwah. Saya mohon dengan sangat. Abang saya, Bang Zuma, Pak De saya, Pak Desugi, Bang Handi Selebes. Mereka berjuang di jalan Allah, menyiarkan Islam, berhadapan dengan penghujat, orang kafir, musyrik, munafik. Mohon dengan sangat kalau antum tidak bisa memberikan kepada mereka amunisi atau bantuan support system atau apapun, mereka juga gak akan memaksa antum memberikannya. Mohon jangan tambahilah beban mereka, please. Ndak perlulah antum menyampaikan info-info ndak penting kepada mereka. Jangan dibakar. Jangan, tolonglah. Mereka adalah orang yang berjuang membela agama kita. Paling penting bagi mereka adalah apa? Mereka tenang. Mereka bisa nyaman ketika mereka berdebat, menyampaikan keilmuan mereka. Jangan kalian tambah-tambahi dengan memberikan beban kepada mereka. Ngadu ini, ngadu itu, cerita ini, cerita itu. Nggak penting. Yang penting itu kita saling bersinergi. Antum sebagai netizen dapat ilmu dari mereka bertiga. Jangan kalian karena ingin dekat dengan mereka menjual cerita. Nanti kata Rasulullah, cukup berdusta seseorang menyampaikan semua informasi yang dia dengar kepada orang lain. Ayolah, apa masalahnya kalian selalu kasih tahu, ini loh Bang Zuma, si ini begini-begini. Boleh, bukannya nggak boleh dekat dengan Bang Zuma, Pak Desugi, Bang Handi dengan memberikan informasi, nggak apa-apa. Tapi pikir dulu, penting nggak itu buat mereka bertiga? Saya keluar dari topik malam ini, wallahi saya minta maaf. Saya ganggu Bang Zuma, saya ganggu Pak Desugi diskusi dan Bang Handi. Saya minta izin di warung di komalnya KHST. Tolong kalau seandainya tidak mampu membantu mereka ikut berdakwah, jangan tambahkan pikiran mereka dengan menyampaikan informasi tak penting. Jagalah mereka. Itu loh. Kalau masalah pribadi kami kan sudah berkali-kali Bang Zuma katakan. Nggak perlu kami mau dicaci, difitnah, dihina, dinista. Tak perlu kalian kabarkan. Tapi kalau agama kita misalnya begini, ada syubhat baru, kami harus menjawabnya. Berikan kepada kami infonya, ndak apa-apa. Saya belajar untuk menjawabnya gimana. Bang Zuma maju untuk menjawabnya. Tapi kalau masalah pribadi, Bang Zuma dibilang begini begitu, kalau Allah hendak memuliakan Bang Zuma, mati pun kalian menghinakan beliau kan tetap mulia. Kalau Allah hendak menghinakan Bang Zuma, mati-matian pun kalian mandikan Bang Zuma dengan emas sekalipun, beliau akan dihinakan Allah. Buat apa? Menambah-nambahkan. Supaya apa? Supaya mereka ngamuk-ngamuk di komal. Supaya mereka apa? Buat apa? Mereka ini, abang-abang saya ini, bapak-bapak saya ini manusia juga. Rasulullah saja bisa marah, Rasulullah bisa kesal, kononlah mereka. Jadi gunakanlah telinga kita untuk mendengarkan ilmu, masuk ke hati kita, kita aktualisasikan dalam kehidupan. Tidak perlu mendengarkan berita-berita yang tak penting, tak koceng. Tolonglah, saya tadi malas naik, serius. Tapi harus biarlah Bang Zuma marah dengan Pak D, dengan Bang Handi sama saya. Paling saya disentil sama orang-orang ini, tidak apa-apa. Saya minta tolong sama ikhwah semua yang mencintai mereka ini.
Tak usahlah bahas-bahas yang nggak penting. Makin kalian bahas, makin kalian pentingkan orang itu. Don't make stupid people famous. Tugas kami ini, artinya aku mencintaimu Pak D. Dah. Tolonglah. Mencintaiku Pak D Sugi. stupid. Apa stupid? Pak D pun kayak gitu. Orang lagi serius pun diganggu. Nangis aku nanti. Intinya minta tolonglah. Saya sangat berharap netizen semua kita bersinergi. Mari kita hindari perpecahan di kalangan umat. Ada anjing, biarkan menggonggong. Jangan kita ikut jadi anjing, biarkan. Ya, ada babi makan tai, jangan ikut-ikut makan tai. Biarkan mereka. Ya. Saya tidak peduli. Hari ini saya mau dimaki sama Pak Disugi, Bang Handi, Bang Zuma. Tidak peduli aku lagi. Saya cuma minta tolong. Biarkan kami menyampaikan risalah apa yang dibebankan kepada kami. Bang Zuma dibebani dengan tanggung jawab menginjili seluruh alam. Bang Zuma tolong injili kecoa. Mau tahu aku. Intinya sudah stop. Mengabarkan kabar-kabar nggak penting kepada Bang Handi, Pak Disugi, dan Bang Zuma kecuali itu memang demi kemaslahatan. Maksudnya apa? Misal, Bang Zuma, ternyata ada yang begini dan itu menyebabkan kerusakan kepada finansial, kondisi fisik. Ada yang mau membunuh Bang Zuma. Sabarkan, tidak apa-apa. Tapi kalau Bang Zuma, ada yang menceritakan Bang Zuma di komal orang. Nggak perlu kalian kasih tahu. Sebelum Abraham ada, mau Pak Disugi kek, Bang Handi kek, Bang Zuma kek, saya kek, kami sudah dikata-katai orang. Kalau kami tidak mau dikata-katai orang, kami tidak maju di sini. Karena kami tahu kami akan dikata-katai Nabi aja dibunuh, apalagi kami. Tolong, saya cuma itu aja. Saya nggak tahu kalian nggak mau benci kalian sama saya, mau saya nggak peduli aku. Aku mau saudara-saudaraku, abang-abangku yang berjuang di jalan ini, jalan yang kalian pikir mungkin wah enak kali ya Uniripa sama Pak Disugi, Bang Handi, Bang Zuma ini ngomong-ngomong, dapat koin, dapat gift, disayang orang. Enak kali menurut kalian. Kalian nggak tahu yang kami hadapi apa? Ancaman pembunuhan, laporan begini, kebencian-kebencian dari kaum munafik. Tolonglah, aku cuma minta tolonglah netizen-netizen, ikhwah-ikhwah semua yang aku cintai karena Allah. Mari sama-sama kita jaga apa mereka nih? Kita jaga kondisi psikis mereka, kita jaga mereka supaya kita doakan mereka. Udah itu aja lah, banyak ceritaku, dikit pula aku nanti sama Kak Esti. Udahlah ya. Oke Pak D, Bang Handi, Bang Zuma, aku izin turun. Ya minta maaf kalau aku ada salah-salah kata. Nggak apa-apa lah kalau kalian yang marahi aku. Asal jangan yang marahi aku sih seger-seger aja. Udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang Zuma, Pak Disugi, Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kelvin. Oke, Kelvin gimana? Mau disadarkan sekarang atau mau besok? Enggak, sekarang gini, aku mau tanya lagi nih. Tadi kan bahas kafir-kafir segala macam, itu maksud dari kafir itu ditunjukkan sama siapa sih sebenarnya? Kafir itu ditunjukkan sama orang atau agamanya gitu. Jadi aku tuh penasaran gitu. Kafir tapi ngomong kafir ditunjukkan sama siapa? Entah orangnya atau agamanya gitu. Jadi penasaran juga karena dari tadi kafir ngomong kafir ini. Oke. Sip, saya jawab ya. Jadi gini, kenapa Anda ini terlalu sensitif atau tensinya naik ketika mendengar kata kafir? Ini karena Anda telah ketipu oleh kitab Anda, LAI. Kata kafir, bentar Bang, jangan dibantah dulu Bang. Selesaikan, biar saya selesaikan supaya Anda tidak salah paham ya. Oke? Oke Bang. Oke, sip. Jadi Bang, di dalam Bible kata kafir itu salah peletaan. Dulu itu bukan kata kafir di situ Bang, tapi bodoh. Nah, sekarang kata bodoh diganti kafir. Itu sebenarnya nggak nyambung. Kata kafir itu Bang, kalau Anda tahu maknanya, Anda nggak akan tensi. Orang Arab yang ngerti bahasa Arab ketika dikatakan kafir nggak naik tensinya Bang. Nggak. Mereka sudah ngerti apa maksudnya kafir itu. Kafir itu orang yang menutup diri. Dan kata kafir juga dipakai untuk bahasa Inggris. Tahu Anda? Cover, penutup. Ya, cover, menutup. Penutup, cover buku, tutup buku itu.
Ya. Aduh, noise Bang Ali Musa, noise. Jadi, kata kafir itu orang yang menutup diri dari semua agama untuk menyebut orang di luar agamanya. Yang paling halus itu adalah Islam, yaitu kafir, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Islam. Nah, sementara kalau di Kristen, orang yang di luar agamanya, di luar golongannya, Yesus memakainya dengan kata anjing. Anda lihat di dalam Matius 15 ayat 26. Ketika ada orang perempuan minta tolong kepada Yesus, ini orang Samaria, minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Apa kata Yesus? Tidak layak roti dilemparkan kepada anjing. Ya, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Nah, mana yang lebih kejam, yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing atau menyebut orang lain kafir? Jawab, Bang. Apa, Bang? Mana yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing atau menyebut orang lain kafir, yang artinya menutup diri? Itu dia tadi Bang, pemahamanku sekarang. Saya tanya Bang, jangan kemana-mana. Saya tanya. Tadi sudah saya jelaskan, ada perempuan Samaria. Orang Samaria ini orang di luar dari dakwah Yesus. Ya. Minta tolong kepada Yesus karena dia bukan orang Yahudi, disamakan dengan anjing. Pertanyaan saya, mana lebih sadis, menyebut orang kafir, yang menyebut orang dengan kata kafir yang artinya menutup diri dari kebenaran Islam, atau menyebut anjing? Ayo, secara akal sehat, Anda saya harap jujur. Kecuali Anda nggak bisa jujur, ya nggak apa-apa. Ya jujurnya berarti yang dikatakan kafir ini yang di luar agama Muslim, betul enggak? Betul. Nah, Yesus menyebut orang di luar agama dia dengan sebutan anjing. Pertanyaan saya, mana yang lebih sadis, menyebut orang lain anjing, menyamakan orang dengan anjing, atau menyebut orang lain kafir? Mana yang lebih sadis? Ayo jawab. Jujur. Lebih sadisnya manggil anjing, Bang. Nah, itu pinter Anda. Islam lemah lembut memanggil orang lain kafir. Orang-orang yang menutup diri, hai kafir. Orang yang menutup diri, hai anjing. Mana? Kira-kira yang enak didengar telinga yang mana, Bang? Kalau untuk saat ini, Bang, yang lebih dominan sekarang kafir ini. Cuman bingung juga kalau disamakan dengan anjing. Ya, aku pun bingung di situ. Nah, itu dia. Itu di dalam kitabmu, Bang. Matius 15 ayat 26, Anda baca baik-baik. Buka kalau ada Alkitab di situ. Itu masalah ya, kalau masalah kitab ini kayak masih belum vakum. Kalau buka Alkitab pun kayak masih ngawur gitu bilang. Ya udah buka aja. Ini saya kasih tahu. Enggak, masalahnya aku nggak ada kitab, Bang. Nah, dicatat aja, diingat-ingat ya. Matius 15 ayat 26. Anda buka nanti ya kalau ada Alkitab. Udah, itu saja jawaban saya, Bang. Apalagi yang mau ditanyakan? Berarti bukan apa loh, Bang, bukan menjelekan atau gimana. Berarti orang yang teriak-teriak kepada umat yang lain bilangnya kafir, kayak contohnya kayak yang lebih dominan sekarang ngomong kafir itu kayak dari saudara abang lah, bukan oknum mengatakan sama kami kafir karena ibaratnya karena nggak paham dengan agama Muslim gitu. Menutup diri dari agama Islam, tidak mau terima agama Islam, menutup diri. Entah Islam itu benar, entah salah, pokoknya saya nggak mau ikut. Nah itu kafir namanya, orang yang menutup diri. Orang Arab, Bang, kalau menanam biji-bijian di tanah lalu ditutup, itu juga menggunakan kata kafir, Bang. Pergantian siang dan malam juga menggunakan kata kafir. Siang menutup malam, malam menutup siang juga menggunakan kata kafir. Karena kafir itu artinya menutup. Nah, secara spesifik di dalam keislaman artinya apa? Orang-orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Intinya itu. Jadi kata kafir itu nggak kejam, kelihatan sadis, kelihatan kejam karena diambil oleh Bible, diletakkan yang tidak pada tempatnya. Yaitu dulu menggunakan kata jahil, direvisi, dimasukkan kata kafir. Artinya orang-orang kafir adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling goblok, orang yang jahil. Begitu, Bang. Kan jadinya rancu, kacau nih kata kafir jadinya setelah di Bible.
Makanya tanyakan ke orang Islam, apa itu kafir? Orang yang menutup diri, bukan orang yang jahil. Begitu, Bang. Jadi gitu Bang, karena ada juga kemarin kan ku tengok di TV kemarin, sempat nonton sih, cuman pas perayaan Natal itu kan ada ustadz datang gitu. Ya, cuman dia katanya kalau kafir itu nggak sesuai, ibaratnya kayak kafir itu diajarkan kepada orang yang nggak beragama. Jadi kalau karena Kristen beragama berarti nggak dijadikan kafir. Makanya aku bingung, kafir ini ditunjukkan sama siapa, orang atau agama gitu. Orang. Kalau orang kan berarti orang kan nggak percaya agama. Berarti kalau ibarat kafir ditunjukkan kepada agama yang nggak sesuai dengan agama yang lain, berarti aku paham di situ Bang. Tapi kalau ibaratnya kayak ada juga ustadz ngomong kayak gini, kafir itu ditunjukkan kepada orang yang nggak beragama. Kayak saya tadi contohnya. Bukan, itu salah Bang. Kafir itu ditunjukkan kepada orang di luar Islam. Mau dia agamanya apapun, kalau dia tidak Islam disebut kafir. Artinya orang yang menutup diri dari Islam. Begitu Bang. Jelas ya? Iya Bang, berarti kalau aku paham Bang. Tapi kalau ibaratnya kayak berbeli juga dari kemarin kayak gitu, kafir, tapi ada juga satu ngomong kafir nggak kayak gini. Satu ngomong kafir yang kayak gini. Ya, kan Anda sudah saya kasih tahu secara kaidah bahasa. Ya kan? Mana yang benar nilai sendiri. Dia ngomong itu pakai kaidah bahasa enggak? Diterangkan dulu kafir itu artinya apa. Kan begitu. Nah, sudah saya terangkan, kafir itu artinya menutup diri. Bahkan kata kafir juga ada di dalam bahasa Inggris, itu menyerap dari bahasa Arab. Artinya apa? Penutup. Oke? Jelas. Dah, apalagi? Jangan di situ-situ aja. Oke, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bang Ali Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sugi, silakan. Kata Pak De, jangan di situ-situ aja. Terus dia harus kemana Pak De? Yang lain yang dibahas, apa lagi? Oh sekarang Bang, cuman itu aja dulu. Soalnya aku mau tidur juga, besok mau kerja nih Bang. Bukan. Oh iya. Mulai berpikir kritis ya Bang. Kita beragama itu seperti yang saya sampaikan di awal, kita beragama itu tidak hanya bisa manggut-manggut apa yang dikatakan oleh pemimpin agama kita lalu kita mengangguk-angguk. Bukan begitu beragama. Makanya di dalam Al-Quran kita ditegur, afala yatawakilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun. Apa kamu tidak mau mikir? Nah, jadi kita beragama harus berpikir. Kalau kita ya hanya mengandalkan iman, ini sangat berbahaya. Saya kasih contoh begini, secara analogi. Anda melihat air bening di dalam aqua. Anda main percaya aja, itu air bisa saya minum. Tanpa mau menelaah, tanpa mau menggunakan akal sehat. Langsung main tenggak, entah itu asalnya dari mana, nggak tahu. Ada tergeletak, wah bening tuh, air tuh. Diminum. Karena tak modal percaya, ternyata yang diminum thinner. Karena thinner itu jernih juga kayak air Bang. Coba. Tapi kalau Anda mau menggunakan akal, ini air atau tidak ya? Aku selidiki dulu lah. Coba, aku buka, aku cium baunya. Oh ternyata thinner. Nggak jadi saya minum. Tetapi setelah diselidiki, kita cium, oh ternyata ini air. Baru kita minum. Itu yang benar seperti itu Bang. Dan Tuhan itu memberikan akal sehat itu sebagai standar untuk membedakan ini salah, ini benar. Bukan iman yang dipakai Bang. Iman tidak bisa dijadikan standar untuk membedakan ini salah, ini benar. Kalau iman bisa dijadikan standar ini salah, ini benar, maka orang nyembah sapi juga benar berdasarkan imannya. Orang nyembah gunung juga benar berdasarkan imannya. Tetapi secara akal, apakah benar sapi Tuhan? Apakah benar gunung Tuhan? Apakah benar anak Maria itu Tuhan? Gunakan akal. Tapi kalau imani saja, sapi bisa jadi Tuhan, anak Maria bisa jadi Tuhan, gunung bisa jadi Tuhan, sandal jepit pun bisa jadi Tuhan. Kalau cuma modal imani saja. Makanya Anda diberi akal sehat oleh Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Jangan ketika Anda meninggal, akal Anda masih tersegel rapi, karena nggak pernah digunakan. Tuhan marah nanti. Ini, wah hebat nih orang ini kok akalnya masih tersegel ya. Ternyata nggak pernah digunakan Bang. Nah itu bahaya itu Bang ya.
Oke bang, izin turun bukannya sengaja, bukan ibaratnya kayak turun dari pembicaraan karena besok juga ada jadwal kerja. Jadi Oke bang, sip, makasih ya. Yo bang. Oke, silahkan pasien selanjutnya yang mau coba-coba untuk menjajal ilmunya. Di sini ada Bang Ali Musa yang baru naik, kita suruh kerja dia. Oke, silakan. Yang Kristen mau naik pasien selanjutnya. Untuk yang ada di YouTube, terima kasih ya. Ini sudah 2 jam 9 menit. Saya kira kita akhiri dulu perjumpaan kita di sesi ini. Bukan berarti kita tidak jumpa lagi. Insya Allah nanti kalau ada Kristen yang berkualitas itu debatnya kita live-kan lagi. Tetap stay tune di Studi Kristologi. Emang ada Pak Reaksi. Kristen yang berkualitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada emang ada Kristen berkualitas? Enggak ada. Ada ini ngomong. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Aku dari tadi live-nya 4 jam mulu. Ayo silakan naik pasien selanjutnya. Tunjukkan keahlian kalian dalam bidang terserah. Bidang apa? Aku mau nyanyi sesuatu boleh nggak ya? Mau nyanyi Happy Birthday to you. Tapi belum, setengah jam lagi. Untuk siapa? Ayo tebak. Happy Birthday to you. Ayo tebak. Bang Juma. Happy birthday to you. Happy birthday to Bang, aku orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun bang. Arti harus kau kasih aku kado. Gak mau tahu aku. Bang, masih teleponan dia. Bang, aku orangnya pertama ngucapin selamat ulang tahun. Jadi abang harus kasih aku kado. Kabur Oten. OTST, saya izin berkuar-kuar. Nanti Ustadz Suki yang mengkritisi kalaupun apa yang saya sampaikan salah. Seperti biasa, saya membawa kabar apa namanya. Sambil tertawa, jadi nggak nyambung nanti ceritanya. Oh iya. Nah, saya grogi sama netizen nih ya. Netizennya Akhi Zumani galak-galak, kalau sama saya itu galak-galak mereka. Jadi saya mesti senyum-senyum untuk menghilangkan rasa nefas. Begini ya, nanti tolong dikritisi kalaupun ada yang salah dari apa yang saya sampaikan nanti. Mungkin karena agak panjang, jadi Ustadz Suki mesti jeli ketika saya menyampaikan supaya mana yang salah dan mana yang benar dapat dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Saya akan mengesahkan tentang bagaimana ketika para nabi Allah turunkan pada masanya, pada zamannya, di mana para nabi itu Allah utus ke tengah kaumnya, yang dimana semacam Nabi Daud alaihissalam. Beliau Nabi Daud itu bukan orang yang gagah atletis seperti baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW ataupun seperti Nabi Ibrahim, tidak ya. Kalau Nabi Ibrahim itu atletis badannya, tapi Nabi Daud biasa-biasa saja. Nah, Nabi Daud itu diutus oleh Allah ke tengah-tengah kaumnya ketika bangsa-bangsa kala itu mereka berbangga-bangga dengan kekuasaan, dengan kerajaan-kerajaan mereka yang sangat luar biasa, dengan bala tentara mereka yang sangat kuat. Bahkan ada yang namanya Jalut. Itu di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran itu dengan jelas diterangkan bahwasanya Jalut ini adalah seorang tentara dan dia adalah raksasa. Dan tidak ada satupun di antara yang menjadi musuhnya kerajaan itu dapat menang berperang melawan kerajaan yang mempunyai tentara yang bernamakan Jalut. Namun Allah
tundukkan kerajaan itu dengan lahirnya, di mana Nabi Daud alaihissalam dahulu Allah utus ke tengah-tengah mereka untuk mengalahkannya, sehingga dengan sebutir batu, bermodalkan sebutir batu dan ketepel, itu pun Jalut dapat mati. Nah ini ya, tapi tidak pada zaman itu ketika Daud ini dapat mengalahkan raksasa yang sangat dan mereka menyanjung Daud dengan kehebatannya, namun tidak ada satupun dari mereka kalangan mereka yang menuhankan Daud sebagai Tuhan. Nah, lalu bagaimana sepeninggalan Nabi Daud alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah utus ke tengah kaumnya, yakni Bani Israel, dengan kala itu mereka berbangga-bangga pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ataupun Nabi Salomo. Itu mereka berbangga-bangga dengan kemewahan kerajaannya, dengan kekuasaannya, sehingga Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis itu singgasananya itu terbuat dari emas. Lalu Ratu Bilqis ini diundang oleh Salomo ya, berkunjung ke kerajaan Salomo, yang dimana kerajaan Salomo itu dibuat dengan sekejap mata, lantainya pun dapat berkilau-kilau bak laksana air di bawahnya, dan nampak ikan-ikan berenang di bawahnya. Begitu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak terkalahkan pada zaman itu tentang kemewahannya, tentang kemegahannya, tentang mukjizat yang Allah berikan, Allah bekalkan kepada beliau. Dan pada zaman itu orang-orang sangat mengaguminya, sangat membanggakannya, tapi tidak ada satupun dari mereka pada kaumnya menjadikan Salomo itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana tentang Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa alaihissalam Allah utus ke tengah-tengah kaumnya pada zamannya, yang dimana para raja-raja terdahulu senang senang bernujung, senang membuat sihir, senang membuat tipu daya dengan mantra-mantra, sehingga Fir'aun pun mereka memelihara ahli nujung, mereka memelihara sihir, sehingga mereka itu dipelihara untuk mengekalkan kekuasaan si Fir'aun ini. Lalu Allah utus seorang nabi yang bernamakan Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Allah bekalkan sebuah tongkat, yang dimana tongkat itu pun dapat membelah lautan, dapat berubah menjadi ular sungguhan yang dapat menelan ular-ular sihir dari para ahli nujung Fir'aun, sehingga Fir'aun pun takjub melihatnya, dan para penyihir-penyihir Fir'aun pun takjub melihatnya, lalu mereka beriman kepada Allah atas dasar dakwah Musa. Namun Fir'aun tetap mengingkarinya, dan dia mengakui bahwasanya Tuhan yang disembah oleh Musa itu benar adanya, itu setelah nyawanya di tenggorokannya. Lalu Allah tolak taubatnya. Nah, zaman itu kaum Bani Israel sangat berbangga hati, sangat senang dapat dibebaskan oleh Musa alaihissalam atas pengejaran kaum Fir'aun, ya, bala tentara Fir'aun. Namun tidak satu pun dari mereka yang menjadikan Musa alaihissalam itu Tuhan. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Allah utus ke tengah kaumnya. Pada zamannya, orang-orang pada zaman itu berbangga-bangga dengan keahliannya. Mereka dapat menyembuhkan orang sakit, dapat mengobati orang-orang yang sudah lumpuh segala macamnya. Nah, maka Allah berikan Nabi Isa alaihissalam dengan gelar Al-Masih, yang artinya yang mengusap, karena beliau itu mengobati orang dengan cara mengusap. Maka Allah bekalkan itu dan diberikan gelar, sehingga puncak dari apa yang menjadi mukjizat yang dibekalkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yakni dengan menghidupkan orang mati. Pada zaman itu orang berbangga-bangga, sehingga apa yang dilakukan Nabi Isa Al-Masih itu semua orang dapat bisa. Jadi tidak ada yang mengaguminya kala itu. Namun puncak dari pembuktian bahwasanya beliau adalah seorang nabi, melebihi dari tabib-tabib yang lain, beliau mengubah tanah liat, ya, tanah liat itu dapat menjadi burung. Lalu
beliau pun dapat menghidupkan orang mati. Sebelum itu belum pernah ada sejarahnya para nabi yang dapat menghidupkan orang mati. Nah, jadi puncak dari mukjizatnya itu di dalam Islam bahwasanya Isa Al-Masih itu dapat menghidupkan orang mati. Namun di sini disalahfahami oleh orang-orang Kristen yang mengaku dirinya mereka ini adalah pengikutnya dan dengan mengaguminya yang berlebihan yang pada akhirnya mereka menuhankannya. Maka dari itu ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kusampaikan namun kamu belum dapat mampu untuk menanggungnya, sehingga dia akan datang untuk kedua kali untuk menyelesaikan semua persoalan yang dahulu itu tidak selesai, yang dimana orang Kristen berkata selesailah sudah di kayu salib itu. Lah kalau memang sudah selesai, ngapa pula dia mesti turun untuk kedua kalinya? Sementara orang Kristen meyakini bahwasanya Yesus itu untuk menebus dosa dengan matinya dia di kayu salib itu menjadi sebuah penyelesaian dari segala dosa. Nah, jadi di sini kesalahpahaman dengan mukjizat yang ada. Lalu bagaimana ketika bangsa Arab ya keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang dimana pada zamannya ada seorang nabi yang Allah utus dari ke tengah-tengah kaumnya, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allah bekalkan mukjizat yakni Al-Quranul Karim yang dimana pada zaman dahulu orang-orang berbangga dengan kabilah-kabilahnya, mereka berbangga dengan syair-syairnya ya, dengan dahulu pada zaman Nabi Muhammad ini mereka senang bersyair-syair, sehingga apabila ada seorang dari kaum mereka, kabilah mereka dapat bersyair dengan indahnya, maka akan menjadi bahan rebutan bagi anak gadis-gadis pada zaman itu. Bahkan orang-orang kaya pun sibuk untuk melamar sang pemuda yang dapat bersyair dengan indah dengan sastranya. Maka Allah bekalkan seorang nabi ini yang namanya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Al-Quran, yang dimana ketika Al-Quran itu dibacakan dengan sastra tinggi, dengan syair-syair yang begitu indah, sehingga mereka pun tidak dapat melampauinya atas apa yang diwahyukan terhadap baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun dari kalangan bangsa Arab kala itu menjadikan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu seorang Tuhan, tidak ada. Nah, saya rasa itu saja untuk benar salahnya biar Ustadz Sugi atau para tuan guru yang lain yang mengkoreksi, silakan. Baik, jadi benar sekali yang dikatakan Bang Musa ya. Ketika seorang nabi melakukan mukjizat itu, tidak ada kaumnya yang menjadikan nabi tersebut sebagai Tuhan. Tadi sudah diuraikan panjang lebar dari mulai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tidak ada satupun ya dari kaum-kaum itu yang hidup bersama dengan Nabi itu menuhankan Nabi itu, termasuk Yesus. Ketika Yesus melakukan mukjizat, kita lihat di dalam Matius 15 ayat 31. Di situ dikatakan begini, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bukan Yesus yang dijadikan Tuhan, tapi yang dimuliakan adalah Tuhan mereka, Allahnya mereka, Tuhan mereka, yaitu Tuhan Israel itu tadi. Kemudian kalau kita lihat kesaksian Yesus sendiri, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 42-43. Yesus menengadah ke atas selalu berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena engkau selalu mendengarkan aku, supaya mereka yang berdiri mengelilingi aku tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nabinya bersaksi ketika dia melakukan keajaiban, itu bukti bahwa aku diutus. Apa buktinya aku diutus? Aku sanggup melakukan mukjizat. Kalau memang Yesus itu Tuhan,
Seharusnya ketika dia melakukan mukjizat itu, ngaku dia. Ini loh bukti aku Tuhan. Aku bisa membangkitkan Lazarus. Karena hanya Tuhan saja yang bisa melakukan ini. Tapi Yesus tahu diri. Dia tidak mau melampaui apa yang sudah ditugaskan kepada dirinya. Ya, kalau di dalam Al-Quran ketika dia ditanya, "Hai Isa, pernahkah kamu mengajarkan kepada manusia bahwa jadikanlah kamu dan ibumu itu adalah Tuhan?" Apa jawab Nabi Musa? "Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku." Jadi Nabi Isa sadar diri kalau dia ini hamba. Dia ini hanya seorang utusan. Sehingga ketika melakukan mukjizat bukan untuk kesombongan dirinya bahwa aku Tuhan, tetapi itu menunjukkan aku ini seorang Rasulullah. Itu ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, ya, dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Kisah Para Rasul, ya, yang ditulis Lukas, ini benar nih, saya benarkan nih, bahwa Tuhan itu melakukan keajaiban melalui hambanya. Ketika zamannya Musa, Tuhan melakukan keajaiban melalui Musa, bukan Musa sendiri yang belah laut. Ketika zamannya Yesus, zamannya Nabi Isa, Allah juga melakukan keajaiban melalui Nabi Isa. Ya, bukan Isa sendiri, bukan Yesus sendiri yang melakukannya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku." Demikian juga yang dikatakan Al-Quran ketika Nabi Isa itu membuat burung. Akhir ayat mengatakan, "Bi'idnillah," atas izin Allah. Sama ini dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Ya. Bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 36, "Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes." Jadi di masa itu kesaksian yang paling penting itu kesaksian Yohanes, karena dialah yang mengabarkan, yang membenarkan kerasulan Yesus, kerasulan Nabi Isa. Ya, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksiannya Yohanes. Walaupun kesaksian Yohanes itu benar, tetapi ada yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kaumnya, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, tidak ada yang menuhankan Yesus, dan nabinya sendiri yaitu Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Yang jadi masalah adalah orang-orang setelah Yesus. Ya, setelah Yesus terangkat, barulah ada pengajaran-pengajaran sesat yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus berpesan di dalam Lukas 8 ayat 28. Lukas 21 ayat 8. "Waspadalah." Ya, para murid itu bertanya, "Kapan itu penyesatan itu terjadi, Guru?" Kata Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku. Akulah Yesus dari Nazaret yang kau aniaya." Betul kan yang dikatakan Yesus? Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, "Akulah dia, akulah Tuhan." Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Jangan kau ikuti mereka. Orang-orang yang mengajarkan Yesus Tuhan, jangan ikuti. Itu sudah dipesan oleh Yesus, jangan ikuti mereka. Itu kejahatan. Ya, memakai nama dia untuk mengusir setan, memakai nama dia untuk bernubuat, mengusir dia untuk penyembuhan. Ujung-ujungnya apa?
Ujung-ujungnya, aku tidak kenal kamu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang menuhankan Yesus itu nggak punya penolong. Bahkan Yesus sendiri mengusir mereka. Hal itu juga yang dikatakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa mawahunnar wa malidolimina min angsor. Nah itu, wa malidolimina min angsor. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa berkata kepada orang-orang Israel itu, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Ngeri enggak? Al-Quran dan Bible sinkron ini. Al-Quran mengatakan orang zalim, orang yang menuhankan anak orang tidak punya penolong. Bible mengatakan aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Udah capek-capek nyembah Yesus, ujung-ujungnya diusir juga. Gimana itu? Masya Allah. Jadi orang yang sejaman dengan Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Bahkan kalau kita lihat di dalam Markus 3 ayat 21, Yesus ini gila menurut kamu keluarganya sendiri. Hah? Itu artinya apa? Mereka tidak pernah menuhankan Yesus. Ya, para murid juga tidak pernah menuhankan Yesus. Yang ada justru mengatakan Yesus itu hantu. Hantu. Nah, itu yang benar. Tuhan tuh. Ketika Yesus berjalan di atas air, para murid mengatakan hantu. Bukan Tuhan loh, hantu. Kristen Tuhan, para murid hantu. Waduh, mana yang benar, Tuhan atau hantu? Ketika Yesus menemui para murid setelah apa yang katanya bangkit, katanya ya, karena ini kabar desas-desus, makanya saya selalu memakai kata katanya. Katanya bangkit, Yesus menemui para murid, "Salam, semoga kamu sejahtera." Para murid ngeri dan takut, menyangka Yesus Tuhan tuh. Tuhan tuh atau Tuhan? Menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Kristen menurut Paulus ya di dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus bangkit jadi Tuhan. Menurut para murid Yesus bangkit jadi hantu. Hantu atau Tuhan nih yang benar? Ngeri kan? Jadi para murid tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Yang ada hantu ya. Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya, Anda baca itu. Atau ketika Yesus berjalan di atas air, para murid juga menyangka Yesus hantu. Nah itu dia. Ya, jadi tidak ada kaum nabi tersebut ketika nabinya masih hidup dijadikan Tuhan. Tidak ada. Kecuali setelah beberapa puluh tahun kemudian. Begitu Bang Ali Musa. Terima kasih. Barakallah. Betul sekali. Lanjut. Oke. Apa Ustaz Sugi? Nggak ada otennya? Mana nih nggak ada oten nih? Ayo pasien selanjutnya, silakanlah kalian naik. Yang merasa pasien, serahlah kalian pasien dari mana. Nah ini ada Juma Junior dan ada ini juga mau jadi seperti Bang Juma si Kristen ini. Masya Allah. Kursi penuh. Iya, kalau ada hotelnya naik nanti saya turunkan salah satu, ribet amat sih. Baik. Ini nggak ada yang minta naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang saya bisa simpulin dari yang Ustaz jelaskan tadi, bahwasanya Bible itu sama sekali tidak ada ayat yang Yesus sendiri mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan dan dia menyuruh dirinya itu untuk disembah. Nah, terus Bible itu menurut pandangan aku itu gimana ya, kayak dia itu nggak konsisten karena dari masa Bible itu ada,
itu banyak sekali hal yang berubah di dalam situ. Berarti firman-firman Tuhan malam itu enggak konsisten. Firmannya Tuhan itu enggak konsisten, sedangkan Yesus itu kan menurut orang Kristen itu adalah bagian dari Allah atau Allah. Dek Zuma Junior, Anda belajar bicara lantang, ya, belajar bicara lantang gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan itu masuk, ya, menghunjam, nah gitu. Jadi memang harus begitu, orasi itu harus lantang, nggak boleh ngantuk orang nanti dengar. Lantang ya, ini saya ajarin harus lantang. Ini buah hati Aki semua kah? Ustaz Ugi? Bukan, tapi beliau adik kita ini umur 14 tahun ya. Yang 14 tahun. 14 tahun ingin berjuang di dalam Islam. Gitu. Masih SMP beliau nih. Cewek masih SMP. Yang satu ini Kristen juga nih. Yang satu ini 14 tahun juga nih. Tapi dia juga kemarin ditanya sama Bang Juma, sampai kapan kamu mau jadi pendakwah sampai orang-orang Kristen tahu hanya Islam agama yang benar? Wah, keren jawabannya itu. Wah, itu paling membuat saya bangga itu. Iya, betul sekali ya. Karena memang kita semua tahu bahasanya Kristen ini buatan manusia, ya, buatan manusia. Sebelum ada konsili, tidak ada satupun dari murid-muridnya, ya, yang namanya Hawariun itu menjadikan Yesus ini adalah Tuhan, bagian dari Tuhan itu tidak ada. Jadi Yesus menjadi Tuhan ini setelah 325, ya, itu baru dinobatkan dia sebagai Tuhan, begitu. Dan yang menjadikan Tuhan pun bukan orang-orang Yahudi, tapi orang-orang yang menyamar sebagai seorang Yahudi, seperti Paulus. Paulus ini datang dari Tarsus itu untuk mendatangi saudaranya, yakni kala itu dia kaisar siapa, Ustaz Ugi? Kaisar siapa namanya tuh ya? Duh, lupa saya. Yang mana? Paulus ini kan datang dari Turki. Konstantin. Datang dari Kaisar Turki. Nero. Nero, ya, Nero. Kaisar Nero. Ya, jadi dia tuh adalah saudaranya, masih ada ikatan saudara. Nah, seperti Lukas itu sebenarnya bukanlah dia ini seorang dokter, bukan. Dari Turki, dia dari Tarsus ini, karena Paulus ini kan tidak dapat melihat dengan jelas, dia kan rabun. Jadi matanya berair-air. Nah, yang memapah dari Tarsus ke Yerusalem itu adalah Lukas. Nah, jadi ketika matanya berair-air itu dilap matanya tuh, yang ngelap sambil memapah itu Lukas. Maka Lukas dinobatkan sebagai dokter pribadi supaya Lukas pun dapat dihormati setelah sesampainya di Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, ternyata Paulus itu nampak seorang gadis, anak dari Rabi Gamaliel. Nah, disitulah dia tertarik, lalu dia mencoba untuk mendekatinya dengan cara berpura-pura untuk menjadi muridnya Gamaliel. Nah, setelah dia belajar, lalu dia bersunat segala macam, ternyata sama anak gadis Gamaliel itu ditolak. Lalu dia sakit hati, lalu membatalkan semua hukum-hukum yang ada di Taurat yang menurutnya dia pelajari itu, sehingga dia pun membatalkan semua apa yang menjadi ketentuan, bahkan sampai perjanjian kekal yang namanya Hitan itu juga dia menghasut orang-orang Yahudi untuk tidak menyunatkan anak-anaknya. Nah itu, jadi dialah dalang dari semua kekacauan tentang bagaimana konsep ketuhanan ini. Nah, yang celakanya itu diikuti oleh
orang-orang Kristen Indonesia, yang dimana orang-orang Kristen Indonesia ini kebanyakan dari mereka tidak berilmu, namun ketika berdebat ngotot. Ketika mereka tersudut dalam argumennya, lalu mereka akan berkata bahwasanya Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, dan segala macamnya dengan segala retorikanya. Sebenarnya mereka ini dengan tengah memamerkan kebodohan. Oke, lanjut silakan Aki. Ya udah, bagus, mantap tuh. Lanjut. Nggak ada Kristennya, nggak bergairah aku. Lah Pade ada aja. Mau innalillahi. Yuk, ya agama Kristen yang mau diskusi. Silakan naik minta permintaan. Oke, untuk guruku semua, saya ingin bertanya sedikit. Saya ingin bertanya, bagaimana menjawab pertanyaan orang Kristen yang mempertanyakan dari umat Islam tahu dari mana bahwa istri Nabi Adam itu namanya Siti Hawa, padahal di Al-Quran tidak ada. Itu selalu menjadi pertanyaan andalan Oten. Bagaimana cara menjawabnya? Baik. Jadi yang memberi nama Hawa itu bukan Allah. Al-Quran itu murni firman Allah. Ya, karena Al-Quran itu murni firman Allah, maka tidak ada Allah memberi nama. Karena memang Allah nggak pernah memberi nama itu. Kecuali kalau Allah itu yang memberi nama istrinya Adam itu Hawa, maka ada di dalam Al-Quran. Karena yang memberi nama Hawa itu Adam sendiri, bukan Allah. Nah, kenapa dia ada di dalam Bible? Karena Bible bukan firman Tuhan. Nih, saya kasih tahu, kita buktikan ya. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 20. Nih ya. Manusia itu memberi nama Hawa. Siapa yang ngomong ini? Nih. Ya, ini bukan Tuhan yang ngomong nih kalau kita baca ya. Dari ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu perkataan Tuhan. Nah, di dalam ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 20 itu bukan perkataan Tuhan, tapi itu narasi sang penulis. Entah siapa yang nulis, nggak tahu. Ya, Kitab Kejadian bukan ditulis oleh Musa. Betul. Karena kitab Perjanjian Lama yang ada pada Kristen itu diterjemahkan dari Satwaginta. Satwaginta itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Jadi ada kekosongan 1500 tahun. Taurat nggak pernah tertulis. Ditulis itu bukan untuk orang Yahudi, bukan. Tetapi pesanan Raja Ptolemy II. Ya, pesanan ini kita pesanan. Lukas kita pesanan untuk Theophilus. Taurat pesanan untuk Raja Ptolemy II. Ya. Nah, ini justru orang Kristen ini ngutip kata Hawa dari Quran, dari Islam. Hawa itu ada di hadis. Rasulullah menerangkan itu tentang Hawa itu. Ya, ada di hadis. Kristen ini ngutip dari hadis ini, nggak ada di Bible kata Hawa. Dalam bahasa Ibrani, Hawah. Hawah.
Ustaz Cuki, lagi pula orang-orang Kristen itu dengan bangganya mengatakan itu. Kalau ditanya apa arti dari kata Hawa itu, mereka tidak ngerti. Hawa itu apa maksudnya? Nggak ngerti mereka. Tapi itulah ngotot. Hawa itu karena apa? Hawa nafsu. Hawa karena apa? Ketika Adam iri tengok makhluk-makhluk di surga itu, ya burung-burung semua berpasang-pasangan, lalu dia mempunyai keinginan juga mempunyai pasangan, itulah disebutkan Hawa. Nah, jadi hawa nafsunya, hawa keinginannya. Betul. Kristen Jadi itu tahu gini, apa? Kristen ini lucu, udah nyolong dijadikan polemik. Nyolong punya Islam, lalu dihantamkan ke Islam, dijadikan polemik. Ini kan koplak. Lo kalau nyolong tuh sadar diri. Nggak ada di dalam Bibelmu bahasa Ibrani Hawa, nggak ada. Haufah. Cek kalau nggak percaya. Dalam bahasa Yunani F. Ya, bahasa Inggrisnya Eva. Iya kan? Ini udah nyolong dijadikan polemik. Aduh, ten lo otakmu nih taruh mana? Malu lah kau malu. Nah, iya, masa ya ada Tuhan jadi tukang jahit, bikin baju untuk manusia. Kacau dah. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Jawabannya seperti itu, Dek ya. Iya. Nah, untuk bisa jawab seperti itu, belajar lagi, terus belajar. Dengarkan ketika kami debat. Catat ayat-ayat yang kita sampaikan. Pokoknya setiap Anda dengar debat, siapkan buku, kamu catat baik-baik. Ya, begitu caranya. Oh, jadi ini masih sekolah nih Ustaz Sugi? Masih karena SMP semua ini. Jadi ini kan hampir ajaran baru ya, pasti ganti baju, ya kan? Bajunya ganti. Nah, nanti kalau ganti baju, pesan saja sama Tuhannya Kristen untuk menjahitkan baju. Tuhan Kristen kan tukang jahit. Mana ini Oten? Udah maling dijadikan polemik. Di live sebelah ada yang ngata-ngatain Bang Zuman. Biarin udah gak usah didengar, udah biarin aja. Itu orang-orang yang sakit hati itu. Jadi gini Bang Ali Musa, misalnya ada orang maling motor Supra kan. Nah, sama orang yang dicuri itu, mana di rumahmu ada motor Supra? Udah kau maling, gue. Ya, jadi kalau dia nanya mana ada kata Hawa dalam Al-Quran, sudah kau maling gitu aja ya. Udah kau maling gitu aja. Lah kok bisa lah? Coba buktikan ke saya. Di mana dalam bahasa Ibrani ada kata Hawa? Hawa itu dari hadis. Mana sini ada Hawa di mana di dalam bahasa Ibrani? Terjemahan nyolong. Iya, betul. Dapat dari nyolong itu, ngambil nggak izin itu nyolong. Itu di kejadian berapa itu lupa saya, di sana dikatakan bahwasanya dia bersama istrinya, itu tidak disebutkan namanya, bersama istrinya ketika Tuhan main petak umpet sama sama Adam sore-sore ya, katanya sore-sore menurut kitabnya Kristen nih, ketika itu sore-sore angin sepoi-sepoi di tengah taman. Di ayat 16 itu firmannya kepada perempuan itu nggak dikatakan firmannya kepada Hawa. Iya, jadi laki-laki itu ya, Adam pun tidak disebutkan Adam berserta istrinya, bukan, tapi laki-laki itu berserta istrinya. Gitu sih, ketika sore hari angin sepoi-sepoi di tengah taman, dia main petak umpet sama manusia. Pagi hari, jangan sore hari. Di pagi hari yang sejuk. Oh, pagi hari yang sejuk. Aduh dia, jogging. Tuhan ya Kristen jogging. Kacau. Udah sejuk. Jadi Tuhannya Kristen tidak maha besar karena taman yang diciptakannya lebih besar dari yang menciptakannya. Jadi tidak maha besar. Itu. Itu loh di ayat 8 itu loh. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk.
Oke, izin Kaget ada semua, tamu, semua. izin Ya, ada ya, ya, tamu. ya. Ridon, selamat malam, agama apa? Wah, kabur dia. Kayaknya dia oten tapi keburu kabur. Oke. Ustaz Sugi. Ayo. Ustaz Sugi, kan itu Ya. kan Tuhan Kristen kan ruh. Ya kan? Nah, itu tertiup angin gimana itu? Melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ya, melayang-layang dia bukan pada kalau pas turun ke bumi di atas lautan itu di atas air dia bawa obor ya kan gelam gulita kan. Jadi bawa obor dia. Pasien selanjutnya silakan kalian naik ke Arab ke sini. Ayo. Ini minum obat batuk komiks malah jadi demam asmara. Ya udah, kalau nggak ada Oten saya turun mau ngobrol di telepon. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak diterima teleponnya. Teleponnya nggak diterima. Orangnya lagi buka komal, nggak ada Oten. Jadi Ustaz Sugi, waktu Tuhannya Kristen itu menangkap binatang untuk diambil kulitnya itu cuman cara menangkapnya tuh ya? Dijebak kah atau cuman? Nggak tahu Bang Ali Mosa, nggak ada tertulis di situ. Bagaimana caranya? Nah, ya itu Jangan makanya. turun Pak D. Nggak ada Otennya, saya itu jenuh kalau nggak ada Oten tuh. Bang Juma coba dipanggil Bang. Monitor gak Bang? Lama kali dia nelpon. Bang Juma. Bang. Monitor nggak? Dah lah. Gini aja, saya di bawah nanti Oten naik. Ini pada takut sama saya nih Oten ya. Saya di bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma, monitor nggak Bang? Aku mau ada kasih satu lagu buat abang. Bang, gak monitor dia. Ku sentil ini lama-lama. Yaudah, pasien selanjutnya silakan naik. Yuk, ya agama Kristen yang mau diskusi atau kalian diskusi sama si Kristen ini. Kita dengerin dia bagaimana berdialog. Padahal ini baru jam 12 loh. Ini jam 12. Baru jam 12 otet-otet udah pada insap. Cepet kali. Gak mungkin kalian tidur. Gak yakin aku kalian tidur. Nah, Uti, makanya kalau ada sekarang ini kan kalau mencari Kristen ini ibarat kita mencari jarum di tumpuan jerami kan agak susah. Maka dari itu ketika ada Kristen naik segeralah ditetei. Oke, ini kita sapa dulu ya. Silakan. Kita sapa dulu. Loma, selamat malam. Agama apa Loma? Yo, selamat malam. Saya Kristen Protestan. Oke, itu temanya Bang. Tuhan Oten tidak punya kuasa. Tuhan Abang nggak punya kuasa. Oh ya, Tuhan saya begitu. Iya, Tuhan Abang nggak punya kuasa. Oke, siap. Di sini mana yang Muslim? Kami Muslim semua Bang. Abang aja Kristen. Iya, ya Ibu Muslim ya. Iya, alhamdulillah Bang. Oke, apa saya bisa ajukan pertanyaan kan Bu? Ini temanya Tuhan Oten tidak punya kuasa. Ya, deskripsi apa yang Ibu ajukan jika deskripsi seperti apa yang Ibu maksud? Kalau Tuhan kami tidak punya kuasa. Oke, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dari ajaran kami ya Yesus itu Tuhan, bukan ajaran kami mengenai Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda penyesat. Lah, kok langsung diklaim? Lah, 2 Yohanes 1 nomor 7 Bang. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Ibu bacakan silakan. Dia dikasih data. Di situ dikatakan kalian yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kalian adalah penyesat dan antikristus. Berarti saya harus jelaskan apa itu Tritunggal ya Bu? Oke, silakan Bang Musa monitor ya. Oke, silakan Bang Loma. Siap. Di dalam kekristenan mengakui dan percaya Allah Tritunggal adanya. Allah Bapa yang artinya pencipta, yang adalah pencipta, Allah Anak yang adalah penebus, dan Allah Roh Kudus yang sebagai penghibur atau penolong. Ya. Mereka itu satu, namun 3 pribadi.
tiga pribadi yang pokok dan yang utama. Namun hakikatnya adalah satu. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 disebutkan, dikatakan, baiklah kami menciptakan langit dan bumi. Kata kami merujuk pada entitas lain, artinya Allah tidak sendiri. Nah, ini merujuk bahwa ada pribadi lain yang bersama-sama dengan Allah. Dan bentar saya ambil data lagi. Ya bang, datanya di mana? Oh, di kamus perpustakaan. Oke. Datanya di kamus perpustakaan ya guys. Santai ya. Dia harus ke perpustakaan dulu cari data. Karena perpustakaannya nggak jauh sih. Gue minum obat batuk ini jadi pilek, sial. Oke, sabar menanti kalian ya. Walaupun kalian udah gak greget. Oke. Oke. Jangan lama-lama ya bang ya, cari datanya. Karena ada nih. Oke. Di mana datanya bang? Awalnya tadi beliau menyebutkan salah itu. Tidak ada kata kami di kejadian 2 itu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukan ada kami, tidak ada. Kalau kaminya ini ketika Tuhan menciptakan manusia, marilah kita, bukan kami. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Gitu. Kalau dia pakai data itu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nih, dengan Allah Bang Musa nih. Jadi kalau ada manusia yang boneng, maka Tuhan mereka boneng. Itu kan. Kalau dia membawa data itu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nah itu. Oke. Jangan lama-lama bang, nanti mental bang. Jangan lama-lama, nanti mental. Jangan lama-lama bang, nanti mental. Oh iya, itu mental dia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 35, 80, 100. Ya. Mental bang datanya. Aduh. Iya dek. Ini ada yang menghina Islam nih. Mau lihat ini? Udah biarin aja dek, biarin. Kamu jangan ke sana, biarin aja. Biarin. Iya. Udah biarin, kamu jangan ke sana, biarin aja. Oke. Aduh. Assalamualaikum. Lama ya. Ayo bang. Pak Rizal Islam Kristen Pak. Di mute aja deh. Dibilang biarin malah dia. Itu si Agatha Palermo. Biar saja, enggak apa-apa itu. Mute aja. Jangan dipantau yang begitu-begitu, ngapain dipantau? Kita fokus belajar saja di sini gitu. Kalau kita mendatangi room-room mereka percuma, kita tidak akan diberikan hak jawab. Percuma. Saya berkali-kali naik ke room Kristen itu yang ada kesurupan aja ya. Iya, biasa itu langsung nge-kick dia. Aku bukan ustazah ya. Ayo
Mana ini lama banget dia. Oke, sampai menunggu apa nih? Saya sampaikan apa yang dikatakan tadi bahwasanya Jesus ini adalah Tuhan, ya, Tuhan sebagai penebus. Ini hanyalah doktrin, ya, doktrin di dalam kekristenan. Karena di dalam Bible itu sendiri, ketika kita baca di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, bahkan di Kitab Wahyu yang dimana kita tahu bahwasanya Kitab Wahyu itu ditulis jauh setelah Yesus itu tidak ada, di mana Kitab Wahyu itu ditulis berseri-seri, mimpi berseri di Pulau Patmos atas hayalan si apa Yohanes yang usai digoreng dengan minyak panas sehingga dia mengalami trauma tinggi. Nah, di dalam Keluaran 32, nomor 32 hingga 33 di sana dikatakan bahwasanya ketika Musa, sudah kabur. Tak ada lagi. Ya udah. Udah lanjut aja. Tak ada. Kan ujung-ujungnya kabur 54 35 60 gitu kan. Oke. Kita naik. Oke. Robi Rifai, selamat malam, agama apa? Selamat malam, agama Islam. Aku mau nanya nih sama Bang Juma, boleh nggak? Mana Bang Juma? Bang Jumanya nggak monitor, Bang. Aduh, aku mau nanya, gimana pula ya? Sorry, saya jaringan. Bentar. Iya. Itu karena bukan jaringan. Abang itu karena jadi google mental dia, Bang. Lanjut. Tadi sampai di mana saya sampaikan? Nah kan, google lagi. Sampai di mana datanya kalau Tuhan itu Tritunggal? Walah, google lagi. Ya udah Bang Robi Rifai di bawah aja. Halo. Iya. Iya Bang ya. Bang, abang ngomong sambil ngomong gitu kami gak denger, Bang. Kalau abang sambil ngomong kayak gitu kami gak denger. Ini Ya. Google. Kalau abang sambil ngomong Google kami gak denger, Bang. Abang bilang aja ayatnya di mana, coba. Biar nanti dibukain. Abang bilang aja ayatnya di mana. Jelek lagi. Walah. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Ya agama Kristen nggak mau diskusi. Halo, coba cek di. Aduh, kalau kayak gini masuk ngantuk. Kalau kayak gini mah diskusi, aduh. Cek di 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Oke, ya apa katanya situ? 1 Korintus 12 nomor 4 saya sampai 6 saya bukakan ya. 1 Korintus 14 ayat 12 4. Bu. 12 Bu. Iya. 1 Korintus 12 nomor 4 sampai 6. Esti, suaramu kenapa? Lagi pilek gara-gara minum komik. Ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Ini sini katanya ya, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Nah maksudnya apa, Bang? Ibu bacakan Bang, lagi di Ibu. Ini dulu selesaikan satu-satu. Ini maksudnya apa? Itu mengindikasikan tentang Allah Tritunggal, Bu. Mana Allah Tritunggal di sini, Bang? Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan.
Ini aku mau ngomong bang, tetapi satu Tuhan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Mana ini Tritunggal? Satu-satu dulu bang jelasin. Mana ini Seperti yang saya Tritunggal? jelaskan di atas bahwa Allah Tritunggal. Bang Musa masuk, Bang Musa. Pilek kali. Oke. Saya teruskan saja ya, berupa-rupa pelayanan ini tadi. Padahal itu yang dimaksud bukan Tritunggal tentang kealahan ataupun Allah itu lebih dari satu, bukan. Tidak ada kalimat jamak di situ. Bahkan di dalam Keluaran 32 nomor 32 hingga 33 di sana dengan jelas dikatakan ya, bukan karena ada penebusan dosa, bukan oleh karena matinya seseorang atau matinya Tuhan dengan di kayu salib lalu menebus dosa umat manusia, bukan. Ketika Musa membawa keluar kaumnya yakni Bani Israel dari tanah Mesir untuk menuju Yerusalem ya, ke tanah Kanaan, yang dimana di sana dikatakan bahwasanya para pengikut Musa, orang-orang yang diselamatkan kala itu, mereka membuat salah terhadap Tuhan, lalu mereka juga menduakan Tuhan dengan membuat patung lembu dari emas, lalu mereka menari-nari lalu memujanya. Di sanalah Allah murka. Lalu Musa berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah Engkau tulis," kata Musa. Ini doa Musa. Lalu di tiga-tiganya Allah dengan tegas menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus dosa-dosa orang yang hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja." Dan di ayat selanjutnya dengan jelas, dengan tegas Allah memaafkan atas permohonan Musa. Ya, jadi kaumnya yakni Bani Israel itu tidak ada satupun dari mereka yang Allah laknat, tidak juga ada yang salah satu dari mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh sebab apa? Permintaan atas doa-doa Musa terhadap Allah agar Allah pun dapat memaafkannya. Kalaupun Allah tidak memaafkannya, maka masukkanlah juga Musa ke dalam neraka. Itu maksudnya. Lalu di dalam doa itu Tuhan, atas seruan Musa, Tuhan memaafkannya tanpa ada seekor lalat pun mati untuk dibunuhnya sebagai penebusan dosa. Itu tidak ada. Lalu bagaimana ketika di dalam Wahyu? Di dalam Wahyu dengan jelas di sana dikatakan bahwasanya pada hari akhir akan banyak kitab-kitab dibuka, dan ada salah satu kitab, apabila mana kitab itu dibuka dan tidaklah terdapat namanya itu di buku kehidupan, maka tidaklah ia akan masuk surga. Nah, terus di dalam Markus 9 nomor 49 kalau tidak salah saya, dengan jelas di sana dikatakan setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Nah, kalaupun Yesus ini mati untuk menebus dosa, mengapa mesti ada yang mesti setiap manusia itu mesti digarami dengan api neraka kembali? Ya, jadi ternyata menurut Bible itu sendiri bahwasanya orang yang akan masuk ke dalam surga ataupun neraka itu sudah ditentukan dari semenjak awal mula, sebelum manusia itu diciptakan dan sebelum semuanya itu ada, karena Tuhan menuliskan tentang bagaimana nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lalu di dalam satu Langsung diklaim aja ya, Bu. Langsung diklaim aja. Iya, lalu itu kan ayat yang saya baca, brother. Lalu di 1 Korintus 1:15 atau 14 saya lupa, tapi di sana dengan jelas dikatakan bahwasanya Paulus itu pun ragu kalau dia itu bakal masuk surga. Walaupun dia yang menciptakan tentang bagaimana penebusan dosa. Sebab Paulus berkata, "Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu, sekiranya dapat, masukkanlah juga kawan-kawanku, seperjuangan denganku, sepenginjilan denganku, masukkanlah mereka ke dalam buku kehidupan yang telah Engkau tulis, agar mereka pun dapat bangkit bersama Kristus." Nah, jikalau memang penebusan dosa itu ada, bukanlah sebuah hisapan jempol belaka, maka tidaklah perlu Paulus ini untuk ragu-ragu. Karena apa? Dosanya sudah ditebus. Saya rasa tipis-tipis. Silakan dilanjut, brother. Makanya ya Pak, kalau misalkan Bapak mau cermati Alkitab, minimal Bapak harus baca perikopnya.
Perikopnya itu mengatakan tentang perikop itu judul Pak. Judulnya itu mengatakan tentang apa, baru Bapak baca ke bawah dan di situ itu sudah diperintahkan untuk menafsir. Artinya setelah Bapak baca perikop ke bawahnya itu Bapak sudah bisa tafsir maksud dari ayat Alkitab ini apa. Bukan Bapak setelah baca ini Bapak langsung klaim. Itu artinya klaim kosong. Bapak belum tahu depo arti, sudah Bapak klaim bahwa arti dari ini kitab ini bunyinya seperti ini. Tanggapi argumentasi saya melalui dalil yang ada. Hujah saya akan berdalil. Silakan Anda tanggapi dengan dalil. Jangan dengan klaim-klaim yang Anda pikirkan sendiri dengan akal-akalan sendiri. Anda mengatakan tidak tahu perikop, tak tahu ini, tak tahu itu, ya. Sementara Anda sendiri mencari ayat berjam-jam kami menunggu. Oke? Lanjut. Pak, saya di sini sudah ada ayat, tapi kalau saya keluar dari TikTok buka ayat itu speaker saya mati, bahkan ada keluar dari live gitu kan Pak. Jadi Brother, dengarkan. Apa yang Anda sampaikan sepanjang sungai Musi tadi, ya, lebih panjang lagi bahkan. Itu tidak ada satupun tertulis di dalam kitab yang Anda imani tentang bagaimana Tritunggal itu di dalam Bible itu tidak ada. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible itu berbicara tentang Tritunggal. Bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu. Itu tidak ada. Karena ketika Yesus sendiri berkata, inilah hidup yang kekal itu. Bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada kata tiga-tiganya ataupun Tritunggal. Itu tidak ada. Tapi satu-satunya, tidak berbilang di sana. Ketika Yesus alaihissalam menyampaikan istafet kenabian sebagaimana Nabi Musa pun pernah berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan jelas Yesus juga menyampaikan perkataan yang sama atas istafet kenabiannya. Risalahnya berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak berbilang di sana. Tritunggal hanyalah doktrin yang dimana doktrin itu dibuat yang menjadi polemik hingga detik ini. Kalaupun Kristen menjadi Tritunggal itu sebuah kebenaran, maka tidak akan dibidatkan oleh Kristen-Kristen lain yang dimana mereka mempunyai keyakinan lain bahasanya Tuhan tidak berbilang di sana. Oke, silakan. Ngelek. Googling lagi. Loma. Perpustakaan. Googling dia. Loma. Google. Ngapi, selamat malam. Agama apa Ngapi? Ngapi. Udah dibawa aja. Ini kenapa? Ini jangan-jangan dia WA bom. Dia naik kicep. Gimana? Halo. WA. Ya, halo. Ya, lanjutkan lo mah. Lu googling mulu nanti lama-lama kepental juga lu. Googling lagi. Sudahlah, Uti teruskan. Saya capek kalau debat begini. Nunggu. Iya, sudah pun menunggu lama. Sudah pun begitu, nanti kita Gak ada data ya kan? Keburu urekan lupa dalil-dalil yang Iya. ada. Dia malah membantahnya dengan narasi-narasi klaim yang tidak asumsi Alkitab ya, dia. Bang. Iya. Iya. Asumsi. Loma, aduh Loma, buka lah. Lu nelpon apa Loma? Lu Dia kepental minta nanti. bantuan sama si Bom. Oh, nelpon bom ya. Dia Halo, minta bantuan sama si Bom. Ini kalian ini kan tidak percaya dengan Alkitab. Memang dasarnya kalian udah tidak percaya dengan Alkitab. Maka kalau kita jelaskan ayat Alkitab, kalau Ya, kita nggak jelaskan percayalah. ayat Alkitab, enggak Kami bakal percayanya kalian sama percaya. Al-Quran.
Brother, Iya, begini, memang brother. dasarnya begitu. Brother, begini, bukan tidak percaya, kami mengimani, walaupun tidak sepenuhnya, karena di dalam Islam juga ketika Nabi berkata janganlah diimani semuanya dan jangan juga diingkari semuanya. Biarpun Bible itu kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah ya, namun masih ada sedikit kebenaran di sana. Kami mengimani itu. Bagaimana kitab diubah-ubah? Nah, oke. Ketika Al-Quran memberikan informasi bahwasanya orang-orang terdahulu yang diberikan kitab, mereka telah mengubah-ubah ayat Allah, mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya, dan mereka memutar-mutarkan lidahnya, dan mereka senang dengan kabar bohong. Dan itu pun dikonfirmasi oleh kitab Anda sendiri, yang dimana di dalam Yeremia 88 di sana dengan jelas dikatakan, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Dan di dalam Mazmur juga ada di sana dikatakan bahwasanya sudah waktunya bertindak untuk Taurat Tuhan. Lalu di Yeremia juga ada di sana dikatakan mereka telah merombak Taurat Tuhan dan juga mereka telah menduduki kursi Musa. Oke. Nah, itu jadi sebuah kebenaran bahwasanya Al-Quran itu berkata demikian. Ternyata kitab Anda juga membenarkan, brother. Ya, jangan tertawa, tanggapi saja dengan ilmu. Kalau toh memang apa yang tertulis di dalam kitab Anda, lalu Anda imani bahwasanya Yesus itu mati, ya sebagai contoh saja, Yesus itu disalibkan jam berapa? Ya, jam berapa? Jam 9 kah atau jam 12? Nah, peristiwa penyaliban itu terjadi ya pada hari apa? Yesus itu ditangkap pada hari apa? Hingga detik ini belum pernah ada sejarahnya sekalipun dia otoritasnya di dalam Kristen mampu menjabarkan dengan pasti. Ya, oke, silakan. Oke. Karena kalian terlalu bersikeras mempertanyakan Yesus ini Tuhan atau bukan, maka ini perlu kalian simak ya. Begini, kalian tahu sekte Illuminati atau sekte Satanisme? Sebenarnya ini saya tidak pantas untuk kasih keluar, tapi kalian terlalu banyak ocehan. Makanya saya brother, tidak perlu berkata-kata kasar, ocehan. Kami tidak bertanya, kami mendebat. Kalau mendebat itu tidak bertanya. Anda berargumentasi, saya bantah dengan argumentasi. Ini berdebat. Kalau yang bertanya pada akhirnya mendikte lalu debat kusir, saya tidak suka. Ya. Uraikan saja sesuai kemampuan Anda dalam bernarasi melalui hujah-hujah yang ada, ya, di mana letaknya ayat itu Anda sampaikan. Itu saja, tidak perlu mengatakan Islam begono, Islam begini, kalian begono, kalian begini. Bullshit itu bagi kami. Oke, silakan. Tahu sekte Illuminati atau sekte Satanisme? Gak usah pakai sekte-sekte. Sekarang kekristenan pada umumnya saja, brother. Ini ada hubungan, Oke, kalau ada hubungan silakan. Ya, sekte Illuminati atau sekte Satanisme itu sebuah pemujaan setan. Tapi di dalam pemujaan setan mereka tidak menyembah setan atau tidak mentuhankan setan, melainkan di dalam sekte Satanisme mereka menghujat kealahannya Yesus Kristus. Sekte Satanisme sendiri, sekte ini sudah didirikan sejak tahun bukan 90-an tapi sekitar tahun 80-an. Dan sekte ini benar-benar nyata dipimpin oleh Lucifer. Kalau nggak percaya cari aja. Nah, ini Anda mengajak saya debat, mengajak kami debat, atau Anda tengah mencurhatkan belum sampai ke hubungannya apa loh, lama kali. Jangan dulu potong ya. Jadi sekte ini menghujat kealahannya Yesus Kristus. Artinya mereka itu benar-benar menghujat Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, Anda kan sudah mengatakan menghujat kealahan Yesus, katanya berarti Yesus ini Allah kan? Nah, pertanyaannya ini begini, Pak. Tugas Anda menjelaskan ketuhanan Yesus, itu saja. Tidak sendiri, Pak.
ini setan sendiri yang memimpin manusia masuk ke sektenya kemudian menghujat Yesus. Pertanyaannya kenapa harus Yesus yang dihujat? Kenapa bukan nabi-nabi lain? Kalau memang Yesus itu nabi, kenapa tidak nabi lain seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti rasul-rasul lain? Kenapa bukan mereka saja yang dihujat sedangkan mereka juga menyampaikan tentang kitab, menuliskan tentang kitab, bahkan nabi kalian sendiri. Kenapa bukan nabi kalian saja yang dihujat sedangkan harus Yesus? Siapa Ini Yesus sebenarnya? curhat. Yang Ini bukan mempercayai satanik menghujat. kan elu loh, Ma. Ini kita sedang tidak menghujat. Kami tidak menghujat. Kami sedang berhujah membantah Siapa yang ketuhanan bilang kalian? Yesus. Siapa yang bilang kalian menghujat? Lah tadi kalian kau ngomong kami Kau menghujat. sendiri Cuman- yang menghujat. Lah, mana pertanyaan? Mana kalimat saya yang bilang ke? Ya udah, Yang mengatakan kalian kitabmu menghujat. sendiri yang menghujat deh, Brother. kitabmu sendiri yang menghujat Tuhanmu. Saya masih ngomong Brother, tentang satanisme. tidak usah sampai ke sekte-sekte. Anda Aduh. jabarkan saja tentang ini- keilahian Yesus. Karena apa? hubungannya Kalau dikata apa coba? setan, kalau Ini dikata kok setan, yang menyembah Yesus itu memang setan, brother. Yang Kalian percaya setan Karena itu di ada dalam atau tidak? Markus, tunggu dulu. Di dalam Markus 5, nomor 5 hingga 6, di sana orang-orang yang berteriak-teriak di pekuburan, lalu berguling-guling salto-salto, lalu menyembah Yesus. Setelah diobati oleh Yesus, lalu setannya itu keluar dari tubuhnya, lalu ia sembuh dan tidak lagi menyembahnya. Yang menyembah Yesus itu hanya setan, orang yang kesurupan. Lalu setan pula lah yang mengatakan bahwasanya Yesus ini anak Allah. Gitu loh. Kristen percaya lagi ya, Bang Mualaf. Iya itu. Saya tanya, ini Islam itu percaya adanya setan atau tidak? Astaga naga. Alah Denny itu. Wah, ini bukan kelas saya nih, capek saya. Setan tuh kan? ada. Ada, itu ada. Lalu sekte satanisme ini nyata, itu setan. Setan memimpin manusia. Jadi kami kau mau bilang Hubungannya terus apa gitu? Nah, dia Kenapa mau harus- arahnya mau mengatakan bahwasanya Islam ini dipimpin setan begitu. Bukan. Iya, aku mau ke situ. Nah, aja justru Lah, kaulah dipimpin setan, Loma. Kalian penyembah kok iblis. saya Sudah. tidak ada Sekarang saya deskripsi punya yang mengatakan pertanyaan. begitu, kok kalian malah Siapa menjebak yang saya, datang kepada Paulus yang mengatakan, akulah Tuhan yang kamu, Yesus yang kamu aniaya itu? Siapa? Sekte Siapa satanisme yang sendiri. datang kepada Sekte Paulus yang mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu? Siapa? Siapa? Jawab. Sekte satanisme Jawab. sendiri. Siapa yang dengar datang baik-baik. kepada Nah, Paulus mulu dari yang tadi. mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu? Siapa? Siapa? Itu Siapa? sudah tertulis terlalu banyak di dalam kitab. Banyak Siapa sekali yang kitab datang? menyebutkan Nih, simak tentang pertanyaannya. Yesus itu Tuhan. Siapa yang datang kepada Paulus ya yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu? Siapa? 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 Ibu Siapa mencoba- jawab? Siapa jawab? Siapa? Bu, terlalu banyak kitab Siapa? yang menuliskan tentang Yesus. Kenapa Siapa ibu tidak jawab? baca itu Siapa? kitab saja? Balua. Udah kau bacalah 1 Korintus 4 memang banyak. Kalau seandainya memang banyak, otomatis Anda akan bisa membantah argumentasi kami, brother. Anda bukan berdebat dengan umat Islam, tapi Anda berdebat dengan kitab Anda sendiri. Ketika kami bacakan tentang ayat-ayat penyanggah yang ada di dalam kitab kalian, itulah tugas kalian untuk menyanggah balik melalui kitab kalian. Begitu. Saya rasa paham ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahasanya dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Masa iya Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Tentang bagaimana hari kiamat ketika murid-murid bertanya kapan hari itu akan terjadi, Yesus dengan tegas menjawab, tidak seorang pun tahu, bahkan anak pun tidak tahu kapan hari itu akan terjadi. Gitu. Kalau toh memang dia Tuhan ya, seperti sebagaimana tertulis di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Namun ketika
dua-duanya di sana dikatakan setelah genap penahirannya menurut Taurat Musa, lalu ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jikalaulah Yesus ini adalah Tuhan, maka diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Sebab Yesus berkata, Tuhan hanyalah satu. Oke, coba itu dibantah. Nah, ayo googling lagi. Googling lagi. Googling Baca WA lagi. kak, dia baca WA. Baca WA suruh nanya apa gitu kali. Googling lagi. Marpua, selamat malam, agama apa? Ya malam saya Muslim. Oh, apa yang mau disampaikan, Bang? Saya mau nanya nih ya, apakah benar Yesus itu pernah berdoa? Lalu pada siapa dia berdoa? Tanya sama Loma tuh, Bang. Lagi googling dia. Saya ingin bertanya sama kamu. Lagi googling dia, Bang. Dia lagi nyari data di Arab Saudi. Oh iya. Oke. Saya sebenarnya tidak suka bertanya lalu mendikte, itu saya tidak suka. Saya lebih suka perang ayat. Ayo kita perang ayat supaya ketika kita perang ayat edukasi itu dapat bagi orang-orang ya, para hamba Allah, ini umat muslim yang baru ikut bergabung, baru tahu nonton debat lintas agama, mereka dapat mencatatnya. Dan Kristen-Kristen yang tidak tahu buka isi kitabnya, di sana dia akan tahu. Kalau mendikte saya tidak suka, brother. Debat kusir, tidak ada ilmu yang dapat kita telaah di sana. Oke. Rivi, selamat malam, agama apa Rivi? Rivi, oke. Bawa saja. Oke, agama Kristen yang mau diskusi, silakan. Naik. Mana dia hotel? Gak ada yang berani naik. Ya satu sih google. Baru apa? Google kayak. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Ya, ini buat Marpuah. Lu nanya Tuhan orang Kristen doanya menyembah siapa? Lu kan seorang Islam, harusnya lu tahu dong. Nggak perlu mengkonfirmasi lagi ke komang ini gitu loh. Ini beneran Islam beneran atau cuman buat hanya untuk ngada-ngada doang nih? Nyamar kali dia. Nah itu dia Bunda gitu. Sebagai seorang Muslim, lu untuk pertanyaan lu itu lu udah tahu jawabannya, jadi lu nggak perlu tanya lagi gitu. Bener kan? Nah, udah dibawa aja lah kalian ya, jangan Aku di ribut bawah ya. aja Bunda. Aku memeriahkan, Iya. aku memeriahkan komen-komen di bawah aja di Bunda. Iya, makasih ya. Oke. Mana gimana Loma? Kau di mana, aku di sini. Lesti, lu udah minum obat? Itu tadi gara-gara minum komik sekali dua. Aduh, ya Allah, sakit kali, batuk-batuk terus kan. Mau minumlah komik itu. Rupanya jadi pilek. Aku baru Mampet tuh hidungnya, baru ini ya, baru pilek ya. Mampet lah hidung. Iya. Langsung aku minum madu. Pusing tuh kepala tuh. Enggak, kalau kepala aku gak pusing. Si Loma udah koma katanya. Oke, Vite. Ya gimana Loma? Gimana? Loma? Gimana, Dek? Baik Lauti, saya izin pamit. Ustadz Suki nelfon. Barakallah, semoga Allah senantiasa merahmati. Dasar. Gak boleh telepon, aku masih live. Ya, semoga Allah merahmati Akhiuti semuanya ya. Allah murahkan. Ya, terima kasih Bang urusannya. Musa. Amin. Allah murahkan dari segala munajatnya
Allah amin ya rabbal menghindarkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti beserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang ada di live komen, semoga Allah senantiasa merahmati antum semua. Semoga Allah murahkan antum semua dari segala urusan. Allah murahkan akhi uti dalam bermunajat kepada Allah, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti beserta seluruh keluarga usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga doanya kembali ke Bang Musa juga ya. Sehat selalu Bang Musa. Yang pengantin baru. Wih, main loncat aja nih si pengantin baru. Oke lah, guys. Istirahatlah, Berhubung, Kak. tadi aku kayak iya, tadi aku ngeliat kayak ada ayang beb di bawah. Siapa ada tuh? Mbak Nina. Mbak Nina aku sayang. Mbak Nina, gimana kabarmu sayangku? Ada tadi ku tengok. Lama tengok iyo kan ada cintaku di bawah. Kenapa jam segini baru nongol sayang? Kau tak rindukah kepadaku? Aku dari tadi mencarimu loh. Sampai pilek aku mencarimu. Di mana cintaku? Di mana sayangku? Kemana aja? Aku lagi pilek demam asmara gara-gara si komik. Di mana kabarnya? Kau bangun Minum itu ya, Kak, Mbak? apa UC 1000 tuh loh. Udah. UC Iya, 1000 ini gara-gara sama kan aku itu tadinya aja, susu beruang. batuk. Tadi kan aku batuk Mbak Dina. Terus aku minum komik kelas kali 2 ya kan. Terus tiba-tiba demam asmara. Aku itu demam. Aku mau dikirim obat dari sini. Nggak usah sayang, nggak usah cinta. Aku tuh meriang, merindukan banyak uang. Nah itu, ya kan? Aku tuh meriang, merindukan banyak uang, gitu loh sayang. Aduh, pilek, demam begitu. Ya cocok nggak kalian rasa weh? Aku meriang, merindukan banyak uang gitu. Ya kan? Mbak Nina udah mimpi apa tadi? Mimpi ada aja si bunda lah. Karena emang iya. Mimpi apa? Apakah Mbak Nina memimpikan aku? Ya siapa tahu Mbak Nina mimpikan aku sudah di alam baka. Tahu masih hidup. Ya kan? Kan nggak tahu ya kan Mbak? Mbakku sayang. Mau naik nggak kita ngobrol-ngobrol di atas? Mbak Nina mau naik? Itu Mbak Nina itu sultan loh weh. Mimpi Mbak Esti. mimpi aku gak pahit. Itu Mbak Nina itu sultan loh woy. Kalian follow ya. Kalian follow dulu Mbak Nina, aku sayang ya. Followersnya baru 293. Beliau itu sultan. Kalian follow ya. Nina S. Kalian follow ya. Beliau itu sultan. Beliau orang baik. Beliau itu adalah, pokoknya beliau itu baik. Beliau itu ada jasanya sama saya. Ya, jasanya itu jangan, saya kan rakyat jelata. Sama, saya juga rakyat jelata, Mbak. Saya juga rakyat jelata. Sama-sama jelata. Kalau saya bukan rakyat jelata, saya minyak jelatan. Gitu. Minyak jelat kayak aku baik. Minyak jelanta. Nggak ada aja. Alfi jadi tidak mualaf Bu. Insya Allah mungkin besok. Bunda minum air hangat campur madu. Barusan aku minum madu guys. Barusan aja aku minum madu. Untuk aja aku di rumah itu punya madu hutan. Itu bagus banget. Apalah si Bunda. Iya kan. Dia kan rakyat jelata katanya. Kalau aku minyak jelata. Ya kan. Minyak jelatan. Oke. Mbak Dina mau itu gak? Mau naik gak? Siapa tahu Mbak Dina bersuara Bang Juma langsung bangun dia dari alam mimpinya. Bang Juma istirahat mungkin ya. Nah tadi katanya telepon. Gitu. Mbak Dina mau naik gak? Bunda minum anti mabuk. Emangnya aku lagi mabuk Bang Juma? Ada-ada aja loh. Orang lagi pilek suruh minum antimo. Aduh. Emangnya aku lagi dalam perjalanan. Mbak Esti mau di madu. Boleh. Aku di madu. Pajero. Rumah. Mobil harus ada. Bulanan Mbak Dina saya bulanan mau berapa? Ya minimal. Saya mau naik haji. Naik haji Bunda. Alhamdulillah.
Semoga terlaksana ya. Saya pengen umroh tapi belum punya uang. Ya, doakan aja ya. Mak banyak juga syaratnya. Iyalah. Kau mau di madu. Ya. Mbak Dina mau naik gak? Siapa tahu Mbak Dina bersuara kan. Bang Juma langsung melek dia. Apa itu? Lihat TV. Lihat di WA. WA siapa? Hah? Suruh makan bawang merah tuh Kak. Mbak Dina, Masya Allah. Inilah makanya aku kadang-kadang sayang, baik kali dia loh. Kebaikannya ini kadang-kadang buat aku, Masya Allah. Ini buat berobat ya. Yaudah besok aku berobat ya. Besok aku berobat beli bodrek. Ya kan? Masya Allah. Kan buat obat ya, tapi jangan rame dari hamba Allah. Aku udah bacain. Doain ya. Amin mbakku sayang. Doa terbaik buatmu cintaku. Biar jadi orang baik. Mbak itu udah orang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh ya Allah ya Rabb. Makasih banyak cinta. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak cinta. Sayang. Pokoknya lupi-lupi lah samamu. Pokoknya ngelupe-lupe lah samamu. Lupe-lupe lah samamu. Masya Allah tinggal sama-sama mau tidur lagi ya. Iya, mimpikan aku ya. Kayak ada lagu tuh, mimpikan diriku melihat dirimu. Makasih ya. Kalian tahu nggak dia kirim berapa? Beliau mengirimkan aku 1 ikat, sementara berobat cuma 1.000. Ya rezeki beli malam bodrek. hari. Beli bodrek. Tapi beliau itu orang baik. Aku pernah lagi kan ngetanya Bunda Rama. Untung dia udah tidur Bunda Rama. Jadi aku pengen makan kebab. Aku pengen makan kebab, tapi aku nggak punya duit, ya kan? Dikirimin dia berapa ya? 1,8 sama Bunda Rama 8. Iya, sama Bunda Rama 8, sama aku 1 juta, sama paus 1 apa 2 pausnya. Masya Allah, memang baik kali itu loh. Oh ya, dan beliau itu ada keturunan Arab. Nah kalau aku juga ada loh. Aku ada keturunan Arab maklum. Beliau Masya Allah. Masya Allah. Rezekinya bertambah-tambah beliau. Ya Allah ya Rob. Dan beliau yang memberikan aku laptop. Masya Allah. Aku punya laptop, beliau yang belikan. Mbak ya, makasih. Lumayan ini. Ada uang jajan. Aku tanggal 14 mau ke Batam, ngantar anak ke sekolah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mbak Dina, I love you. Masya Allah. Dia makanya kalian follow. Siapa tahu nanti kalau dia ada live di mana. Dia itu kalau ngasih gift itu biasanya paus. Masya Allah. Begitu. Sultan ya. Beliau orang baik. Sultan kita ini ya. Iya, dan beliau dukungan. itu yang mengirimkan bantuan ke Sulawesi. Nina S namanya sama. Iya, Bunda Dina nama lain sama. Bunda Dina ini juga Sultan. Bunda Dina orang baik. Nah, makanya aku bingung. Mbak Dina orang baik, Bunda Dina orang baik. Kok rata-rata nama kalian Dina. Nah, jadi Mbak Dina itu yang mengirimkan bantuan ke Sulawesi sebanyak 38 juta, dan beliau yang mengirimkan obat sebanyak 1 ton alias 1.000 kilo. Itu tuh orangnya, ya Allah. Mbak Dina itu. Masya Allah. Baik banget kan? Baik banget lah. Sedekahnya brutal ya Kak Kaisi, sedekahnya brutal. Mudah-mudahan rezekinya makin banyak beliaunya. Mantap sehat Bunda selalu. Dina. Adakah 100? Gayamu. Beliau itu kalau ngasih duit itu kayak ngasih permen loh. Tanggal kayak ngasih permen. Iya, sedekahnya brutal, barbar. Masya Allah, keren. Nggak banyak bacot, nggak banyak ini, pokoknya langsung transfer ya kan, Kak Isti.
Iya, dia nggak banyak cakep dia. Nggak banyak cakap, nggak banyak cincong, langsung transfer, masya Allah. Itu juga Bunda Nina juga itu orangnya baik, gak banyak cinclong. Jadi ini aku cerita ya, Bunda Nina itu ada Bunda Nina, ada Mbak Nina ya. Bunda Nina itu yang katanya namanya sama. Bunda Nina itu yang ngomong dia gini, Bunda, ya bising kali debatnya. Suara bundok rek kedengaran itu. Ya itu suara kipas. Ya udah, kirim nomor rekening beli AC. Bener. Lagi diskusi dikirimin duit buat beli AC. Aduh. Masya Allah. Aduh, keren banget memang kalian itu. Aduh, aku tuh nggak tahu loh kalian ini. Aduh, nggak ngerti lah aku ya. Duitnya nggak berseri itu kan, duitnya nggak berseri, Iya, malah nggak banyak duitnya. ngomong ya kan. Pokoknya langsung rekening mana, ya kan. Nggak banyak Iya, terus ngomong Bunda. pokoknya. Bang Juma juga orang baik. Kalau Bang Juma itu tahu nggak? Aku kasih tahu lah kalian ya. Nah, ini Bang Juma ya. Tapi jangan bilang-bilang, nggak dengar dia ada tidur. Dia itu kalau kirim, wih, Yakin gila tidur. di hotel, Wak. Gila, Wak, di hotel. Sama siapa tuh, Say? Sama siapa, Say? Sama siapa, Say? Waduh. Nah, ntar aku nginap di hotel juga lah. Pas ke Batam, ntar aku nginap di hotel juga lah. Pas ke Batam nanti. Pas ke Batam nanti. Bang, kalau Bang Juma enggak, WA dia kalau ngirim duit. Oh, kakakku, Mas. Oh, nih, buat beli korek kuping kata dia. Cobalah. Duit buat beli korek kuping itu Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma itu transfer buat beli korek kuping kata dia. Ada nggak ada ya kan? Oke. Karena tidak ada Oten, kita Bang Juma udah tidur guys, udah rehat ya. Kita, Mbak Nin, maukah dirimu menjadikan aku adik angkatmu? Enggak, banyak biaya. Enggak katanya enggak. Sehat-sehat terus ya Mbakku, sehat-sehat terus ya Mbakku sayang. I love you. I love you. Kasih. Oke lah teman-teman, aku jadi anakmu Bunda gak. Anakku aja udah ngerepotin. Nggak percaya gua belum ngerasain di TF. Nggak percaya gua kalau belum ngerasain di TF. Siapa yang mau TF Koban Wap? Udah. Makasih untuk semuanya. Kita akhiri aja labnya. Terima kasih, besok lagi kita bergabung. Bang Juma juga udah rehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.